Hello, good afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Mutiara, in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is, Ternate residents are prohibited from selling subsidized fuel oil. Ternate Resort Police conducted socializations about the prohibition of selling subsidized fuel oil in the roadside or retailers. The prohibition of subsidized fuel oil being sold on the roadside is contained in the legislation. He said that subsidized fuel oil was prohibited for retail sale even though it was already regulated by law. Therefore, if someone sells it, it is against the rules. So that the ranks of the Ternate Resort Police with the Ternate city government are socializing to the whole community. From the stage of socialization, he continued, some have sold subsidized fuel oil on the roadside. That's why they will be visited to deliver and also given a prohibition sticker or pamphlet. The goal is that retailers of subsidized fuel oil already selling do not repeat it, only non-subsidized fuel is allowed. The next news is, a grandmother becomes a victim of counterfeit money in Lampung. Circulation of counterfeit money has occurred again in Bandar Lampung City. This time, a street food vendor on route Untung Suropati Labuhan Ratu Bandar Lampung became a victim of a counterfeit money. Arizal, a witness for the counterfeit money at Untung Suropati Street, Labuhan Ratu Bandar Lampung, said that the counterfeit money fraud occurred at around 10 a.m. on Thursday, 17 September 2022. He said that at the time the victim was called by the perpetrators who wanted to buy the cake. He explained that the perpetrator pretended to be buying when he launched his action. The victim asked the perpetrator whether the money was fake or not. Then the perpetrator convincingly said that the 100,000 rupiah note was not counterfeit. After the transaction, the victim passed it in front of his shop to again offer his cake to him. Counterfeit money because its characteristics are raw and different from smooth real money. After checking with the machine in the shop, the difference is clear. He admitted the victim of the cake seller was selling on road Untung Suropati every day. The perpetrators, according to a market snack trader, used a motorbike and brought a chicken coop. The counterfeit money was finally taken to be kept by Arizal. The next news is, MAH confession about hacker Bjorka. 21 years old MAH alias Bjorka Madiun, a young man from Madiun, East Java, gave a confession about the Bjorka hacker. Previously reported by Tribunnews.com, MAH Bjorka Madiun was arrested for illegally helping Bjorka hackers create a Telegram group. MAH, the Bjorka Madiun, he has now been named a suspect by the police. Yaya said that the suspect MAH was suspected of playing a role in creating a Telegram group called Bjorkanism. He said that the channel illegally uploaded information related to Bjorka. MAH, the Bjorka Madiun, admitted that he just met someone who later named himself Bjorka. This introduction and communication was via Telegram social media. Quoted from the Tribun Jatim Facebook Live broadcast, MAH said that he knew if Bjorka made an announcement in his privacy group, who would manage his Telegram group would be rewarded.
hearing that the reward was pretty good, especially since MAH, who sells ice every day, admitted that he needed money. The At-Bjorkanism channel was finally managed by MAH. The reward, according to MAH, is in the form of Bitcoin. So how can MA enter the channel? MA said he didn't know. The only thing he knew was that Bjorka was abroad because all this time his communication was in English. The next news is Kuala Baru Vocational High School students becomes a tour guide on a boat trip. Sailing by boats across the river to Kuala Baru district from Singkil, Aceh Singkil is very exciting. Sitting on the boat for 40 minutes seems to go by so fast. The first sensation is the view of the river as well as 300 meters, which is only 25 centimeters from the top of the boat. It offers a view of the trees. If lucky, crocodile stand bathing can be an additional attraction. Even more fun, this boat ride to Kuala Baru is accompanied by a tour guide from Kuala Baru Vocational High School students majoring in tourism. The student tells the places that are cruises so that tourists know the information of the area that is passed. Vocational intermediate student guide with the help of loudspeakers to compensate for the roar of the boat engine. Want to try to ride a boat while being guided by a tour guide for vocational high school students? Come to Kuala Baru and visitors can enjoy natural beach views and adventure to the Singkil Swamp Forest. The next news is first seaweed export to Vietnam. A total of 52.4 tons of seaweed products were exported to Vietnam and officially released from the Malundung port of Pelindo 4 branches of Tarakan City on Friday, 16 September 2022 this afternoon. The release was carried out directly by the head of the Tarakan Custom and Excise Supervision and Service Office, Intermediate Custom Type B, Tarakan, together with the Major of Tarakan, the Assistant for Economy and Development of the Kaltara Provincial Government, the Head of the Center for Quality Control and Security of Fishery Products, KIPM Agency, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. The release of this initial export of seaweed is owned by C. Fidelton and recorded for the first time exporting directly abroad for the type of seaweed cultivation or Eusema cottoni. In his presentation, said Minhajuddin Napsah, head of the Supervision and Service Office of Custom and Excise Tarakan Madya Custom Type B Tarakan, this release is in order to support national performance. This is to increase economic growth after the pandemic. Synergistic and collaborative steps are needed for the rules of all parties. The release of this initial export to Vietnam, he continued, was the result of assistance from business actors so that with the use of information technology, the products of North Kalimantan Province micro, small and medium enterprises could be accepted in the global market. The first export of this seaweed commodity, he continued, is a concrete step as a result of synergy and collaboration between the Tarakan Custom and Excise, Tarakan City, BKIPM, North Kalimantan Provincial Government, Tarakan City Government, Bank Indonesia representatives for North Kalimantan Province, the Central Bureau of Statistics of Tarakan City, and other agencies in Kalimantan Province.
This is in order to support business sectors to be more successful in the international market so that it will have an impact of the welfare of entrepreneurs and improve the economic of North Kalimantan. Furthermore, Minhajuddin Nafsa said, in addition to seaweed products, which are the first time from Tarakan with a new TV, a manifestation of the success of fostering in Tarakan. He continued, in the future he is optimistic that the potential of seaweed in Kaltara is quite large. Just how to work on all of that so that it can become an export product. The next news is, Sandiaga Uno responds to noise pollution petition in Canggu. Tourism and creative economy actors, village officials, local governments, and other relevant stakeholders gather in a meeting to find the right solution in responding to the noise pollution petition in Canggu on Friday, 16 September 2022 night at the Hotel Tugu Bali. The Minister of Tourism and Creative Economy of Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, along with the ranks of the Ministry of Tourism and Creative Economy, were also present at the meeting and listened to the complaints or suggestions and the best solution to be implemented. The meeting was initially held closed to the media, but in the middle of the meeting, after nearly 20 minutes, it was finally open to the media. Lasting for almost 2 hours, the meeting ended and a number of important points were agreed. He added, in addition to agreement that had been agreed upon, he also received a direct report during the meeting that the agreement was taken by prioritizing local wisdom. The agreed corresponds to the noise pollution petition is to turn off the sound of music from 12 p.m. to 1 a.m. and the noise level does not exceed 70 decibels. And from this agreement, Sandiaga hopes that it can be upgraded into a regional regulation in the form of a governor regulation or a region's regulation. When someone travels, of course, from all sides must be accommodated because this is a harmony and balance that we must have. The last news is, security at Mempawah Prison has been tightened. Second Class B Mempawah Prison implements some strict procedures. Procedures are being carried out again to anticipate prohibited items from entering the detention center after the COVID-19 pandemic. To that end, there are a number of procedures that the inmates' families have to go through when they want to make a visit. The detention center security officer will conduct an identity check, namely checking the completeness related to the implementation of the visit. In addition, the nuclear family must be allowed to visit the WBP. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung Facebook account, Tribun Lampung Instagram account, and Tribun Lampung TikTok account for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Halo, senang sekali saya Dea Mita dapat kembali menemani Anda di program Live Update Tribun News Siang, edisi Senin 19 September 2022. Seperti biasa, sejumlah kabar mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda, dilaporkan secara langsung oleh sejumlah reporter kami di lapangan, dan inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Keluarga almarhum Profesor Asyumardi Azra mengungkap kondisi terakhir Ketua Dewan Pers tersebut sebelum meninggal dunia. Meninggalnya Asyumardi di Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu 18 September 2022 kemarin membuat kaget pihak keluarga. Bagaimana tidak, pasalnya saat berangkat ke Malaysia, Asyumardi dalam kondisi sehat. Tribuners, terkait informasi ini lebih detailnya akan disampaikan reporter Warta Kota. Kami sudah terhubung dengan rekan Ramadan Elki di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan bahwa almarhum Profesor Asyumardi Azra hingga saat ini belum tiba seperti itu jenazahnya di Indonesia, dan diperkirakan jenazah akan tiba di Indonesia pada Senin malam seperti itu. Dan sebelum kedatangan jenazah, keluarga almarhum Profesor Asyumardi Azra ini sempat mengungkapkan kondisi terakhir dari Ketua Dewan Pers itu sebelum meninggal dunia. Saat itu menurut keponakan almarhum yaitu Armia Putriana mengatakan bahwa kondisi dari sang paman sehat seperti itu saat ingin berangkat ke Malaysia untuk menjadi salah satu pembicara dalam seminar internasional di Malaysia setelah pulang dari Padang, Sumatera Barat seperti itu. Dan menurut keterangan dari Armia, kondisi dari sang paman juga sempat sehat dan juga pola makan pun sempat baik-baik saja seperti itu, artinya tidak ada masalah seperti itu. Dan lalu sebelum keberangkatan pun menurut keterangan dari Armia tidak ada kendala juga seperti itu. Namun saat ingin berangkat atau dalam perjalanan ke Malaysia seperti itu, kondisi kesehatan dari sang paman memang agak sedikit mengalami masalah seperti itu, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit Serdang yang ada di Malaysia seperti itu. Dan selama menjalani perawatan di rumah sakit Serdang ini, penanganan dari Azra ini kurang maksimal seperti itu, sehingga harus dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Namun takdir berkata lain, dan Azra atau Profesor Azra dinyatakan meninggal dunia seperti itu. Dan hingga saat ini memang jenazah belum tiba di Indonesia, dan memang diperkirakan jenazah baru akan tiba pada malam ini. Namun belum bisa dipastikan jam berapa jenazah akan tiba di Indonesia. Dan menurut keterangan dari Armia, jenazah diperkirakan akan tiba di Indonesia sekitar pukul 11 malam seperti itu, rekan ya. Baik, Tribuners, rekan Ramadan juga sudah melakukan wawancara bersama keponakan dari almarhum Armia Putriana. Berikut liputannya. Kalau Bapak dari Padang ke Riau bersama siapa aja? Dari sini, dari Padang itu kan hari Kamis nyampe sini, sempat pulang ke rumah, hari Jumatnya baru. Dengan siapa aja? Ke KL memang sendiri kondisi, karena kan ibu memang lagi nggak fit badannya saat itu gitu. Tapi di pesawat itu memang ada rekannya yang dari USU gitu, yang Prof Budi itu. Terakhir omongan Bapak soal masalah dunia, ada maksudnya pendidikan atau apa gitu? Oh gitu, memang iya akhir-akhir ini Bapak tuh selalu, kan saya selalu ngurusin untuk PKD Bapak, terus apapun kegiatan-kegiatan Bapak gitu. Jadi Bapak itu suka ngomong, ya udahlah mau pensiun, ya udahlah gitu. Dan bicara ke anak bungsunya, ayah udahlah untuk duniawi, I'm done. Jadi yang terakhir memang udah kata-katanya udah I'm done gitu. Dan beberapa hal yang memang agak berbeda gitu. Jadi misalnya biasanya Bapak kalau pergi keluar kota itu nggak pernah mau lama. Ini di Padang itu di daerah kelahirannya dia lebih lama gitu, hampir seminggu dia di Padang gitu.
kata info temennya yang di Padang, ternyata dia juga makan Padang, dia lebih. Taman Makam Pahlawan Kalibata di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan masih terlihat sepi pada hari Tribuners. Maksud kami, jenazah dari Ketua Dewan Pers almarhum Asyumardi Azra rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata pada lusa. Adapun jenazah Asyumardi Azra diperkirakan tiba di Indonesia pada hari ini, Senin 19 September 2022 malam nanti. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Naufal Lanten, reporter dari Tribun News yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners, saat ini saya berada di rumah duka di Perumahan Puri Laras 2, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, dan terlihat masih banyak deretan karangan bunga yang terjejer di sepanjang jalan menuju hingga di rumah duka ini. Tribuners, update juga terkait dengan jenazah Ketua Dewan Pers almarhum Asyumardi Azra rencananya akan tiba di Indonesia pada malam ini. Dan juga tadi kami sempat mewawancara berbincang dengan sekretaris keluarga, yaitu Femi. Dia mengatakan bahwa terkait kepulangan jenazah ini sebenarnya masih belum dapat dipastikan terkait waktu, jam atau waktu tiba di Indonesianya. Namun dia bilang hingga saat ini prosesi pemulangan tersebut masih mengikuti protokol yang ada di Malaysia, yaitu menunggu hasil tes swab pada jenazah yang telah dilakukan sejak pagi tadi, dan hasilnya akan keluar pada siang nanti sekira pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kata dia nantinya terkait kepulangan jenazah itu baru akan dapat dipastikan waktunya kapan dan juga kapan akan tiba di tanah air. Nah, sebelumnya dia dan juga Tribuners, jenazah rencananya akan tiba di tanah air pada sekira pukul 11 malam nanti, yang sebagaimana disampaikan oleh keponakan dari almarhum, yakni Armia Putriana, yang mengatakan bahwa insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal, hari Senin malam nanti sekira jam 11 akan tiba di Indonesia. Dan rencananya juga setelah tiba nanti, jenazah akan disalatkan pada Selasa di Universitas Islam Negeri Jakarta, dan kemudian setelahnya baru akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dan untuk diketahui juga, ada juga Tribuners, pihak keluarga juga mengungkap adanya perubahan sikap almarhum sebelum meninggal dunia. Diungkapkan pula oleh keponakannya ini Armia, yang mengatakan bahwa almarhum sempat seakan-akan menyerahkan urusan dunianya dan tidak lagi ingin terlibat banyak dalam urusan dunia. Bahkan Armia mengatakan beberapa tugas dari almarhum sempat di-backup olehnya, dan juga ada keanehan-keanehan, yakni seperti yang biasanya almarhum enggan membeli oleh-oleh saat bepergian keluar kota, namun kali ini dia memborong banyak oleh-oleh dan dibagikannya kepada cucu-cucunya. Hal itu terjadi saat sebelum almarhum wafat. Kemudian juga kondisi kesehatannya yang tidak stabil begitu karena adanya sakit di bagian kaki, belakangan juga tidak dihiraukan oleh almarhum, dan memilih untuk senang berjalan-jalan untuk mencari oleh-oleh tersebut untuk dibagikan kepada anak cucunya. Dan ada quotes yang dikutip oleh Armia yang disebutkan bahwa itu adalah hasil pembicaranya dengan anaknya, yakni bahwa almarhum sempat mengatakan bahwa amdan untuk urusan duniawi, kata dia seperti itu. Dan adapun juga terkait ketibaan jenazah pada hari ini juga masih belum dapat dipastikan, namun pihak keluarga sudah mengatakan bahwa akan segera memperbarui informasi terkait kedatangan jenazah setelah adanya hasil swab seperti yang disampaikan sebelumnya. Demikian dia ada juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Naufal Lanten melaporkan langsung dari rumah duka. Selamat kembali bertugas.
masih terkait informasi yang sama Tribuners, Taman Makam Pahlawan Kalibata di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan masih terlihat sepi pada hari ini Senin 19 September pagi tadi. Pada pagi tadi juga sempat ada tanda-tanda penyambutan jenazah Profesor Azra di TMP tersebut. Aktivitas yang datang juga hanya peziarah makam saja. Dan untuk informasi terkait bagaimana suasana terkini di sana akan disampaikan rekan kami Miftahul Munir, reporter dari Warta Kota. Silakan rekan. Baik, selamat siang Tribuners. Saya akan melaporkan terkait dengan proses pemakaman Profesor Asyumardi Azra di Taman Makam Pahlawan, Jakarta Selatan, di mana di sana masih terpantau sepi dari aktivitas ataupun penyambutan jenazah, baik secara kedinasan atau secara militer ataupun biasa. Karena sejak pagi tadi tidak ada satu orang pun ataupun orang yang akan melakukan penguburan terhadap Profesor Azra. Kemudian dari keterangan pihak keamanan ataupun security itu menyatakan tidak ada jadwal pemakaman Profesor Azra pada hari ini atau siang ini di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Yang tertera di papan tulis pemakaman hari ini yaitu Iputu Sukreta Suratna, yaitu mantan dari perwira tinggi TNI di Kementerian Pertahanan, sehingga pihak dari pengelola ataupun dari manajemen Kalibata, TMP Kalibata ini masih menunggu konfirmasi ataupun informasi pasti apakah Profesor Azra akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau tidak, karena pihak dari pengelola TMP Kalibata ini masih menunggu informasi lanjutan dari pihak keluarga, karena sampai siang ini belum mendapatkan informasi pemakaman di TMP Kalibata. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Miftahul Munir untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya di Nusa Tenggara Timur. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini mengunjungi Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 17 September 2022 lalu. Dua orang balita asal Kabupaten Manggarai mendapat bantuan langsung dari Kemensos. Keduanya diketahui mengalami penyakit mata sejak lahir. Untuk laporan lengkapnya, Tribuners sudah bergabung bersama kami. Di sana ada rekan Rian Tapehen, reporter dari Pos Kupang yang akan menginformasikan. Silakan rekan. Selamat siang rekan Dea, Tribuners dimanapun. Ya, dari Kabupaten Kupang dapat saya laporkan pada Sabtu 18 September 2022 kemarin, dua orang balita asal Kabupaten Manggarai yakni Agustinus Odegardi Dava dan Emmanuel Jenatus Johan mendapat bantuan langsung dari Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini yang diserahkan langsung di Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Sensorik Kerunggu Wicara (EPATA) pada hari Sabtu malam. Penyerahan bantuan itu sendiri merupakan bagian dari kunjungan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Provinsi Nusa Tenggara, melakukan kunjungan sebelumnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Penyerahan tersebut mendapat sambutan hangat dari kedua orang tua bayi yang mendapatkan bantuan tersebut. Tangisan haru pun menyelimuti suasana penyerahan bantuan tersebut yang disponsori juga oleh pengumpulan donasi di kitabisa.com yang berhasil mengumpulkan donasi sejumlah 50 juta untuk Dava dan 48 juta untuk Emmanuel. Selain menyerahkan bantuan berupa uang, Menteri Sosial juga menyerahkan beberapa jenis mainan, susu formula, lain bagi kedua balita yang menderita sakit. Untuk diketahui, kedua balita tersebut didatangkan langsung dari Kabupaten Manggarai ke Kabupaten Kupang di BRSPD SRW EPATA Kupang pada hari Sabtu malam. Kedua balita mendapatkan bantuan karena memang sejak awal mereka kesulitan biaya pengobatan dan harus dirujuk ke rumah sakit besar, di mana
biaya pengobatan sangat tinggi. Marsina, ibu salah satu balita yang mendapatkan bantuan, mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini bersama dengan kitabisa.com yang berhasil dalam jumlah yang cukup besar. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kegiatan ini kami sudah mendapatkan keterangan dari Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini. Berikut liputannya kami tampilkan. Ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena berkat teman-teman media sosial yang mengupload kondisi dua anak Dava dan Emmanuel, sehingga kami dibantu oleh Kitabisa dan terutama para donatur. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga bisa meringankan beban orang tua dari Emmanuel dan adik Dava. Nah, sekali lagi saya terima kasih kepada orang-orang baik di sana, para donatur yang telah memberikan kepeduliannya kepada anak-anak kami yang memang membutuhkan bantuan. Karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap ditugaskan demi kebaikan baik dari tingkat RT sampai kemungkinan menjadi capres di pemilu 2024. Dirinya berprinsip bila dari beberapa parpol mempercayakan tugasnya sebagai calon presiden kelak, tentu Anies akan menjalankan tugas tersebut meskipun panggilan itu belum sampai di telinganya saat ini. Untuk laporan lebih detailnya akan disampaikan rekan Leonardus Wichal, reporter dari Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku belum dipinang oleh parpol manapun terkait wacana maju sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Anies mengaku ia tidak akan menolak apabila memang ada parpol yang meminangnya untuk maju sebagai capres. Lantas, ia mengibaratkan ajakan parpol terhadap dirinya sama seperti penugasan ketua RT di tempat Anies tinggal. Ia bercerita prinsipnya selama ini sama. Ketika ada panggilan tugas, sebagai contoh, ketua RT memanggil dirinya untuk bertugas di kampung sebagai pembina untuk Karang Taruna, ia menerima tugas tersebut. Saat ditemui di Taman Literasi Marta Christina Tiahau, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menurut Anies panggilan tugas itu adalah sesuatu yang normal. Ia menjelaskan setiap kali ada panggilan tugas, tujuan utamanya adalah untuk kebaikan masyarakat. Jadi makna yang diceritakan oleh Anies memiliki arti bahwa wacana pencalonan Anies tergantung dari parpol yang memang ingin mengusungnya. Lantas, Anies mengajak masyarakat untuk menunggu hingga ia menuntaskan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika ditanya perihal alasan kenapa lebih memilih berbicara dengan media asing terlebih dahulu, Anies enggan berkomentar. Demikian laporan, kembali kepada rekan Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Leonardus juga sudah mendapatkan keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut kami tampilkan. Agenda dan lain-lain. Nih, mana nyala semua nih. Jadi gini aja, teman-teman. Saya tuntaskan bekerja di Jakarta sampai 16 Oktober. Okay? Dan prinsip saya adalah selama ini sama. Ketika ada panggilan tugas, Pak RT saja panggil saya untuk tugas di kampung saya, jadi pembina untuk Karang Taruna, saya terima tugas itu. Okay? Jadi panggilan tugas itu adalah sesuatu yang normal. Setiap kali ada panggilan tugas yang itu untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan semua, maka saya selalu katakan siap. Ya, itu di luar kendali saya panggilannya. Pak RT yang mutusin kalau di kampung, okay? Kalau di tingkat nasional ada yang punya kewenangan. Saya saat ini menuntaskan itu. Kabar berikutnya datang dari Nusa Tenggara Timur. Penemuan jasad bayi laki-laki menghebohkan warga Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika. Jasad tubuh bayi tertutup pasir saat pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak mengiris bokeh dari buah pohon lontar. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Flores. Ada rekan Paulus Kabelan yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Dapat saya laporkan bahwa
pada Sabtu tanggal 17 September 2022 kemarin, sesosok bayi laki-laki ditemukan tewas di Kali Mati, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika. Ironisnya, bayi malang tersebut ditemukan dalam kondisi tertimbun material pasir. Menurut Julius Kennedy, usia 37 tahun, selaku saksi pertama yang menemukan korban, mengaku terkejut melihat kaki dan lutut korban. Saat itu ia hendak mengiris moke lontar yang lokasinya tak jauh dari TKP. Julius lantas memberitahu warga sekitar, dan warga pun langsung menghubungi polisi dan tenaga kesehatan setempat untuk dilakukan evakuasi. Dan setelah berhasil dievakuasi, bayi tersebut ditemukan dalam kondisi belum membiru dan masih ada tali pusat dan gumpalan ari-ari bercak darah dan membalut kepala dan badan kiri. Diduga bayi tersebut baru dilahirkan. Warga setempat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, dan saat ini polisi masih menyelidiki siapa pelaku pembuang bayi tersebut. Aparat Nakes dan Lurah setempat sudah berkoordinasi dengan warga di Kelurahan Nangameting, dan jasad bayi tak berdosa itu sudah dikuburkan hari itu juga. Dan kejadian itu membuat prihatin warga setempat, dan para warga menawarkan lahan rumah mereka untuk menguburkan jasad bayi tersebut. Ibadat penguburan dilakukan secara Katolik dan dipimpin oleh Pater Erik Raymond, SPD. Pater Raymond juga memberikan ibadat ataupun sakramen permandian kepada jenazah sebelum bayi itu dikuburkan. Dan sampai saat ini dia dan Tribuners, saya masih berada di TKP, dan aparat kepolisian masih berada di sini untuk menyelidiki kasus tersebut. Demikian dia dan Tribuners informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih rekan Paulus untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners di Jawa Tengah, ayah dan anak di Kalikotes, Klaten tiba-tiba diserang oleh orang tidak dikenal menggunakan benda tajam. Aksi pembacokan oleh pria misterius itu tepatnya terjadi di Jalan Bima Gumbulan, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten pada Sabtu 17 September malam lalu. Pelaku langsung kabur seusai banyak orang berdatangan. Untuk laporan lengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan rekan Tri Widodo, reporter dari Tribun Solo yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Tri. Jadi dapat saya laporkan dari Klaten bahwasanya pada Sabtu kemarin, Sabtu malam Minggu pada tanggal 17 September 2022 malam, telah terjadi peristiwa pidana yaitu berupa pembacokan terhadap salah satu warga yang bernama Anggi dan Junianto. Peristiwa itu bermula saat Junianto yang baru saja pulang kerja mengalami mogok sepeda motor yang dia kendarai mogok di jalan di wilayah SMK Kristen Gumbulan, Klaten Tengah. Saat itu dia pun kemudian menghubungi anaknya yang kemudian dibangunkan oleh istrinya untuk menjemput sang ayah tersebut. Kemudian setelah sesampainya di lokasi penjemputan dengan membawa sepeda motor, Anggi ini kemudian menggeret ataupun sang ayah yang berada di belakang karena sepeda motornya mogok, kemudian menarik bagian begel ataupun bagian sepeda motor yang dikendarai oleh Anggi. Kemudian sesampainya di sekitar SMK Kristen Klaten, kedua korban ini didahului oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Air King. Setelah saat kemudian dua orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha ini kemudian berhenti dan langsung menodongkan sebilah senjata tajam berupa golok kepada Anggi maupun kepada Junianto. Kemudian sejurus dengan itu, satu orang pelaku langsung mendatangi Anggi yang berada di depan ini dan langsung mengayunkan goloknya sambil berkata, hei, hei, hei. Kemudian pelaku berhasil mengenai bagian helm daripada si korban Anggi ini dan kemudian mendorongnya. Kemudian sang ayah yang berusaha menolong pun tak luput dari aksi pembacokan oleh dua orang yang tidak dikenal ini.
atas kejadian tersebut, Junianto mengalami luka pada bagian jari tangannya dan harus mendapat perawatan dari medis berupa 30 jahitan pada jari lengan atau jari tangannya. Kemudian peristiwa ini pada Minggu pagi dilaporkan atau diajukan ke Satreskrim Polres Klaten, dan saat ini Satreskrim Polres Klaten tengah melakukan penyelidikan ataupun mencari keterangan untuk mengungkap pelaku daripada aksi pembacokan tersebut. Belum diketahui apa motif ataupun latar belakang dari pelaku sehingga dengan tiba-tiba menyerang kedua korban ini. Hanya saja karena polisi belum juga bisa menemukan ataupun mengidentifikasi terduga pelaku dalam pembacokan ini. Kemudian dari keterangan polisi juga didapatkan bahwa pelaku ini yang memakai jaket warna orange setelah melakukan pembacokan langsung kabur melarikan diri, karena di saat yang bersamaan banyak warga yang kemudian keluar dari rumah untuk melihat ataupun menolong korban yang merupakan warga di desa Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Ya. Baik, terima kasih rekan Triwidodo untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Pantai Pulau Gosong di Kalimantan Selatan belakangan ini tengah menjadi tempat wisata yang hits. Namun tidak setiap saat wisatawan bisa melihat maupun mengunjungi tempat tersebut. Selain wisatawan, diketahui banyak pula pencari ikan yang memanfaatkan momen mengais rezeki di Pulau Gosong. Untuk informasi terkait ini dan juga kegiatan di sana terbaru, Tribuners, rekan kami Nur Masrida, reporter dari Banjarmasin Post akan melaporkan. Silakan rekan. Ya, baik Tribuners dan rekan Firda yang ada di studio dari Kota Banjarmasin, dapat kami sampaikan bahwa pada Sabtu 17 September 2022 kami mendapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan patroli dari anggota Satpol Airut Polresta Banjarmasin ke kawasan yang belakangan sedang viral, yakni kawasan pantai Pulau Gosong di tengah-tengah perairan Sungai Barito. Jadi Sungai Barito ini sendiri terbagi menjadi dua, sebagian ada di kawasan perairan Kota Banjarmasin dan juga ada di kawasan Kabupaten Barito Kuala. Nah, pada kesempatan tersebut kami sempat mengikuti patroli anggota Satpol Air pada sore hari sekitar pukul 4 sore, yang mana di waktu tersebut adalah waktu yang cukup tepat bagi sebagian warga yang ada di sekitar pulau tersebut untuk berkunjung ke daratan yang muncul di tengah-tengah perairan Sungai Barito ini. Jadi daratan tersebut tidak setiap hari bisa ditemukan, hanya di waktu-waktu tertentu saja, dan di momen tersebut banyak warga yang memanfaatkan untuk bermain dan juga sekedar melihat sunset dari tengah-tengah Pulau Gosong tersebut. Nah, kemudian dari anggota Satpol Airut sendiri melakukan patroli dan melakukan pengawasan selain kepada para pengemudi alat transportasi air yang melintas, juga kepada warga yang berkunjung ke pulau tersebut, khususnya bagi para pengemudi transportasi air mulai dari getek, klotok hingga alat transportasi air lainnya, diimbau di jam-jam tersebut untuk tidak mengambil jalur yang terlalu ke pinggir, karena dikhawatirkan nanti roda dari atau mesin ada yang stuck alias terjebak begitu di kawasan Pantai Gosong tersebut, sehingga membuat lalu lintas atau laju dari kelotok mereka bisa terhenti akibat terlalu ke pinggir begitu. Jadi diarahkan oleh anggota Satpol Air supaya mereka tidak mengambil jalur ke pinggir. Nah, kemudian bagi para pengunjung sendiri yang
berkunjung di Pulau Gosong ini diimbau juga untuk berhati-hati terhadap bahaya yang mungkin berasal dari binatang yang tidak diketahui di kawasan tersebut ataupun dari bahaya benda-benda tajam, karena dari pantauan sendiri di kawasan Pantai Gosong ini saya sendiri melihat adanya sampah juga ya, berupa benda tajam dari kaca dan pecahan botol yang mungkin telah dibuang di tempat lain, kemudian terbawa arus dan terdampar di tempat tersebut, dan tentu saja hal ini akan sangat membahayakan bagi pengunjung yang datang ke Pantai Pulau Gosong ini. Nah, pantai ini, lokasi ini sendiri tidak ada tidak ada jalur khusus ya, tidak ada jalur khusus untuk di tempat penyeberangan feri begitu untuk datang ke situ. Namun ada saja yang mungkin menyediakan jasa untuk bisa mendatangi lokasi ini, lantaran seperti yang saya katakan tadi tidak ada jadwal yang bisa diketahui begitu kapan pasang surut dari air di perairan Sungai Barito ini. Nah, lokasi ini menjadi viral lantaran beberapa waktu lalu sempat tersebar ya di sosial media adanya sosok pria yang terlihat seperti berjalan seolah-olah di atas permukaan air gitu. Nah, jadi untuk mengecek kebenarannya kami langsung mendatangi lokasi tersebut. Kalian juga menyaksikan patroli dari anggota Satpol Air Polresta Banjarmasin seperti yang dikatakan ya, karena itu tadi ada lokasinya terletak di antara Kabupaten Barito Kuala dan juga Kota Banjarmasin, dan markas Polair terdekat adalah kawasan markas Satpol Air Polresta Banjarmasin. Makanya anggota dari Satpol Air Polresta Banjarmasin lah yang melakukan patroli ke kawasan tersebut. Demikian rekan Dea yang ada di studio yang bisa kami laporkan langsung dari Kota Banjarmasin. Baik, terima kasih rekan Mas Rida, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kasubdit Patwalair Satpol Airut Polresta Banjarmasin, Aibda Nur Toha selengkapnya. Pulau Kembang ya. Mulai berdatangan setiap jam berapa? Satpol Air melakukan pengamanan yang agak ekstra karena pinggir kita berada di tengah-tengah Sungai Barito. Jadi antara Sungai Barito dan di tengah-tengahnya ada Pulau Kembang, di atasnya Pulau Kembang, itulah Pantai Gosong Pulau Kembang. Inilah daerah sini. Oke, imbauan tadi buat para kelotok, tadi kami lihat juga ada instruksi dari PN, itu apa itu Pak? Ya, jadi kita setiap lalu lalang pengguna jasa perairan kita agar agak ke pinggir, ke tengah agar tidak melalui gosonginnya sehingga kapalnya tidak kandas, makanya kita turun agak ke tengah. Siap. Ini kondisi seperti ini tidak bisa ditemukan tiap hari kah Pak? Bisa ditemukan tiap hari kalau air sedang surut siang. Kalau malam subuh ya silakan kalau mau. Tapi kalau surut sore, pagi, sore pasti rame. Masyarakatnya mulai berdatangan, jadi kita dari Satpol Air. Kita beralih ke Provinsi Jambi, Tribuners. Warga RT 09 Mendalu Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, melakukan blokade jalan ke dermaga. Aksi itu sebagai protes imbas tak kunjung ada perbaikan sejak 5 tahun terakhir. Jalan tersebut mengalami kerusakan parah dan tampak berkubang. Untuk laporan selengkapnya terkait aksi ini dan juga bagaimana pantauan di sana akan disampaikan reporter Tribun Jambi, ada rekan Wira Dani Damanik. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, ya memang benar bahwasannya terjadinya penutupan jalan atau blokade jalan yang berlokasi di RT 09 Desa Mendalu Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, memang penutupan jalan ini bermula karena adanya gotong royong yang dilakukan oleh warga RT 9. Lalu dengan gotong royong tersebut adanya musyawarah warga yang dilakukan untuk melakukan penutupan jalan tersebut. Nah, jalan itu dikenal dengan Jalan Dermaga yang dimana letaknya tepat berada di depan gerbang Universitas Jambi. Nah,
Penutupan jalan itu dilakukan pada kemarin Minggu 18 September, Minggu pagi. Nah, adapun penjelasan dari Ketua RT Mat Syafri menjelaskan bahwasanya penutupan jalan itu bertujuan untuk agar segera dilakukan perbaikan terhadap jalan itu karena ada ratusan warga yang ketergantungan melintasi jalan itu. Nah, diketahui memang itu status jalan kepemilikan Pertamina, namun sudah sejak lama Pertamina sendiri tidak beroperasi melalui jalan itu. Namun yang beroperasi dan yang menyebabkan terjadinya kerusakan jalan itu adalah dengan beroperasinya mobil truk tambang pasir, di mana ada sebanyak 5 pemilik tambang pasir yang berada di arena tersebut yang melintasi jalan dermaga itu. Nah, hingga saat ini memang belum ada pembukaan terhadap jalur itu, masih tetap ditutup. Nah, hingga nantinya ada kesepakatan atau komitmen dan kepastian dari pihak perusahaan untuk melakukan pembangunan atau perbaikan di jalan tersebut. Nah, sebelumnya memang dari pihak Ketua RT dan pihak desa sudah pernah membuat kesepakatan dengan 5 pemilik usaha tambang pasir di sana, di mana kesepakatan tersebut akan dilakukan perbaikan, namun hingga saat ini perbaikan belum kunjung untuk dilakukan. Nah, akibat daripada tidak diperbaikinya itu, sehingga warga resah dan melakukan penutupan jalan. Sehingga hingga saat ini truk bermuatan pasir juga tidak bisa melintasi jalan itu, dan hingga saat ini mereka menunggu pihak pemilik usaha tambang pasir untuk melakukan perbaikan. Nah, untuk sementara ini demikian rekan Dea yang bisa kami sampaikan, dan Tribuners dimanapun Anda berada, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Wiradani di Jambi, selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Utara. Truk bermuatan batu kerikil terbalik di bahu jalan Amal, Kecamatan Medan Sunggal. Truk bermuatan itu terbalik saat terparkir hingga tanah di sekitarnya pun amblas. Muatan batu kerikil tersebut juga tumpah dan menimbun teras sebuah ruko. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Aprianto, reporter dari Tribun Medan yang akan melaporkan terkait kronologi kejadian. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Truk muatan kerikil seberat 5 pada hari 17 September 2022. Truk pengangkut kerikil tersebut di bawah jalan Amal diakibatkan supir bernama Sugeng karenanya hendak makan di bawah warung makan sekaligus mengambil pakaian yang berada di laundry terdekat di menyebutkan pada saat kejadian tersebut dia datang dari arah Megawati ingin bertujuan ke Antar mengantarkan batu kerikil untuk pembangunan jalan tol di sampainya dia kemudian tidak menyebabkan tersebut secara tiba-tiba tanah yang di lokasi terparkirnya tersebut amblas terbalik ke dan ruko di lokasi kejadian. Truk tersebut sempat kembali ke bagian kerikil yang dibawa oleh Sugeng. Dari informasi yang diberikan Sugeng, kerugian yang dialami berkisar 5 hingga 10 juta rupiah untuk perbaikan dan bilang rusak yang dikemudikannya. Terpisah dari Satuan Lantas Polsek Medan juga
begitu dia saya kembalikan ke studio. Baik, Tribuners rekan Aprianto juga sudah melakukan wawancara bersama personel Satlantas Polsek Medan Sunggal Aibda Petarigan dan juga Sugeng selaku sopir truk. Berikut liputannya. Bang, selamat pagi. Ya pagi Pak. Bagaimana kronologi tadi malam, Bang? Kronologinya saya itu mau ngambil laundryan sekalian makan Pak. Nah, jadi udah parkir cantik karena malam minggu kan parkir kan memang harus dia harus rapi lah gitu kan. Jadi mungkin karena memang udah terlampau tinggi, memang parkir jadi tanahnya lembek jadi ambles dia. Itu dia. Ini dari mana tadi malam, Pak? Dari Megawati Pak. Mau kemana? Mau ke Siantar Pak. Dengan muatan? Muatan sekitar 35 ton. 35 ton ya. Kalau untuk kerugian ini Bang, bagaimana Bang? Gimana Pak? Kerugian? Kalau kerugian nanti di koordinator sama perusahaan Pak. Belum bisa ditafsirkan ya? Saya ditafsirkan Pak. 5 juta, 5-10 juta nggak kemana Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kronologinya nih Pak? Menurut keterangan sementara dari supir, kejadiannya tadi malam sekitar pukul 22 WIB. Pada saat sebelum kejadian, supir memarkirkan truknya di bahu jalan. Dan setelah supir turun dari mobilnya, jadi kemungkinan diduga tanah ini tidak keras dan lembek, maka amblas dan mengenai satu buah rumah. Jadi untuk sementara ini korban negatif. Dan untuk tindakan kita bagaimana Pak? Tindakan kita setelah tiba di TKP mengamankan situasi jalan agar tidak terjadinya kemacetan. Polda Sulawesi Tenggara menggelar Car Free Day dan juga hiburan tarian Molulo bersama untuk memperingati HUT Bayangkara ke-67. Ribuan peserta mulai dari anak-anak hingga dewasa mengikuti kemeriahan kegiatan yang berlangsung di kawasan Tugu XMTQ Sultra tersebut. Kegiatan hiburan ini sekaligus menjadi momen Polda Sultra mensosialisasikan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETL atau tilang elektronik. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun News Sultra, ada rekan Husni Hussein. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan dia di studio dapat saya laporkan bahwa memang betul kemarin Minggu tanggal 18 September 2022 berlangsung kegiatan hari memperingati ulang tahun ke-67 Polda Sulawesi Tenggara Hari Bayangkara maksud kami. Dirangkaikan dengan tarian Molulo yang diikuti dengan ribuan peserta mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua yang juga dimulai pada pukul 6 pagi hari, yaitu diawali dengan jalan santai kemudian ditutup dengan pembagian masker dan juga diberikan oleh sejumlah peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan door prize dari panitia penyelenggara. Nah, untuk diketahui kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya Polda Sultra untuk mensosialisasikan ETL atau tilang elektronik yang akan berlangsung pada tanggal 22 September mendatang di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai ibu kota provinsi. Dan menurut Kepala Dirlantas Polda Sultra mengatakan melihat dari antusiasme warga Kota Kendari yang mengikuti kala itu kegiatan yang diikuti oleh ribuan peserta, kemudian tentu juga dengan menerapkan protokol kesehatan yang menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kamtipmas lalu lintas di Kota Kendari. Demikian rekan Dea di studio. Baik, Tribuners terkait kegiatan ini, rekan Husni Hussein juga sudah melakukan wawancara bersama Dirlantas Polisian Daerah Sultra, Kombes Pol Rahmanto Sujudi. Berikut liputannya. Mohon penjelasan terkait tentang kegiatan yang dilaksanakan hari ini, Pak.
Baik, terima kasih rekan-rekan saya. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan Car Free Day dalam rangka HUT Lalu Lintas 67 dan dilanjutkan dengan kegiatan Hulu bersama yang alhamdulillah dihadiri hampir kurang lebih 1.000 peserta yang tadi kita sudah saksikan bersama. Dilanjutkan dengan pembagian door prize yang diawali dengan jalan bersama, olahraga bersama, kemudian dilaksanakan dengan Oke, Pak, dari kacamata alhamdulillah, jadi dengan cuaca yang cerah dan banyaknya masyarakat yang berkumpul dalam kegiatan olahraga ini, sehingga tadi dari formasi Malulo juga terbentuk dan kemudian alhamdulillah lancar kegiatan, semuanya berkumpul masyarakat baik yang spontanitas maupun yang kita undang yang hadir. Pengentasan kawasan kumuh menjadi fokus program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR berkolaborasi dengan pemerintah Kota Pontianak. Sebagai contoh kolaborasi penanganan kawasan kumuh yang sudah terlihat adalah kawasan Teras Parit Nanas. Selengkapnya terkait ini Tribuners akan diinformasikan reporter Tribun Pontianak, ada rekan M. Lutfi di sana. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea. Jadi Satuan Kerja Pelaksana Pemukiman Wilayah 1 Kalimantan Barat menggelar pelatihan vokasi NSUP program Kotaku, kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan di Hotel Golden Tulip Kota Pontianak Senin 19 September hari ini. Jadi kegiatan tersebut juga selaras dengan program pemerintah Kota Tanpa Kumuh Kotaku dari Kementerian Kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR berkolaborasi dengan pemerintah Kota Pontianak. Nah, hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Pontianak, Edi Rustikamtono, menilai penataan kawasan kumuh di tidak semata adalah hasilnya. Menurut Edi itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara dan menjaga sarana yang telah dibangun. Sebagai contoh, salah satu kolaborasi penanganan kawasan kumuh yang sudah tercapai itu ada di Teras Parit Nanas. Teras Parit Nanas yang kini sudah bisa menjadi salah satu destinasi wisata air yang ada di Kota Pontianak. Nah, di Kota Pontianak sendiri, Edi menyebutkan luasan kawasan kumuh di Kota Pontianak tersisa 3,9 hektar dengan kategori sedang. Dirinya berharap kawasan kumuh tersebut semakin berkurang dan adanya program-program yang digelontorkan Kementerian PUPR bersinergi dengan Pemkot sehingga mengurangi jumlah kawasan kumuh yang ada di Kota Pontianak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih rekan Dia. Baik, terima kasih rekan Lutfi melaporkan dari Pontianak. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh. Rumah konstruksi kayu dan beratap rumbia di Kecamatan Banda Sakti, Lok Sumawe ambruk diterpa angin kencang. Saat itu Lok Sumawe dan sekitar sedang dilanda hujan lebat yang disertai angin kencang. Efek lainnya dari kejadian tersebut yakni arus listrik juga sempat padam di sekitar TKP. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Serambius, ada rekan Saiful Bahri di sana. Silakan dengan informasi Anda. Terima kasih, Dea. Dapat saya sampaikan bahwa pada Sabtu 17 September 2022 malam itu sekitar pukul 20.30 Kota Lok Sumawe dan sekitarnya di Provinsi Aceh dilanda hujan lebat disertai angin kencang. Efeknya satu unit rumah beratapkan rumbia yang terletak tepatnya di Desa Ule Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, roboh total. Rumah tersebut adalah milik Muksin, berumur 44 tahun, yang merupakan seorang nelayan. Dan selama ini Muksin menempati rumah tersebut bersama istrinya atas nama Hamidah, berumur 40 tahun. Sedangkan kronologis kejadian, sesuai informasi yang kita himpun, bahwa saat itu memang Kota Lok Sumawe sedang dilanda hujan dan angin kencang, sehingga Muksin yang kala itu sedang berada di luar rumah itu langsung pulang menuju ke rumahnya. Saat di depan rumah dia meminta juga istrinya yakni Hamidah untuk keluar rumah, dikarenakan kondisi rumahnya sudah dalam posisi miring. Saat Hamidah berhasil keluar, rumah tersebut tiba-tiba ambruk total sehingga harta benda di dalam rumah juga ikut tertimbun oleh reruntuhan rumah. Tidak lama kemudian pihak kepolisian BPBD Kota Lok Sumawe dibantu para relawan RAPI dan juga masyarakat tiba ke lokasi
dan berupaya membantu mengevakuasi barang-barang korban yang tertimbun dalam runtuhan rumah untuk ditempatkan ke rumah tetangga. Dan pada malam kejadian itu juga Muksin bersama istrinya sempat menginap di rumah tetangganya. Lalu pada pagi Minggu kemarin itu pihak Tagana Kota Lok Sumawe membangun tenda darurat untuk bisa ditempati oleh pasangan suami istri tersebut. Selain itu, pada sore Minggu kemarin juga pemerintah Kota Lok Sumawe melalui Dinas Sosial Kota Lok Sumawe itu mengantar bantuan masa panik berupa makanan, pakaian, dan juga peralatan salat. Sehingga dipastikan sementara ini pasangan suami istri tersebut masih tinggal di tenda darurat, sehingga sangat diharapkan kepada pemerintah maupun para dermawan lainnya bisa membantu mereka sehingga mereka bisa membangun rumah kembali. Demikian, Dea. Baik, terkait kejadian ini Tribuners, rekan Saiful Bahari juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Sosial Kota Lok Sumawe, Muslim Yusuf. Berikut liputannya. Bentuk perhatian kita kepada korban yang rumahnya roboh untuk hari ini. Ya, bentuk perhatian pemerintah Kota Lok Sumawe dalam halnya pemangku teknisnya adalah Dinas Sosial Kota Lok Sumawe. Kita telah membangun tenda darurat kepada ahlul bait musibah, dan kita juga memberikan sedikit sejumlah sembako dan pakaian untuk masa panik. Yang masa paniknya itu bisa digunakan untuk ahlul musibah. Apakah ada bantuan lanjutan selain masa panik dan pendirian tenda darurat ini? Insya Allah akan kita bantu sesuai dengan kemampuan yang ada dan sesuai dengan aturan yang berlaku ketentuan. Video oknum polisi melakukan pemukulan dan mengancam perempuan paruh baya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Polisi tersebut diketahui berinisial Aibda S yang bertugas di wilayah Polres Pinrang. Kini S sudah ditempatkan di sel khusus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Ninding Anggraini, reporter dari Tribun Timur yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Baik Tribuners, untuk diketahui oknum polisi Aibda S ini melakukan penganiayaan pada Kamis kemarin, kemudian saat ini sudah ditahan oleh pihak Propam Polres Pinrang dan ditempatkan di sel khusus. Nah, Kapolres Pinrang AKBP Mahroni Mustafa mengatakan peristiwa ini terjadi karena ada kesalahpahaman antara korban dan Aibda S, di mana saat itu korban dan Aibda, untuk diketahui korban dan Aibda S ini masih merupakan keluarga Tribuners. Nah, sementara itu Aibda S ini menyuruh korban untuk memanen hasil empangnya, dan sementara itu korban melaporkan bahwasannya hasil empangnya hanya sedikit. Nah, belakangan diketahui Aibda S mendapat laporan jika korban ini memanen hasil yang hasil panennya itu lumayan banyak, namun korban berbohong ke Aibda S. Nah, hal ini pun yang membuat emosi Aibda S sehingga melakukan penganiayaan tersebut. Namun diketahui saat ini Aibda S sudah diperiksa, bahkan juga polisi juga telah melakukan musyawarah terhadap korban dan Aibda S, dan korban juga telah menulis surat pernyataan bahwa kasus ini tidak akan dilanjutkan ke jalur hukum dan mereka sudah berdamai, Tribuners. Seperti itu, Dea. Baik, berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolres Pinrang AKBP Mahroni Mustafa selengkapnya. Oke, yang terkait lagi ini viral ini lagi dah. Iya, yang viral lagi. Iya. Jadi kita dengar dan tahu ada kiriman video dari teman hari Sabtu kemarin. Padahal kejadiannya itu setelah kita lakukan pemeriksaan hari Kamis tanggal 15 September 2022 kemarin. Jadi setelah kita mendapat informasi tersebut dengan kiriman video dari teman, kita bergerak cepat panggil yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan di Polres, termasuk saksi dan korban. Jadi antara oknum polisi dan korban ini masih ada hubungan keluarga.
permasalahan terjadi ada kesalahpahaman. Kesalahpahamannya korban ini disuruh oknum polisi untuk memanen ikan di empangnya. Gitu. Laporan dari korban ini laporannya hasil ikan di empang sedikit, sedangkan oknum polisi mendapat laporan dari pihak lain bahwasanya panen ikan di empangnya lumayan banyak. Akhirnya terjadi miskomunikasi. Nah, pada saat datang kemarin dilakukan pemeriksaan, kedua belah pihak sepakat untuk damai secara kekeluargaan, dituangkan dalam kesepakatan berita acara itu. Walaupun demikian, Puncak acara hari ulang tahun kedua Tribun Kaltara.com digelar di area Tebukayan Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara pada Minggu 18 September 2022 kemarin. Dengan tema menjangkau tanpa batas, puncak acara Semarak HUT kedua Tribun Kaltara.com dimeriahkan dengan berbagai acara. Saat puluhan door prize dibagikan, warga Bulungan juga terlihat antusias menunggu nomor kupon mereka dibacakan. Terkait acara ini selengkapnya Tribuners dan bagaimana keseruannya akan disampaikan reporter Tribun Kaltara. Kami sudah terhubung dengan rekan Maulana Ilhami Faudi. Silakan dengan informasi Anda. Baik rekan Dea, dapat dilaporkan bahwa pada hari Minggu 18 September 2002 kemarin, Tribun Kaltara.com merayakan hari ulang tahunnya yang kedua di area Car Free Day atau di area Tebukayan, tepian Sungai Kayan, Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara. Acara ini adalah peringatan puncak hari ulang tahun yang kedua untuk Tribun Kaltara, di mana ada sejumlah kegiatan, di antaranya ada jalan santai, lalu ada senam bersama, kemudian juga ada vaksinasi serta donor darah, lalu ada juga lomba memasak yang diikuti oleh masyarakat umum, dan juga ada pembagian hadiah atau door prize bagi masyarakat yang mengikuti jalan santai. Warga di Tanjung Selor Bulungan cukup antusias merayakan HUT kedua Tribun Kaltara ini, mengingat dalam waktu 2 tahun terakhir tidak ada acara yang seheboh pada hari Minggu kemarin mengingat kondisi pandemi COVID-19. Antusiasme ini terlihat dari ribuan warga Tanjung Selor Bulungan yang ikut serta dalam jalan sehat dan juga dalam senam bersama. Dan sejumlah warga juga menyampaikan harapan dan pesannya terhadap Tribun Kaltara, hingga nantinya diharapkan Tribun jadi media nomor 1 di Kalimantan Utara dalam hal pemberitaan yang cepat, aktual, dan juga independen. Harapan serupa juga disampaikan oleh jumlah pejabat di lingkungan, baik di lingkungan Pemprov Kaltara maupun di PMK Bulungan. Tentu saja ini menjadi dorongan juga bagi Tribun Kaltara.com untuk terus menyajikan berita yang teraktual dan juga independen di wilayah perbatasan di Indonesia. Dan kemarin juga kami sempat wawancara para pemenang door prize, seperti pemenang door prize sepeda gunung dan juga mesin cuci. Mereka juga berharap ke depannya Tribun Kaltara.com juga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan atau event-event yang juga menghibur warga di Bulungan atau di Kaltara pada umumnya. Demikian rekan Dea laporannya. Baik, Tribuners, rekan Faudi juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pemenang door prize kemarin. Berikut liputannya. Sepeda Pak? Alhamdulillah, bangga, senang lah. Senang ya? Sepedanya buat Bapak sendiri atau gimana nanti? Ini banyak cucu yang buat cucu ya Pak ya? Buat cucu. Buat cucu ya. Pak, ini kan ulang tahun Tribun Kaltara Pak, ada pesan nggak atau harapan untuk Tribun Kaltara? Pesan apa ya? Ya, mudahan lancar, ada tiap minggu ada kegiatan begini kan. Rasanya senang, bangga, bahagia lah pokoknya. Memang butuh mesin cuci nggak Bu di rumah? Iya sih, butuh mesin cuci ya. Berarti kebetulan dapat juga ya Bu. Bu, ini kan Tribun ulang tahun kedua, apa sih harapannya untuk Tribun Kaltara Bu? Harapannya untuk Tribun semoga makin maju, beritanya juga makin update, dan yang terutama semoga jaya.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Gurat bahagia tak dapat disembunyikan oleh Jamaluddin, 65 tahun, kala menerima PIN emas di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Penghargaan didapatnya setelah 42 tahun mengabdi sebagai petugas kebersihan honorer lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Bahkan PIN emas tersebut langsung dipakaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Untuk informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan Cepi Marlianto, reporter Bangka Pos yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang dalam kunjungan kerja Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko pada Jumat dan Sabtu 17 September 2022 kemarin memang juga menyisakan beberapa kisah unik di mana Muldoko sendiri menyematkan PIN emas yang diberikan kepada seorang petugas kebersihan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Dia adalah Jamaluddin, pria lanjut usia umur 65 tahun yang mampu menyabet penghargaan PIN emas dari ratusan pegawai kebersihan di Kota Pangkal Pinang, di mana Jamaluddin sendiri mendapatkan PIN emas dari pemerintah setempat setelah berhasil menunjukkan dedikasinya setelah hampir 42 tahun lamanya menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Bahkan penyerahan PIN emas tersebut disematkan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko pada peringatan Hari Ulang Tahun Kota Pangkal Pinang pada tanggal 17 September 2022 kemarin di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang. Jamaluddin sendiri berdasarkan penuturannya kepada Bangka Pos pada Sabtu kemarin mengatakan pihak dia sendiri tidak menyangka akan mendapatkan PIN emas tersebut dan bahkan disematkan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, di mana memang dia sendiri sudah sekitar 42 tahun jadi tenaga honorer petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, di mana memang di usianya yang sudah memasuki setengah abad lebih ini, Jamaluddin sendiri mengaku ketar-ketir dengan adanya wacana penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang, di mana memang dia sendiri mengaku hanya bisa pasrah dengan adanya wacana tersebut. Sementara itu, menurut keterangan dari Wali Kota Pangkal Pinang, di mana memang dipilihnya Jamaluddin sendiri menjadi petugas kebersihan, hal itu lantaran Jamaluddin sendiri mampu menunjukkan dedikasinya selama bekerja sebagai petugas kebersihan di Kota Pangkal Pinang, di mana dengan diangkatnya tema kebersihan pada HUT Kota Pangkal Pinang pada yang ke-265 pada Sabtu kemarin, di mana pemerintah kota sendiri sangat menginginkan ataupun ingin mengangkat sesuatu yang bernilai, akan tetapi selama ini belum terlihat di publik seperti halnya yang dilakukan oleh Jamaluddin sendiri. Hal itu dinilai sudah patut dan selayaknya diberikan PIN emas oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang. Maulana sendiri mengungkapkan pihaknya saat ini tengah konsisten terhadap masalah lingkungan, bahkan pihaknya sendiri telah mengeluarkan sebuah regulasi untuk mengatasi persoalan lingkungan dan perubahan iklim di Kota Pangkal Pinang. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko sendiri dengan pada saat usai menyerahkan PIN emas tersebut mengaku turut mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang, di mana memang dengan penyerahan PIN emas tersebut nantinya dapat memberikan pelajaran, bahkan memberikan contoh dan dedikasi bagi para pekerja lainnya, khususnya tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Baik, ya, terima kasih, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Cepi Marlianto untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Riau. Pameran Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI 2022 di Mall Ciputra Seraya Pekanbaru berlangsung pada Minggu 18 September 2022 kemarin. Acara dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. AKI merupakan program unggulan pengembangan ekonomi kreatif yang akan diselenggarakan di 16 kota kabupaten di Indonesia. Terkait kegiatan di Pekanbaru, Tribuners, sudah ada rekan kami
Syaiful Misgio yang dari Tribun Pekanbaru yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Ya baik rekan Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau. Ada beberapa agenda yang dilakukan Sandiaga Uno selama di Provinsi Riau. Di antaranya adalah membuka kegiatan yang diberi nama Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI tahun 2022. Nah, AKI di Kota Pekanbaru itu diselenggarakan di Mall Ciputra Seraya yang ada di Jalan Riau, dan di sini diikuti oleh puluhan UMKM yang kemarin secara langsung berbincang dan bertatap muka serta berdiskusi dengan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Ada beberapa UMKM yang kemarin hadir membuka pameran di ajang AKI 2022 ini, baik dari kuliner, kemudian ada dari fashion, ada dari bidang musik, termasuk juga dari aplikasi. Sandiaga Uno kemarin mengapresiasi UMKM yang ada di Provinsi Riau karena beberapa di antaranya sudah melakukan pemasaran melalui digitalisasi. Nah, kemarin Sandiaga juga menyebutkan bahwa di tahun 2023 itu mereka menargetkan ada 20 juta UMKM di Indonesia yang terdigitalisasi, dan di awal 2024 targetnya mencapai 30 juta UMKM. Ada beberapa UMKM yang kemarin mendapatkan apresiasi secara langsung dari Menteri Pariwisata, di antaranya adalah startup buka kios dan layanan jasa antar jemput online yang bernama Kuantar. Nah, kemarin juga ada beberapa UMKM baik di bidang fashion maupun kerajinan yang sudah melakukan pemasaran melalui online, dan mereka berharap dengan adanya pemasaran melalui online ini tidak hanya bisa memasarkan produknya secara lokal, namun bisa memasarkan produknya secara internasional atau go internasional. Selain membuka ajang AKI, kemarin Menteri Pariwisata Sandiaga Uno juga melakukan kunjungan kerja ke Kota Dumai. Di sana Sandiaga membuka acara pengembangan kabupaten kota kreatif atau yang disingkat dengan KATA, dan setelah itu Sandiaga menghadiri workshop yang dilaksanakan di salah satu tempat oleh-oleh terkenal dan terbesar di Kota Pekanbaru, yaitu di tempat oleh-oleh durian runtuh. Di sana, di tempat durian runtuh ini, Sandiaga berbincang langsung dengan para anak muda yang ada di Kota Pekanbaru, bagaimana untuk menjadi entrepreneur yang handal di tengah kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi. Demikian Dea, laporan langsung kami dari Kota Pekanbaru. Selanjutnya kami kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Syaiful, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno selengkapnya. Pemerintah kota hadir dan bukan hanya hadir, tapi ikut menyokong pada saat kami di perpustakaan. Kita berhasil membantu penciptaan ekosistem ekonomi digital dan produk ekonomi kreatif semakin meningkat. Jadi saya apresiasi pemerintah kota dan pemerintah provinsi, karena juga waktu jalur itu. Saya cerita di rapim saya sampaikan ini tahun depan kita harus buat lebih meriah lagi dan menjadi daya tarik mungkin sebagai event nasional. Jadi saya terima kasih sama pemerintah daerah atas dukungannya untuk kekuatan kebangkitan ekonomi kita. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Papua. Kementerian Sosial atau Kemensos RI resmi meluncurkan penerimaan bantuan langsung tunai BBM tahap 1. Penyerahan secara simbolis tahap 1 di Kota Jayapura sendiri dilakukan kepada total 9.754 warga yang menjadi penerima manfaat.
Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Aldi Bimantara, reporter dari Tribun Papua yang akan menginformasikan selengkapnya. Silakan rekan Aldi. Ya, baik Dea dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ini Kementerian Sosial Kemensos RI secara resmi meluncurkan penerimaan BLT dan penyerahan simbolis bantuan langsung tunai BLT BBM tahap 1 tingkat Kota Jayapura dengan total 9.754 warga Kota Jayapura menjadi penerima manfaat. Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami para awak media di lapangan pada Kamis 15 September 2022 lalu, penyerahan bantuan secara simbolis tersebut diwakili 5 warga yang berlangsung di kantor pos Jayapura, Jalan Koti nomor 3, Kelurahan Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Dalam keterangan persnya kepada awak media, staf ahli Kemensos Bidang Rehabilitasi Sosial Ben Hurtomimano dalam sambutannya mengatakan pemerintah telah mengalokasikan belanja yang tadinya untuk subsidi akan dialihkan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Mantan Wali Kota Jayapura tersebut mengatakan tambahan bansos diberikan pemerintah dalam pengalian BBM bersubsidi dengan total sebesar 24,17 triliun, sehingga dengan tambahan tersebut diharapkan pemerintah dapat menekan laju angka kemiskinan. Sementara itu, Dea dan juga Tribuners, penjabat Wali Kota Jayapura kepada kami awak media termasuk kami tribunpapua.com, Frans PK dalam sambutannya yang dikutip kami awak media mengatakan bahwa dalam kesempatan launching penyaluran BLT tersebut sebagai perwakilan dari jumlah total 9.754 yang akan disalurkan di wilayah Kota Jayapura. Ini yang mengatakan bahwa sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar negara kita bahwa negara memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat dari waktu ke waktu. Dea dan juga Tribuners, Frans juga mengatakan bahwa dengan beban APBN yang sangat luar biasa saat ini, hingga kemudian ini menjadi penyebab begitu negara mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM karena ternyata 85% subsidi itu dinikmati oleh orang-orang yang mampu. Frans juga menyampaikan bahwa penyaluran BLT betul-betul harus tepat sasaran dalam artian tepat pada orangnya yang berhak menerimanya. Di lain sisi ini Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama PT Pos Jayapura Arya Febrianto saat diwawancarai awak media termasuk kami Tribun Papua menuturkan pihaknya berkomitmen penuh bersinergi dengan pemerintah dalam penyaluran BLT tepat sasaran. Hal itu juga ia sampaikan sesuai dengan penugasan dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta setelah dilakukan launching penyaluran BLT BBM di Sentani pada 31 Agustus lalu dan telah berlangsung penyaluran BLT BBM ini di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa sesuai data alokasi yang diterima pihaknya untuk wilayah kerja KCU Jayapura, yakni di Provinsi Papua dan Papua Barat, alokasi keluarga penerima manfaat atau KPM yang akan disalurkan masing-masing sebanyak 382.401 KPM untuk wilayah Papua dan 71.370 KPM untuk wilayah Papua Barat. Sedangkan Dea dan juga Tribuners ini untuk alokasi wilayah khusus di Kota Jayapura, Papua sendiri, yakni sebanyak 9.761 KPM. Arya juga mengatakan nilai bantuan langsung tunai BBM ini akan disalurkan untuk 4 bulan ke depan, terhitung mulai September hingga Desember 2022 tahun ini, dengan masing-masing KPM mendapatkan Rp150.000 per bulannya. Dia demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mekanisme penyaluran BLT BBM di Kota Jayapura, Papua. Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan kembali ke dia di studio. Baik, Tribuners, rekan Aldi juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait. Berikut kami tampilkan liputannya. Lokasi warga penerima manfaat di seluruh wilayah kerja kami itu kurang lebih 428.000. Terdiri dari Papua itu sekitar 330.000-an KPM, kemudian untuk Papua sendiri sekitar 7.000. Untuk di Kota Jayapura sendiri itu jumlah yang kita salurkan pada mulai hari ini itu sebanyak 9.751 KPM. Tentunya kepercayaan pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menugaskan Indonesia menjadi sebuah langkah ke resmi launching penyerahan bantuan langsung tunai dalam bentuk BBM pada warga Kota Jayapura yang menerima manfaat. Disampaikan langsung oleh Pak Penjabat Wali Kota dan Pak Tenaga Ahli Kementerian Sosial,
kantor wali kota kita juga ikut memberi support dan memberi arahan sehingga hari ini puji Tuhan harapan masyarakat terwujud bisa dilaksanakan secara utuh untuk Kota Jayapura, dan itu pada bulan ke depan akan dilakukan oleh kantor pos dengan jumlah penerima 19.571 itu warga kita penerima BLT. Jadi hari ini sedang populer. Agenda Irau Manutung Cukut atau makan ikan gratis di Kalimantan Timur kembali diadakan setelah 2 tahun vakum. Kegiatan ini sekaligus dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun Berau ke-69 dan Kota Tanjung Redep ke-212. Kegiatan bakar dan makan ikan untuk masyarakat Berau itu dinilai sangat pas dengan keadaan Berau yang berlimpah sumber daya ikannya. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltim, ada rekan Renata Andini yang akan menginformasikan terkait acara ini. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea di studio. Benar sekali bahwa agenda Irau Manutung Cukut kembali diadakan setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19 dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun Berau yang ke-69 dan juga Kota Tanjung Redep ke-212. Kepala Dinas Perikanan Berau yakni Dahniar menjelaskan kegiatan bakar ikan tersebut sangat pas dengan keadaan Berau yang berlimpah sumber daya ikannya. Sesuai dengan data Dinas Perikanan Berau, total ikan yang dihadirkan dalam agenda tersebut sebanyak 12 ton, yakni subsidi dari 3 perusahaan dan juga berasal dari Dinas Perikanan itu sendiri. Dengan total stand yang berdiri sebanyak 270 stand. Jika Irau Manutung Cukut di Bahasa Indonesia kan sama juga dengan membakar ikan bersama, dan agenda ini memang tiap tahun selalu ada. Dengan semangat bersama menghadirkan panganan ikan, pihak Dinas Perikanan juga berharap acara ini bisa mengajak masyarakat untuk rutin mengonsumsi ikan sebagaimana implementasi program Gemar Ikan. Daniar menjelaskan potensi hewani dari ikan itu menjadi sumber yang baik untuk kecerdasan anak. Adapun masyarakat, terutama sosok ibu-ibu, diimbau untuk memberikan pangan ikan kepada anak untuk mencegah adanya stunting. Apalagi program stunting menjadi program nasional dan Berau berkomitmen untuk menurunkan angka tersebut. Selain itu, penggunaan ikan juga tidak hanya berasal dari tangkapan laut, melainkan ikan yang berasal dari budidaya. Pihaknya juga terus mengencarkan masyarakat agar mendorong nelayan untuk berbudidaya, bukan lagi menangkap ikan. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Renata Andini untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Duka masih menyelimuti keluarga mendiang Fauzan, santri korban kekerasan di sekolah Insan Cendekia Mandiri Boarding School Sidoarjo asal Enrekang. Heti Hamid, ibunda Fauzan, tak henti meneteskan air mata saat mengisahkan peristiwa yang merenggut nyawa sang anak. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Erlan Saputra, reporter dari Tribun Timur yang sudah bergabung dan siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih untuk rekan Dea dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa kejadian ini sebenarnya terjadi pada tanggal 12 pekan lalu atau tepatnya pada hari Senin pekan yang lalu, di mana salah satu santri asal Enrekang yang melanjutkan pendidikan di Kota Sidoarjo atau tepatnya di nama sekolahnya itu Insan Cendekia Mandiri Boarding School. Di sini sedikit penjelasan bahwasanya keluarga dari korban itu merasa dibohongi oleh pihak yayasan atau sekolah, bahwasanya pada laporan awalnya mengatakan bahwa si korban ini jatuh dari lantai 3. Dan muncul kecurigaan dari pihak keluarga bahwasanya ini saudara Fauzan ini bukan jatuh dari lantai 3, tapi si korban ini meninggal karena dihantam benda keras, dan itu terbukti pada hasil visum. Di atas kepalanya itu sangat parah sekali dan sempat dibawa dilarikan ke rumah sakit Sidoarjo kemarin. Menurut dari keterangan keluarga bahwasanya sampai hari ini dari pihak sekolah tidak pernah mengklarifikasi terkait peristiwa yang sebenarnya. Nah, ini sangat disayangkan dari pihak keluarga kepada pemilik yayasan.
bahwasanya dari pihak yayasan itu tidak memberi informasi yang akurat, artinya membohongi pihak keluarga bahwa tidak menceritakan sebenarnya bahwasanya anaknya itu atau saudara Ananda Pausan itu meninggal karena dikeroyok. Sekiranya ada tiga pelaku yang sudah diamankan dan katanya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Sidoarjo. Begitu yang dikatakan oleh pihak keluarga. Adapun dari jenazah korban kemarin itu tepat pada hari Rabu kemarin langsung dikebumikan di kampung halamannya, yaitu di Kelurahan Kalosi, Kecamatan Allah, Kabupaten Nrekang. Tepatnya pada pukul 16:30, almarhum langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum yang ada di Kelurahan Kalosi. Saat ini pihak keluarga terus mencari keadilan untuk anaknya yang tertimpa atau menjadi korban kekerasan. Begitu, Tribuners. Baik, terima kasih rekan Erlan, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Ibunda Fauzan Hati Hamid selengkapnya. Prestasi kakaknya mulai lindung dalam pembunyian atau hidup-hidupin atau orangnya memang berprestasi, Ibu. Berprestasi, alhamdulillah. Ini IPSI Quran tingkat nasional juara harapan 2. Seharusnya yayasan bukan yayasan dikasih keterangan, tapi kenapa dalam hal-hal ini kok bisa tidak jujur dari awal? Itu yang saya sesalkan, tidak jujur dari awal penyampaian kecelakaannya. Kenapa jeda 6 jam nanti setelah ditindaki mau dioperasi baru disampaikan? Ini yang saya sayangkan. Ini saya pada yayasan ini saya sesalkan itu. Awal tidak mau dijujur. Mungkin ada harapan untuk pihak kepolisian untuk mengenangani ini, Ibu. Intinya saya minta dukungannya seluruh masyarakat agar membantu untuk menghukum Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan kemana-mana Tribuners, karena sesaat lagi akan ada informasi lainnya seputar dunia olahraga hanya di Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda kali ini dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian. Cocina con mi cha-cha, con mi cha-cha-cha. Cocina con mi cha-cha, con mi cha-cha.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari istri Denny Sumargo jadi saksi sidang kasus dugaan wan prestasi. Denny Sumargo kembali menjalani sidang perdata atas kasus dugaan wan prestasi atas gugatan mantan manajernya Ditya Andrista pada Senin 19 September 2022. Dalam agenda keterangan saksi dari pihak tergugat, Denny Sumargo menghadirkan sang istri Olivia Alan Sumargo. Olivia Alan Sumargo terpantau sudah hadir sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Istri Denny Sumargo mengenakan kemeja berwarna putih ketika mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Olivia Alan kemudian duduk di kursi yang sudah disediakan di hadapan hakim. Denny Sumargo sendiri terpantau absen dalam sidang lanjutannya itu. Olivia Alan hanya didampingi oleh tim kuasa hukum saja. Seperti diketahui sebelumnya, Denny Sumargo membuat laporan terhadap mantan manajernya Ditya Andrista ke Polda Metro Jaya. Laporan yang diajukan oleh Denny Sumargo terhadap Ditya Andrista atas dugaan penggelapan. Denny mengklaim jika uang miliknya dengan nominal 739 juta rupiah dibawa oleh Ditya Andrista. Ditya Andrista kemudian ditetapkan sebagai tersangka dari laporan yang diajukan oleh Denny Sumargo. Tak terima dengan hal tersebut, Ditya Andrista kemudian menggugat balik Denny Sumargo atas dugaan wan prestasi dengan kerugian mencapai Rp880.288.000. Berikut wawancara dengan pihak Olivia, istri Denny Sumargo. Oke, Pak, lanjut. Jadi sama. Terima kasih yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini tetap mengacu ke 184 yang hukum acaranya. Memang sekarang ini kan saya mau dijelaskan peristiwa sebelum oleh saksi saya menjadi istrinya. Ya, karena memang aturan mengacu pada KUHP, ya jadi memang yang boleh tidak mendengarkan saksi dan kita. Tapi nggak masalah, yang pokok utamanya ini kan saya sampaikan pada rekan-rekan, harusnya kan perkara ini nggak berjalan. Ini dan politis ya. Kenapa saya bilang tidak berjalan? Ya ini dari awal juga ada itikat tidak baik penggugat. Jadi dalam aturan ya RMA 01 2016 tentang mediasi, seharusnya kan penggugat memang harus punya itikat baik. Ya, ini boleh dikonfirmasi dalam aturan 01 2016 di pasal 22, apabila penggugat tidak beritikat baik, majelis hakim gugatan tidak terima. Harusnya tidak berjalan. Kita tidak bicara materinya ya, tapi harusnya gugatan ini tidak berjalan. Demikian ya. 977. Oke, Vicky sendiri tadi sempat kecewa nggak kan? Karena di situ ketika menjadi saksi, prosesnya dirimu belum menikah. Kecewa ya, karena gimana pun kan ini suami saya. Kita kalau punya suami, uang suami yang diambil yang paling berpengaruh itu pasti istrinya, karena uang dapur ya. Yang tahu keuangan, apalagi kalau tahu Denny juga sering udah ngomong bahwa semua keuangan dia, harta dan lain-lain itu ya memang dia baik, dia selalu serahin ke saya. Jadi mungkin secara detail saya yang jauh lebih mengetahui, karena kalau Denny itu tipe yang nggak gitu mau tahu tentang uang dan lain-lain. Dan biasalah bapak-bapak juga biasanya pasti ibu-ibunya yang tahu kan kebutuhan rumah dan lain-lain. Ini kan perkaranya sebenarnya permasalahan materi dan mungkin saya yang lebih mengetahui, tapi mungkin keputusan hakim tetap kita hormati. Ya, acuannya kepada Tuhan. Jadi ini kan sebetulnya penggugat lebih tahu. Yang tidak beretikat baik itu penggugat. Yang menyalahgunakan kewenangan itu penggugat.
Ya makanya itu saya harus sampaikan, harusnya juga ini kasus sudah berjalan perdatanya. Yang pertama, yang kedua, memang sekarang penggugat ini sudah terdakwa ya di pengadilan Jakarta Selatan ya. Sudah tahu kan semua ya? Ya ini tinggal keputusan aja. Oke, Ci, sejauh sebelum menikah itu sejauh mana pengetahuan dirimu tentang biaya uang yang keluar yang akhirnya disalahgunakan oleh? Oh, aku tahu karena Denny juga suka cerita dan juga, tapi aku mungkin lebih banyak tahu dari mertua aku karena aku ingat banget waktu itu mertua aku sempat bilang, kasihan anak saya kerja uangnya nggak ada. Jadi di situ aku mikir, oh kenapa gitu? Oh ternyata akhirnya mertua saya bilang, kasihan anak saya ini nggak bisa selesai ini aja, tolong bantu lihat. Dari situ baru saya lihat rekening koran dan lain-lain, kok Denny sudah kerja tapi uangnya banyak yang nggak masuk gitu. Jadi memang awalnya itu mertua saya ngomong begitu, terus dia bilang kamu liatin dong gitu. Oh ya udah saya liatin karena mungkin saya juga orang kerja perusahaan, saya mengerti, saya liatin tuh rekening koran. Masa di sini bukti kita itu rekening koran, saya kan nggak mungkin merekayasa, saya nggak mungkin bikin, saya nggak mungkin ngetik Artinya sendiri. dalam kesaksian ini tadinya saksi akan mempertegas perjanjian lisan, akan mempertegas di situ. Kenapa? Karena waktu itu beliau belum nikah dan tahu peristiwa-peristiwa itu. Tapi kan kita juga menghormati Tuhan ya, dalam aturannya memang walaupun sudah bercerai itu tidak bisa dimintai keterangan. Nah, ini saya tegas saja di situ. Ya, jadi ini tadinya mau saya jelaskan itu, yang saksi mau jelaskan itu pada saat sebelum beliau menikah, tapi tetap mengajukan kepada Tuhan. Jadi bisa jelasin, mau jelasin apa sih maksudnya apa yang Ya, itu perjanjian lisannya. Ya, aku mau Perjanjian jelasin. lisan yang memang banyak dilanggar oleh. Ya, jadi kayak aku tuh pengen jelasin sebenarnya tuh dia kan suka bilang bahwa dia nggak dibayar dan lain-lain. Mbak, dia bilang dia nggak 5 tahun nggak dibayar. Mbak kalau kerja mau ngasih 2 bulan nggak dibayar, dia udah demo kali. Kok bisa sampai 5 tahun makan apa? Dia mau bilang mau BMW loh, dari mana? Dia tinggal di tempat yang lumayan bagus. Iya, mungkin nggak sih? Itu dia, bukannya Denny Sumardi. Iya, masa nggak dia bekerja pada ini loh, gitu. Masa kalau misalnya nggak dibayar dia mau? Emang ada yang mau kerja 1 bulan nggak dibayar aja dia udah komplain gitu. Ya ngomongnya dia kan 5 tahun ya Pak ya, 5 tahun. Nanti kita pertegas lagi di saksi berikutnya aja, yang minggu depan ada saksi yang memang mengetahui juga. Ya nanti minggu depan kita. Dan mohon maaf kalau dia bilang. Berita selanjutnya adalah kabar bahagia yang datang dari pasangan Glenka Cisara dan Randy John yang resmi lamaran. Pemain sinetron Ikatan Cinta Glenka Cisara baru saja menggelar lamaran dengan pemain FTV yaitu Randy John Pratama di On Green Raptes Hills Cibubur, Jawa Barat pada Minggu 18 September 2022. Rasa syukur dihaturkan oleh Glenka karena acara lamarannya dengan Randy John berjalan dengan lancar. Kendati demikian, Glenka Cisara tidak bisa menutupi rasa gugupnya saat melangsungkan lamaran untuk pertama kalinya. Di samping itu juga, Glenka Cisara tidak bisa menahan isak tangis bahagianya karena terharu ketika Randy John Pratama memintanya untuk menjadi seorang istri. Tangis bahagia saat momen lamaran tersebut diungkapkan Randy juga tak lepas dari sucinya acara lamaran. Lebih lanjut, Glenka Cisara mengungkapkan bahwa dirinya dan juga Randy John Pratama sudah menjalani hubungan berpacaran setahun lebih sebelum memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius. Berikut wawancara dengan pasangan Glenka dan juga John. Oke, 15 ya, kita ambil tengahnya ya. Kayak minggu-minggu saya. Mungkin ya Bang. Jangan dong. Thank you. Monggo waktu dipersilahkan kalau mau nanya. Bentar, maaf. Udah belum? Udah? Oke, Glenka Randy sebelumnya selamat. Terima kasih. Amin. Gimana nih hari ini acara lamarannya seperti apa? Alhamdulillah acara lamaran hari ini lancar.
nggak ada halangannya, pokoknya semuanya kumpul lancar sampai selesai juga. Sempet deg-degan nggak sih? Deg-degan pasti, karena ya pertama kumpul dan semuanya keluarga juga kan ketemu. Iya, kenapa ya? Mereka lagi happy soalnya ketawa terus. Juga deg-degan juga. Tadi kan sempat nangis. Tadi sempat nangis juga. Ya sempet pas aku menjawab Randy, permintaan Randy. Sedih sih. Ya mungkin karena ini momen yang sakral sekali seumur. Jadi momen-momen ini yang nggak mungkin kita berdua lupain sampai akhir hayat kita. Jadi dan momen ini juga tercipta bersama keluarga kita bersama teman-teman yang lain juga. Jadi pasti rasa sedih karena bahagia itu pasti ada. Jadi mungkin itu yang membuat kita berdua terharu karena momen ini. Mungkin dari kapan sih lihat kamu sendiri kalau pengalaman dan jatuh pada hari ini gitu, hal ini? Niat sebenarnya udah lama, cuma untuk kesepakatan di tanggal ini atas kesepakatan Randy Gwenka dan keluarga besar kita berdua dan menyepakati tanggal ini, bulan ini, tahun ini untuk acara lamaran. Kalau dari komitmen kalian sendiri mungkin apa nih di hari spesial hari ini? Komitmennya ya kita sih berharapnya setelah dari lamaran ini semuanya dilancarkan juga sampai kali minta doanya juga ya teman-teman semua ya. Apa tuh? Terharu ya? Ya gimana ya? Anak sulung ya. Karena memang kan aku anak pertama perempuan yang ya mau dilepaskan lah anak perempuannya kepada laki-laki. Sama Randy nih. Jadi agak sedih, seneng juga deg-degan juga sih Papa tuh kelihatan sih. Kayak nggak mau, iya sempat sakit sih kemarin. Karena mungkin aku anak perempuan pertama satu-satunya, terus disayang gitu sama Papa, kayak ngerasa mau diambil nih gitu, tanggung jawab gue udah dilempar ke Randy kayak gitu mungkin ya. Ini sebelum sempat ketemu papanya sebelum lamaran ini, keyakinannya mungkin gimana kira-kira? Dari awal sebenarnya sih, dari awal ketemu sama mama papa Gwenka, ya sebenarnya ada pilihan juga karena iya, jadi momen pertama ketemu sama papa mama Gwenka juga disambut dengan baik sama papa mama Gwenka, dan di pertemuan selanjutnya juga pelan-pelan udah mulai mengarahkan niat baik saya ke keluarga Gwenka, dan alhamdulillahnya dengan keyakinan yang saya miliki untuk meyakinkan papa mama Gwenka, alhamdulillah diterima dengan baik. Tapi total menjalani masa pacaran berapa lama? 1 tahun. 1 tahun lebih. 1 tahun. Dan keluarga juga banyak dari Medan. Iya, keluarga kebanyakan dari luar Pulau Jawa datang ke sini minta waktunya untuk hadir acara ini. Randy sempat kesulitan nggak sih mendapatkan restu dari orang tua Gwenka? Iya. Ya sebenarnya itu perjalanan yang cukup panjang ya. Prosesnya juga benar-benar ya, alhamdulillahnya dengan perjalanan yang begitu panjang, usaha yang begitu kuat, niat yang begitu kuat, alhamdulillah papa sama mama Gwenka bisa mempercayai. Berita selanjutnya datang dari Medina Zain yang rindu bertemu dengan anaknya. Pengusaha sekaligus sosialita Medina Zain kini masih menjadi penghuni tahanan rutan Pondok Bambu atas kasus pengancaman dan juga pencemaran nama baik. Beberapa waktu lalu Medina Zain mengatakan bahwa dirinya merasa rindu kepada sang anak karena sudah lama tidak bertemu. Namun dirinya mengatakan bahwa anak keduanya datang ke rutan Pondok Bambu untuk mengunjunginya.
Walau sudah bertemu, Medina mengatakan bahwa dirinya tidak berbicara banyak dengan sang anak selama bertemu. Ditinggalkan hampir 3 bulan lamanya, Medina mengatakan bahwa sang anak menanyakan keberadaannya selama ini. Karena sang anak masih kecil, Medina hanya menjawab bahwa dirinya sedang pergi untuk bekerja, seperti yang dikatakan sang suami Lukman Azhari. Walau begitu, Medina mengatakan bahwa sang anak masih suka menangis apabila harus berpisah dengan dirinya. Berikut wawancara dengan Medina Zain. Medina, apa kabar Kak? Gimana hari ini persiapannya? Ya doain aja ya. Gimana persiapannya sudah hari ini? Ada keluarga yang datang? Belum tahu sih hari ini. Kayaknya mungkin ibu datang tapi belum tahu. Nanti imbas untuk tanyain terima atau gimana? Berdoa aja yang terbaik. Udah ketemu anak belum Kak? Kemarin sempat ke depan anak yang kecil. Oh, terus gimana tuh Kak? Ngobrol banyak nggak? Cerita-cerita? Ya, main sana. Anaknya nanyain gak Kak selama ini kemana atau gimana? Iya nanyain. Kakak jawabnya apa Kak? Karena yang kecil belum tahu ngerti, jadi jawab aja lagi kerja. Terus responnya minta pulang atau apa gitu nggak Kak? Enggak sih. Di rumah kan banyak orang juga. Cuman emang kalau pas pulang suka nangis. Oh. Hari ini dampingin lawyer nggak? Iya. Mungkin untuk deg-degan nggak Mbak? Medina, apa kabar Kak? Gimana hari ini persiapannya? Ya doain aja ya. Gimana persiapannya sudah hari ini? Ada keluarga yang datang? Belum tahu sih hari ini. Kayaknya mungkin ibu datang tapi belum tahu. Nanti imbas untuk tanyain terima atau gimana? Berdoa aja yang terbaik. Udah ketemu anak belum Kak? Kemarin. Berita selanjutnya datang dari presenter Chika Jessica, kini kuliah untuk jalankan bisnisnya. Pesinetron sekaligus pembawa acara Chika Jessica kini sedang menempuh pendidikan di Universitas Sangga Buana Bandung bersama dengan dua sahabatnya Kiki Farel dan Dwi Andika. Chika yang kini juga sedang menjalankan sebuah bisnis mengatakan bahwa jurusan kuliahnya tersebut sangat membantu dan sangat berguna bagi dirinya untuk menjalankan bisnis kecil-kecilannya. Dirinya mengaku banyak melihat bahwa pelajaran yang selama ini dipelajari di dalam kelas juga ada di kehidupan bisnisnya. Tak hanya itu saja, Chika juga mengatakan bahwa dari jurusan yang ditempuhnya, dirinya jadi mengetahui bagaimana cara melihat kekurangan yang ada di dalam bisnis yang ia jalani. Selanjutnya, Chika juga mengatakan bahwa pelajaran dari kuliahnya juga membuat ia bisa memahami bagaimana cara melawan saingan bisnisnya tersebut. Diketahui bahwa Chika memiliki sebuah bisnis di bidang makanan.
Cika mengaku kalau ia sudah memiliki keinginan untuk membuka bisnis baru yakni di bidang fashion. Berikut wawancara dengan Cika Jessica. Dua pertanyaan aja biar malam mingguan ya. 5 menit ya. Apa Yaudah, dulu dulu nih? ya. Oh, ini dulu ya. Yuk. Di Balik Mitos. Saksikan Di Balik Mitos jam 6 pagi dari Senin sampai Jumat hanya di Net TV. Sekarang kita. Merah nggak sih? Ya udah lah ya. Efek-efek gitu ya, efek manis. Betul. Oke, ya Cika mau nanya perkembangan kuliah gimana sampai saat ini? Masih aja kuliah. Masih aja kuliah ya. Alhamdulillah soalnya ditawarin beasiswa. Iya, terus alhamdulillah juga si kuliah ini tuh bisa online, jadi fleksibel sama waktu syuting gitu. Dan tuh senang juga sih apa ya, bisa ngerasain lagi kuliah yang sempat tertunda sekian lama banget kan. Jadi ya udahlah, seenggaknya ada ilmu lah ya. Apa yang membuat kamu jadi semangat lagi untuk kuliah sih Cika sekarang? Pengen wisuda, pengen pakai baju, pengen pakai toga gitu dan membanggakan orang tua. Udah jalan semester berapa sih emang Cika ya? Mau masuk semester 3 baru ya, murid baru. Dan apa sih Cik? Manajemen bisnis. Kenapa lo ngambil itu Cik? Biar bisa jadi pedagang, biar bisa punya mall gitu, nggak dibohongin orang, jadi ada ilmunya gitu. Jadi jangan apa-apa itu nyerahin sama orang, jadi seenggaknya kita tuh tahu lah gitu. Online kan ya? Iya online. Enaknya ngambil online bisa ini ya? Fleksibel, terus bisa di mana aja, pakai handphone kayak gitu. Tapi lu nggak pengen kayak orang-orang Cik, datang ke kampus? Nah, beberapa kali kan sempat pas udah agak-agak apa ya, endemi ya, itu udah mulai nih buka di kampus, terus datang beberapa kali pernah. Gitu, tapi ya nggak rame karena itu kan dibatasin juga, cuma beberapa yang bisa datang gitu. Ada cerita menarik apa sih Cik selama lu ngikutin kuliah ini, atau ada sesuatu yang bikin lu apa gitu yang menarik? Apa ya? Ada apa-apa? Nggak tau, ini aja paling si teman-teman sekelas tuh masih pada, kan aku sekelas sama di Andika, sama di Farel, jadi kayak mereka tuh kalau lebih seneng dengerin kita pas presentasi daripada dosen gitu, jadi kita suka gugup, dia jatuhnya kayak jumpa fans gak sih? Jadi kayak apa ya, yang menariknya sih itu teman-teman awal-awal sih masih kaget kayak aduh gitu kan. Aku bilang ini seperti tertantang, saya kan matanya gini ya, mungkin mereka taunya artis di TV itu pintar, tapi ternyata kok sama aja gitu. Ya itu sih yang serunya, ekspektasi mereka sama aku tuh kayaknya bakalan pintar nih dua susah gitu, nggak taunya sama aja. Meski dapat beasiswa, ya. Tanggung jawabnya jadi beban nggak atas seperti apa? Ya sebenarnya makanya kita juga nggak mau main-main karena kan tanggung jawabnya juga besar, dan kita juga apa ya, pengen ambil ilmunya juga supaya nggak malu-maluin lah gitu. Cik, lu di mana-mana ketemu duit lagi, kuliah duit lagi, kerja lagi duit, sama ini gimana sih? Nggak bisa, kayaknya kalian nggak bisa terjauhkan apa gimana? Janjian apa gimana? Kebablasan ini dulu ya kayaknya ya. Nggak ngerti deh apa ya, aku juga diajakinya sama dia gitu. Nah kan anaknya mau kan, Neng ini yuk, kayaknya nggak ada waktu deh, aku bilang gitu. Sombong, nggak ada waktu. Enggak, ini online kok, ayo. Terus dia nge-brainstorming aku lah, nanti juga kan ini bagus buat ilmu kita kan nanti kan ya masa bekerja sama beberapa apa sih namanya, PT-PT lah, kayak aku sekarang lagi punya teh apa gitu kan, dia juga ilmunya juga bisa kita pakai buat pekerjaan kita. Oh iya juga ya, dia beasiswa juga nggak sih? Sama aku Kiki Farel, jadi untuk yang berprestasi kan artis kan masuk prestasi gitu. Fokus ngambil manajemen bisnis, emang nextnya pengen bisnis besar apa gitu? Bisa ya apa aja lah gitu, ibaratnya kalau sekarang kan lagi bisnisnya food and grade ya, kayak minuman Wikipedia belum yang nanti Twitter gitu ya. Aku sih ya pengennya juga lebih ke fashion ya sebenarnya,
ya mudah-mudahan lah bisa punya store apa gitu. Tapi untuk kan sekarang udah buka usaha nih, terus kuliah di manajemen juga, ada yang kepake nggak sih itu kuliahnya di usahanya? Ada. Iya ternyata pas tapi apa ya lagi libur mbak soalnya jadi lupa lagi pelajarannya apa ya dulu ada jadi ternyata ini ya persenan segala macam kayak gitu tuh termasuk ini kita harus tahu ini terus ini SWOT gue salah lagi kayak kelemahan dari bisnis itu apa ininya apa kayak gitu ini gue bilang kayak gitu ternyata ini ya fungsinya kuliah gitu dan emang itu misalnya kita punya bisnis punya ini saingan biar nggak saingannya tuh apa kita harus apa itu ternyata itu kepake mbak. Target sampai kapan sih kuliah? Harusnya antara 3 tahun 4 tahun ya kayaknya setahun deh setahun deh enggak lah jangan ya enggak lah kayaknya cepet lah 3 tahun berarti 3 tahun lagi lah berapa tuh ya iyalah nggak penting wisuda lah. Terus tadi nangis kenapa? Katanya nggak diapelin malam minggu. Ya iyalah gue itu bahas mamaku lagi sakit. Berita selanjutnya datang dari mantan anggota grup idol JKT48 Sonya Pandarmawan pilih karir di dunia akting. Sonya Pandarmawan memilih berkarir di dunia akting setelah mengundurkan diri dari grup idol JKT48 pada 2013 lalu. Sonya Pandarmawan kini telah membintangi berbagai judul film, sinetron hingga film televisi. Perempuan yang kini berusia 26 tahun itu mengundurkan diri dari JKT48 pada 9 tahun lalu karena merasa passionnya adalah berakting. Istri James lalu itu memilih bekerja di lokasi syuting daripada bernyanyi di atas panggung musik. Saat ini Sonya sedang terlibat di sinetron Bintang Samudra yang tayang di salah satu stasiun televisi tanah air. Di sinetron tersebut Sonya Pandarmawan memerankan peran sebagai dokter. Berikut wawancara dengan Sonya. Madap sini dong Mas Taufik, madap sini Mas. Nah kalau tantangan sendiri nih di karakter kakak tuh kayak gimana? Terus kakak cara nge-handle-nya gimana? Sebenarnya kalau dari tantangan karakter aku sendiri nggak terlalu susah ya, karena emang sebenarnya si dokter ini netral aja gitu orangnya, lebih ke sahabatnya Nagita dan emang dia tuh berusaha untuk membuat Nagita realistis. Kadang Nagita tuh suka nggak realistis gitu, jadi dia ngebuat Nagita gimana caranya supaya logis dan emang selalu nge-backup Nagita di dalam semua situasi, dalam penceritaan kerjaannya, pokoknya gitu. Kalau bisa di-spill nggak sedikit mungkin ada hubungan di kalian? Itu udah boleh di-spill nggak? Belum bisa ya? Ya di-spill ya, mending nonton aja biar tahu dan boleh deh ajak nih pemirsa dari Antv untuk nonton Samudra kan sekarang perdananya. Boleh diajak. Jangan lupa saksikan Bintang Samudra hari ini jam berapa? Jam 18 waktu Indonesia Barat. Yes, hari ini perdana 2 jam tanpa iklan. Seru banget pokoknya. Di mana? Di Antv. Oke, makasih banyak Kak. Foto dulu ya Kak. Bentar ya ini buat media dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke Kak, makasih banyak ya. Kak Sonya wawancara sendiri boleh nggak Kak Sonya? Wawancara sendiri. Kak Sonya bentar. Sendiri bentar ya Kak. Bentar aja Kak, wawancara aja Kak. Profil. Kak Sonya bentar ya, di sini aja Kak, nggak apa-apa Kak. Ayo. Kang. Ayo. Bentar ya Kak Sonya. Soalnya harus syuting. Satu pertanyaan. Soalnya pernah punya pengalaman waktu sekolah horor nggak? Enggak pernah. Misalnya
menyuguhkan konsep yang unik. Selain itu, menu makanan yang disajikan merupakan menu tradisional yang dibaluti secara modern. Satu di antaranya kudapan kuliner tradisional di tempat ini adalah surabi yang diberi berbagai topping dan rasa Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Anggita Putri dari Tribun Pontianak. Silahkan rekan Anggita. Ya, Rizka. Tribuners, untuk saat ini salah satu tempat yang bisa menjadi tempat kunjungan bagi wisatawan lokal maupun luar Kalimantan Barat, yakni salah satunya Surabi Corner yang berada di Jalan Kunggur, Kabupaten Kuburaya, di mana Surabi Corner ini menyajikan berbagai kudapan kuliner, dan yang menjadi ciri khas dari Surabi Corner ini tentunya jajanan tradisional seperti kue surabi yang memang dalam proses pembuatannya masih menggunakan cara-cara tradisional, akan tetapi dibaluti dengan berbagai topping maupun rasa yang disajikan dalam konsep yang lebih modern. Selain itu, untuk rasa, Surabi Corner sendiri menyajikan dalam dua rasa, ada yang manis maupun asin dengan berbagai varian topping. Untuk yang manis ada rasa coklat, stroberi maupun durian. Nah, yang untuk manis sendiri, untuk itu salah satu yang menjadi favorit yakni surabi dengan topping durian, karena memang menggunakan buah durian asli dari Kalimantan Barat. Selain itu, uniknya untuk surabi ini disajikan juga dalam rasa yang asin, yakni surabi beef teriyaki dengan menggunakan berbagai topping juga. Namun yang menjadi favorit bagi para pelanggan yang datang, biasanya mereka lebih dominan memesan untuk surabi beef teriyaki. Nah, selain itu untuk konsep tempatnya juga unik, di mana Surabi Corner menyajikan tempat yang memang menyatu dengan alam, dan memang di situ juga menyajikan permainan untuk anak maupun dewasa. Nah, selain itu pengunjung juga bisa menikmati permainan AVV yang memang untuk treknya sendiri itu sudah disiapkan lumayan panjang, dengan biaya yang dikeluarkan itu hanya 50.000 untuk 3 kali putaran. Nah, selain itu Surabi Corner juga menyajikan berbagai makanan lainnya, mulai dari ikan bakar atau ikan panggang, serta udang maupun kepiting. Nah, Tribuners, untuk menu Surabi sendiri itu dijual dari harga 8.000 hingga belasan ribu rupiah. Begitu, Rizka. Baik, terima kasih rekan Anggita Putri dari Tribun Pontianak. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Dede Alfian, Supervisor Surabi Corner and Coffee. Berikut liputannya untuk Anda. Konsep sih di sini kami kayak natural dengan menyatu dengan alam, kayak pedesaan gitulah. Karena konsep di sini kan kami pernah melihat di restoran-restoran lain, makanya kami terapkan di sini gitu. Karena kalau kami nggak pernah ngelihat, kami nggak tahu gitu kan. Ini kalau untuk menu lainnya juga ada ya, Bang? Selain surabi? Ya, ada Kak. Di sini ada menu makanan berat juga. Ada menu bakaran grill. Di sini ada ikan senangin bakar taliwang, ikan kakap bakar taliwang, sama ikan bawal taliwang. Nah, di sini juga ada udang sama kepiting, Kak. Bang, saya lihat ini kan banyak spot-spot tempatnya nih, Bang. Ya? Ada yang di luar, terus di dalam. Nah, ini kalau untuk yang di luar itu juga unik dampaknya. Itu mengambil konsep apa tuh, Bang? Kalau di luar ini kita konsep di luar sini ya, Kak, maksudnya ya? Iya. Ya, di sini memang agak semi Bali lah. Iya. Karena kita itulah karena visual gitu, pernah melihat. Nah, kita jadikan konsepnya di sini. Terus Bang, ada ini juga nih, Bang. TV. Iya. Itu kalau untuk satu kali main berapa, Bang, bayarnya? Nah, kalau untuk ATV ini, Kak, kita minimal 3 putaran itu 50.000, Kak. Nah, jalurnya ini memang pas lah untuk main ATV yang memang suka main motoran. Dengan kondisinya treknya yang kayak gitu, itu orang banyak suka, walaupun kata orang kotor baju tapi dia asik.
Tribuners, Bukit Samak yang dikenal sebagai area rumah dinas Bupati Belitung Timur kini menjadi salah satu destinasi baru. Biasanya pengunjung yang datang ke tempat ini akan menikmati pemandangan perairan Belitung Timur yang sangat indah dari ketinggian. Area tersebut saat ini juga telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas untuk bersantai Tribuners. Dan untuk melihat suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Disa Ariande dari Pos Belitung. Silahkan rekan Disa. Baik rekan Ariska, betul sekali memang Bukit Samak yang berada di Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung sekarang ini sudah dikemasi atau menjadi salah satu objek wisata yang sangat menarik di Belitung Timur, di mana dari ketinggian bukit tersebut ataupun area rumah dinas Bupati Belitung Timur ini kita bisa melihat perairan laut ataupun laut lepas yang ada di hadapan rumah dinas. Kemudian juga di area ini terdapat berbagai spot foto yang sangat menarik. Ada replika kerbau, kemudian replika perahu kater, kemudian juga tulisan berukuran tulisan Bukit Samak berukuran yang cukup besar, kemudian juga bendera dari berbagai negara kegiatan G20, kemudian juga monumen gerhana matahari total yang memang sudah ada sejak tahun 2017 lalu. Nah tentunya objek-objek tersebut menjadi spot foto ataupun tempat kita bersantai, dan memang sejak 2 tahun belakangan hingga 1 tahun belakang, lokasi ini menjadi lokasi yang favorit bagi masyarakat Belitung Timur untuk berwisata ataupun hanya sekedar bersantai di area tersebut. Nah, kami sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Dinas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, Epi Nardi. Beliau mengatakan memang lokasi ini merupakan destinasi heritage yang memang sudah dimulai sejak tahun 2010 lalu. Dan memang inspirasinya lokasi ini merupakan lokasi yang tinggi dan sangat cocok dijadikan tempat wisata, baik itu untuk kunjungan wisata domestik maupun wisata mancanegara. Kemudian juga di lokasi ini juga terdapat 2 rumah dinas ex zaman PT Timah, yaitu yang dikenal dengan A1 dan A2, dan di lokasi itu juga menjadi salah satu spot foto bagi masyarakat yang ingin memiliki background belakang, yaitu dengan rumah desain zaman PT Timah. Kemudian juga pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Belitung Timur menggarap ataupun memperbaiki objek area wisata ini dengan menambah berbagai objek-objek baru agar dijadikan tempat kunjungan wisata bagi masyarakat lokal maupun domestik hingga mancanegara. Dan memang sudah direncanakan area ini akan dikembangkan oleh masyarakat, maksud kami oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur ke depannya, dan sudah direncanakan ada master plan untuk pengembangan wisata ini dengan konsep wisata heritage dan trekking. Begitu, Rizka, kembali ke studio. Baik rekan Disa Ariandi dari Pos Belitung, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, PBIC sukses menggelar Tour of Kemala Belitung 2022 sejak tanggal 17 hingga 18 September lalu. Ratusan peserta baik nasional maupun internasional mengikuti ajang balap sepeda 125 km hingga touring 65 km. Event yang mengusung tagline bersinergi untuk negeri ini menjadi inspirasi dan inovasi baru dalam mempromosikan keindahan alam Indonesia dan kebangkitan perekonomian lokal. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung. Silahkan rekan Dede. Ya, baik Ariska dan Tribuners, event bertajuk Tour of Kemala Belitung 2022 yang digelar oleh PBIC akhirnya selesai digelar di wilayah Kabupaten Belitung pada akhir pekan lalu. Event yang dimulai pada tanggal 17 September sampai dengan 18 September itu dihadiri langsung oleh istri Kapolri, yaitu Ibu Julianti Sigit Prabowo.
Untuk pada hari pertama, tepatnya tanggal 17 September 2022, event yang pertama digelar yaitu race sepanjang 125 km yang dimulai dari garis start itu di depan kafe tentang kopi area Black Rock, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Kemudian ratusan para pebalap mulai mengitari trek yang mengitari sekitaran wilayah Kabupaten Belitung dan kemudian finish kembali di area Black Rock. Kemudian untuk pada hari kedua, khususnya kategori touring itu sama dengan hari pertama, yaitu start dimulai di area Black Rock, kemudian para peserta mengitari area Kecamatan Sijuk dan kembali lagi ke garis finish di area Black Rock. Ketua Pelaksana Tour of Kemala Belitung 2022, Winnie Agung Budi Marioto mengatakan kegiatan tersebut akan diagendakan menjadi kegiatan tahunan maksud kami berkeliling di beberapa wilayah Indonesia. Kemudian event tersebut juga akan didaftarkan ke Union Cyclist International sehingga diharapkan menjadi bagian dari UCI Grand Fondo. Ia juga mengatakan pemilihan Belitung sebagai lokasi penyelenggaraan acara dikarenakan memang Belitung memiliki garis pantai yang indah. Selain itu juga terdapat flora dan fauna yang cukup menarik dan sudah ditetapkan menjadi anggota dari UNESCO Global Geopark. Winnie berharap dari kegiatan Tour of Kemala Belitung 2022 ini selain mencari bibit-bibit unggul di olahraga balap sepeda, diharapkan juga mampu membangkitkan perekonomian masyarakat khususnya di sektor UMKM. Oleh sebab itu, selain event sepeda, mereka juga menggelar pameran UMKM di area perlombaan. Demikian Ariska. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung. Dan Tribuners, rekan Dede juga sempat melakukan wawancara dengan Winnie Agung Budi Marioto, Ketua Pelaksana Tour of Kemala Belitung 2022. Berikut liputannya untuk Anda. Instruksi ya tentunya dari pemerintah, dari Presiden, bahwa akibat dari pandemi yang kita rasakan sendiri kurang lebih 3 tahun ini, semua sektor mengalami dampaknya, terutama sektor perekonomian. Presiden sendiri mengarahkan kita untuk membangkitkan sektor ekonomi ini melalui UKM yang ada di seluruh Indonesia. Di setiap kegiatan kita selalu mencoba untuk mengangkat UMKM. Kami sendiri dari Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari juga sudah membina UMKM. Kami di Belitung, kami mengajak dan mengangkat UMKM lokal. Yang tadi teman-teman sudah melihat sendiri, sudah ada batik, kuliner, kemudian juga ada kerajinan-kerajinan khas Belitung yang tentunya kami akan menjualnya, serta juga untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat Belitung. Secara perekonomian, target yang diharapkan dihasilkan oleh UMKM berapa rupiah nih kalau diangkat? Targetnya Ibu, kira-kira berapa Bu? Bisa estimasi aja Bu. Estimasi mungkin Bu? Ratusan juta ya Bu ya? Ratusan juta? Ya, yang diharapkan ratusan juta. Jadi event Tour of Kemala di Belitung ini bukan hanya sekedar kita melakukan event di satu tempat ini, tetapi kita juga untuk berkolaborasi dengan masyarakat setempat, berkolaborasi dengan masyarakat lokal, berkolaborasi dengan masyarakat Belitung tentunya untuk meningkatkan perekonomian. Kita lihat besok ya bagaimana antusiasme dari UMKM setempat ini. Puncak Kenduri Lawang Swarna Bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diadakan hari ini Senin 19 September 2022. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi Tribuners. Menariknya, puluhan kapal tradisional masyarakat Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur turut menyambut kedatangan Muhadjir Effendi. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Rifani Halim dari Tribun Jambi. Silakan rekan Rifani. Ya, rekan Ariska, dapat saya sampaikan bahwa puncak Kenduri Lawang Swarna Bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diadakan pada hari ini. Nah, Kenduri Lawang Swarna Bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dihadiri Menteri PMK, Menko PMK dan Dirjen Kebudayaan serta Gubernur Jambi, kemudian juga sejumlah kepala daerah dari Provinsi Jambi. Nah, di sini juga dihadiri juga salah satu wali kota, maksud saya bupati atau wali kota di Sumatera Barat yang juga dialiri oleh Sungai Batanghari. Nah, dapat juga saya sampaikan festival ini sudah dilangsungkan di sejumlah kabupaten
yang ada di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Nah, ini adalah penghujung dari Kenduri Suwarnabumi yang berada di 2 provinsi. Nah, jadi di sini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini menjadi penutup, yaitu di desa paling ujung atau pesisir dari Provinsi Jambi. Nah, di sini juga dapat saya sampaikan juga bahwa Menko PMK mengapresiasi dari masyarakat yang menyambut mereka menggunakan kapal hias. Juga saya sampaikan bahwa ada beberapa kapal juga suku laut atau masyarakat di sini menyebutnya suku Duano. Ini masyarakat yang tinggal di pesisir yang bekerja sehari-hari sebagai nelayan dan sebagai macamnya. Nah, dapat juga saya sampaikan di sini, ini adalah acara kebudayaan yang mayoritas dihadiri oleh lembaga adat, kemudian juga sejumlah dari musisi dan budayawan. Nah, ini ada juga rombongan dari Edi Brokoli, kemudian juga beberapa musisi lainnya serta sejarawan. Dapat saya sampaikan juga di sini, maksud saya Bupati dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini meminta kepada Menteri Menko PMK untuk melakukan mencari tahu dari mana asal muasalnya suku di wilayah pesisir Tanjung Jabung Timur ini, dan kemudian juga meminta bersama-sama menjaga Sungai Batanghari agar kita dapat merasakan lagi bersihnya Sungai Batanghari yang saat ini sangat tercemar dan warnanya sudah tidak jernih lagi. Nah, dari pernyataan dari Dirjen Kebudayaan tadi mengatakan bahwa kemungkinan tahun depan akan melakukan pembugaran di Siti Nurbaya. Ada salah satu cagar budaya di sana yang akan dibugar. Kemudian juga Dirjen Menko meminta bahwa akan melakukan, maksud saya, mengajak masyarakat Provinsi Jambi dan Sumatera Barat untuk menjaga sungai. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih rekan Rifani Halim dari Tribun Jambi. Tribuners, jalur pendakian Gunung Ciremai menjadi jalur lomba pelari tangguh. Kegiatan ini dimotori oleh komunitas Runner Up Kuningan yang bekerja sama dengan BPBD Kuningan. Dalam lomba lari ini diikuti sebanyak 85 peserta yang berasal dari berbagai daerah. Dan bagaimana keseruan di sana akan disampaikan oleh rekan Ahmad Ripai dari Tribun Cirebon. Silakan rekan Ahmad. Halo rekan Ahmad Ripai. Halo Ariska. Ya, silakan informasi Anda rekan Ahmad. Baik. Halo Ariska. Halo. Iya, silakan informasi Anda rekan Ahmad Ripai. Baik, dapat saya sampaikan untuk kegiatan lari tangguh ataupun trail run ini diselenggarakan di kawasan jalur pendakian Gunung Ciremai, di mana dalam kegiatan ini dimotori oleh BPBD dan komunitas runner Kuningan atau yang disebut dengan penghobi pelari. Untuk kegiatan ini melibatkan sebanyak 85 peserta daripada daerah-daerah yang ada di pinggiran Kabupaten Kuningan, juga dari luar kota seperti Purbalingga, Cianjur, Jabotabek, dan kota-kota lain dan kota-kota besar lainnya. Demikian dalam kegiatan trail run ini dihadiri juga oleh Ketua ALTI Asosiasi Lari Tangguh Indonesia, yaitu Bapak Pulung dari Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan ataupun lomba lari tangguh ini, jalur yang digunakan adalah jalur pendakian Gunung Ciremai, di mana memiliki kategori dalam lomba ini yaitu sebanyak 2 kategori, diantaranya kelas 6 km dan kelas 20 km. Untuk kelas 6 km ini tidak lebih daripada
peserta yang mengikuti. Namun untuk kelas 20 km itu mayoritas banyak diikuti kalangan-kalangan remaja, dewasa hingga orang tua. Dalam kelas 20 km ini memiliki ketinggian kisaran sekitar 1.800 mdpl. Sebab jalur daripada lomba ini 1 jam lebih di area setar ataupun di kawasan Palutungan. Kemudian dengan kegiatan ini Sekda Kabupaten Kuningan juga mengapresiasi terhadap kegiatan yang berlangsung selama akhir pekan kemarin. Ini akan dimasukkan sebagai jadwal daripada peringatan hari jadi setiap tahunnya. Demikian Ariska yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Ahmad Ripai dari Tribun Cirebon. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Panitia Penyelenggara Trail Run Indra Bayu Permana atau Kepala BPBD Kuningan. Berikut liputannya untuk Anda. Dari donatur, dari sponsorship, beberapa sponsor diselenggarakan dalam rangka menghimpun dan juga mengakomodir teman-teman yang hobi urusnya olahraga, rekreasi dan tantangan. Nah ini kan kalau untuk kita kerjasama dengan Aldi, BPBD dan semua sponsor dan sebagainya. Ada 2 kategori, kategori 20 km dengan elevation gainnya sekitar 1.000 dan kemudian 2 kategori 6 km lebih ke fun trail run. Ini jumlah peserta yang hadir pada kesempatan kali ini ada sekitar 89 orang, di mana 85 orang, 59 di kategori 6 km, yang kategori 20 km-nya ada 26 orang yang ikut. Jadi totalnya semuanya 85 orang, dan alhamdulillah tadi yang kategori 6 km semuanya sudah habis. Tribuners, Rumah Makan Terapung menyediakan menu ikan mujair goreng dan bakar dengan dabu-dabu. Lokasi tempat makan ini tepatnya di Jalan menuju Likupang, satu dari 5 daerah pariwisata super prioritas di Indonesia. Tempat ini merupakan objek wisata kuliner terkenal di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners. Jadi di Kabupaten Minahasa Utara, di Provinsi Sulawesi Utara terdapat salah satu objek wisata kuliner yang menarik. Jadi namanya Rumah Makan Terapung. Jadi Rumah Makan Terapung ini lokasinya berada di tepi jalan dari Minahasa Utara menuju ke arah Likupang. Jadi Likupang ini satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia, dan menu yang disiapkan di sini adalah ikan mujair bakar dan ikan mujair goreng lengkap dengan dabu-dabu yang menjadi makanan khas dari warga Manado. Jadi keistimewaan dari objek wisata kuliner ini adalah rasa mujairnya yang sangat lezat. Itu dimungkinkan karena ikan mujair ini berasal dari wilayah di Membe, Minahasa Utara, di mana air yang ada di situ berasal dari Gunung Kelabat. Jadi air yang ada di Gunung Kelabat ini termasuk air yang salah satu mata air terbaik di dunia, sehingga sangat menyehatkan ikan-ikan mujair yang dipelihara di situ. Dan juga yang kedua adalah teknik memasak yang unik, membuat rasa ikan bakar tersebut sangat lezat. Apalagi juga tak kalah lezatnya adalah dabu-dabunya. Dan Tribuners, salah satu selain rasanya, sensasi juga menyantap ikan bakar di sana adalah pada letaknya. Jadi rumah makan ini berada di tengah-tengah kolam ikan. Jadi sangat merupakan sebuah juga relaksasi pikiran. Bisa makan dan melihat kolam ikan dengan pemandangan ikan-ikan, dan juga yang terlihat ini memang menjadi objek wisata kuliner favorit
Jadi tak lengkap rasanya jika berkunjung ke Minahasa Utara tanpa singgah di rumah makan terapung. Jadi jarak dari Bandar Udara Samratulangi hanya sekitar belasan kilo, ditempuh dengan jalan yang cukup mudah, dan juga di lokasi itu terdapat juga banyak lokasi wisata kuliner. Jadi selain rumah makan ikan terapung, ada banyak sekali lokasi wisata kuliner ikan mujair di sana. Demikian, Arisa. Baik, rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, pada hari Minggu kemarin sebanyak 1.027 orang menari secara kolosal dalam kegiatan Tari Merak Sedunia. Tepatnya kegiatan ini berlangsung di pelataran Gedung Sate. Selain secara langsung, sejumlah peserta juga mengikuti kegiatan ini secara daring melalui kanal YouTube dari berbagai daerah di Indonesia dan sejumlah negara lainnya. Dan untuk melihat kemeriahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan M. Syarif Abdul Salam dari Tribun Jabar. Silakan rekan Syarif. Ya, selamat sore rekan Ariska dan Tribunnya. Sebanyak 1.027 orang itu menari tari merak secara kolosal kemarin hari Minggu di pusatnya itu dipusatkan di pelataran Gedung Sate. Namun demikian karena nama kegiatan tersebut adalah Tari Merak Sadunia atau Tari Merak Sedunia, ini dilaksanakan juga selain masyarakat yang ada di Gedung Sate juga dilaksanakan oleh para penari di berbagai provinsi di Indonesia dan juga sejumlah negara di dunia. Mereka melakukan tarian merak dalam waktu bersamaan menggunakan kanal YouTube dan kemudian mereka menari bersama. Sebelumnya memang dilakukan juga gladi resik sehingga mereka bisa bersama-sama menari tarian merak ini. Kemudian hadir juga dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan yang menari tari merak adalah istrinya yaitu Atalia Praratia yang menggunakan pakaian atau kostum tari merak berwarna putih dan hijau. Kemudian tarian merak ini disebutkan oleh Ridwan Kamil sendiri sebagai bentuk kebudayaan tidak benda yang di Indonesia, dan ini harus terus dilestarikan sesuai dengan moto Jawa Barat sendiri adalah Jawa Barat juara lahir batin. Oleh karena itu bukan hanya pembangunannya saja namun juga berkaitan dengan hal-hal seperti kebudayaan seperti ini. Kemudian tarian-tarian merak ini tujuannya dilakukan secara kolosal ini untuk melestarikan warisan budaya tidak benda di Indonesia gitu ya. Kemudian sejarahnya tarian merak ini memang lahir tidak terlalu lama ya, yaitu sekitar tahun 1950-an itu diciptakan oleh seorang seniman bernama Raden Cece Somantri. Saat itu Raden Cece ini melakukan pementasan tarian merak yang terinspirasi dari gerakan hewan merak, yaitu hewan unggas yang biasanya hidup di hutan, dan memang sampai saat ini merak sendiri kerap ditemukan di hutan-hutan Jawa Barat di bagian selatan. Kemudian beberapa kali juga tarian merak ini mengalami gubahan dan biasanya dipergunakan sampai saat ini untuk menyambut tamu atau untuk edukasi kepada masyarakat mengenai kebudayaan Sunda. Biasanya tarian merak ini memang ditarikan oleh sekitar 2 atau 3 orang atau 5 atau 7 orang, namun dalam kegiatan ini yang menari sampai 1.000 orang ya. Tari merak sendiri memiliki gerakan seperti merak gitu ya, seperti hewan merak dan dengan kostum yang juga mirip dengan hewan merak, yaitu berupa sayap dan mahkotanya. Demikian rekan Ariska. Baik, rekan M. Syarif Abdul Salam dari Tribun Jabar, terima kasih dan selamat bertugas kembali.
Tribuners, saat berkunjung ke Bandar Lampung, bebek Butejo bisa menjadi kuliner pilihan untuk Anda. Sebab di restoran yang satu ini menyuguhkan resep istimewa dengan harga yang terjangkau, Tribuners. Selain menunya, restoran ini juga memiliki nuansa rumahan yang bisa membuat pengunjungnya betah berlama-lama. Dan untuk mengetahui suasana kulineran di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, Bebek Butejo ini menjadi lokasi yang tepat bagi Tribuners yang suka dengan olahan bebek dan juga olahan ayam. Jadi Bebek Butejo ini merupakan restoran yang menyajikan bebek dan juga ayam dengan resepnya yang sempurna, istimewa, dan harganya juga sederhana alias murah. Restoran Bebek Butejo ini lokasinya ada di belakang kampus UIN Raden Intan Lampung, di Jalan Pulau Sebesi, Sukarame, Kota Bandar Lampung. Jadi nuansa di sana itu seperti rumah. Di dalam restoran ini terdapat meja dan kursi yang bisa muat 40 orang, terdapat juga wifi gratis dan disejukkan dengan hembusan kipas angin, Tribuners. Jadi ada lagi apabila ingin mengadakan rapat internal, tersedia juga ruang rapat ber-AC yang berdaya tampung sekira 10 orang. Jadi pengunjung bisa juga disuguhkan dengan warna-warni mural di temboknya, foto-foto sketsa, dan juga beberapa pajangan radio antik di sana. Jadi terlihat mural di tembok itu memperlihatkan sosok Butejo yang berbadan subur dengan pakaian kebaya khas Jawa. Jadi fasilitas yang ada di sana itu cukup lengkap dan harganya juga murah dan pas di kantong mahasiswa. Jadi banyak paket makan yang harganya mulai dari 10 ribuan, serta paling mahal menu makanan yang bisa dijumpai hanya mencapai Rp35.000. Kemudian harga minuman juga mulai dari Rp5.000 saja. Bebek Butejo ini memang sudah menjadi langganan santap siang bagi para mahasiswa dan maupun pelanggan yang ingin memesan catering seperti nasi kotak. Jadi harga nasi kotak komplit dengan buah, air mineral, sayuran, dan juga lauk dibanderol harga mulai dari dibanderol harga Rp20.000. Jadi varian menu bebek Butejo ini memang andalannya adalah bebek gongso, bebek kremes, dan juga bebek bakar. Selain itu menu ayam juga dijual di sana. Banyak menu ayam yang disediakan, terutama yang spesial di sini menu ayamnya adalah ayam lamaste. Lalu ada juga ayam bakar jos, ayam kremes, ayam gongso, dan juga ayam suwir. Sedangkan menu lainnya itu terdiri dari olahan tahu dan tempe. Terdapat tahu gongso, tempe gongso, lalu tempe kremes, ada lagi tempe mendoan, telur gongso, nila gongso, lalu ada nila bakar, kikil, cak kangkung, cak tauge, dan dimsum. Jadi menu yang menjadi favorit adalah menu minuman yang jadi favorit di sini adalah teh sereh. Jadi selain teh sereh masih ada teh leci dan teh Mas Joko 22 oz, lemon tea, lalu ada coklat, lalu ada es matcha, teh jahe, dan susu jahe. Jadi ketiga menu tersebut memang wajib dicoba saat dikunjungi. Bebek di menu di sana itu yang bisa jadi rekomendasi Tribuners itu adalah ayam lamaste, nasi goreng spesial, mie tek-tek goreng, suwir ayam, dan juga teh sereh. Jadi ayam lamaste ini adalah singkatan dari Laos Mas Tejo. Menu tersebut merupakan ayam goreng yang cukup populer di Indonesia, ayam dengan bumbu lezat dan taburan lengkuas yang bumbunya itu gurihnya meresap sampai ke dalam daging. Teksturnya pun super empuk dan sangat cocok untuk teman makan bersama sambal merah dan juga nasi hangat.
Jadi ayam lamaste ini terlihat disajikan dalam piring kaleng jadul ditemani dengan irisan timun dan juga tomat. Ayam lamaste ini dipaketkan bersama es teh, kemudian harganya itu cuma Rp18.000. Sedangkan mie tek-tek gorengnya, di sini Tribuners juga perlu mencobanya. Mie tek-tek goreng ini memiliki rasa yang cukup bisa dirindukan ya Tribuners, karena ini cocok banget untuk Tribuners yang suka dengan rasa mie tek-tek ala kampung. Jadi mie tek-tek kampung ini memang tentu saja sudah sulit dijumpai di area perkotaan terutama. Jadi seperti biasa, menu mie tek-tek tersebut disajikan dalam wadah piring kaleng jadul, lalu mie-nya dicampur dengan orekan telur, irisan sawi, dan juga suiran ayam. Mie tek-tek goreng buatan Bebek Bu Tejo ini juga punya mie yang tidak terlalu besar, teksturnya jauh lebih kenyal, dan dimasak tidak terlalu kering. Mie tek-tek goreng ini punya rasa yang kuat, Tribuners. Resep sederhana ini menghasilkan rasa gurih ebi berpadu dengan rasa bumbu pedas manis yang mantap. Kemudian selanjutnya ada nasi goreng spesial. Nah, nasi goreng spesial ala Bu Tejo ini memang dimasak dengan teknik Asian American. Jadi sehingga beda dari nasi goreng biasa, nasi goreng versi Bebek Bu Tejo ini tidak berminyak, Tribuners. Jadi ada rasa-rasa smoky yang khas. Di dalamnya terdapat juga orekan telur, irisan sawi, dan suiran daging ayam. Lanjut, kemudian bisa Tribuners coba juga teh sereh di sini. Teh sereh ini disajikan dalam keadaan dingin dan memiliki rasa semriwing yang segar, Tribuners. Warnanya juga lebih kuning daripada teh biasanya dan disukai banyak pelanggan Bebek Bu Tejo. Sekedar informasi, untuk Bebek Bu Tejo ini memiliki jam operasional mulai dari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 10 pagi sampai 8 malam. Sekian Ariska. Baik rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, Diskominfo Kabupaten Sampang Madura meluncurkan inovasi area gratis internet Sampang atau Artis Sampang. Pasalnya inovasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi, Tribuners, di mana setiap organisasi perangkat daerah diarahkan untuk berinovasi untuk memberikan pelayanan optimal pada masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Hanggara Pratama dari Tribun Madura. Silakan rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Ariska. Dapat kami melaporkan bahwa area gratis internet Sampang atau disebut Artis Sampang merupakan inovasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Sampang. Tujuannya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat melalui internet gratis yang terpasang di sejumlah tempat alias area taman di Kabupaten Sampang. Sementara ini ada 3 area di Kota Bahari sudah terpasang Wi-Fi yang bisa diakses langsung oleh masyarakat secara gratis. Di antaranya Taman Kota Jalan Jamaluddin, kemudian Wijaya Kusuma, Jalan Kiai Wahid Hasim, dan Monumen Trunojoyo Sampang, Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kota Sampang. Namun jumlah area yang terpasang Wi-Fi sementara ini masih bersifat sementara. Mengingat nantinya akan diperluas lagi oleh Diskominfo Sampang tentunya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mencari jaringan internet. Kemudian untuk mengakses ke internet terbilang sangatlah mudah karena hanya dengan mengoneksikan perangkat ke Wi-Fi Sampang dan otomatis sudah terpasang. Kemudian pelaksana tugas Kepala Diskominfo Sampang Amrin berharap dengan adanya inovasi ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pengunjung taman yang mayoritas muda-mudi atau pelajar, seperti mengerjakan tugas dan browsing informasi positif untuk menambah wawasan. Seperti itu rekan Ariska. Baik rekan Hanggara Pratama dari Tribun Madura, terima kasih atas informasi Anda.
Tribunner Jumat 16 September 2022 lalu, Sandiaga Uno bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan terkait masalah polusi suara di Canggu. Di antaranya ada Bendesa Ade Canggu, Perbakal Canggu, Dinas Pariwisata Bali dan Bandung, Satpol PP serta pengelola bar maupun restoran di Canggu. Selesai pertemuan tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan telah ada kesepakatan yang dicapai. Sandiaga Uno pun berharap bisa membawa Canggu ke arah yang lebih baik. Selain itu, dengan adanya kesepakatan ini, Sandiaga berharap bisa menghadirkan layanan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, namun tetap memperhatikan kearifan lokal Tribuners. Oleh karena itu, Sandiaga Uno pun mendorong agar kesepakatan itu terus bisa diperkuat. Dilansir dari tribuntravel.com, sebelumnya para pemangku kepentingan di Canggu telah menyepakati 6 poin. Di antaranya yang pertama, batasan disabel suara maksimal 70 disabel untuk area outdoor. Yang kedua, batasan waktu operasional hingga pukul 1 WITA. Yang ketiga, komitmen pelaku usaha dan masyarakat serta aparat dalam rangka pengawasan di lapangan. Selanjutnya, konsisten masyarakat, pengusaha, dan aparat. Kemudian konsisten melakukan pengawasan secara bersama-sama. Dan yang terakhir tetap mengingatkan kepada pengusaha dan masyarakat sekitar agar jangan sampai melampaui batas-batas yang telah disepakati. Sementara itu, Sandiaga Uno mengatakan kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya akan terus diperkuat, termasuk dalam bentuk regulasi Tribuners, sehingga dapat menjadi payung hukum agar dapat dilakukan penindakan jika ada yang melanggar peraturan tersebut. Selain itu, Sandiaga Uno juga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menaruh perhatian akan hal ini. Terlebih, Bali dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah bagi presidensi G20 yang sebelumnya juga menjadi tempat penyelenggaraan rangkaian event internasional. Benar, setelah vakum sejak 2015 lalu, agenda besar yang telah ditunggu-tunggu akan segera digelar kembali. Apalagi kalau bukan Rock in Solo Festival, Tribuners. Rock in Solo ini merupakan ajang pertunjukan musik metal dan sejenisnya yang berasal dari band-band lokal hingga mancanegara. Rencananya kegiatan ini akan kembali digelar pada 30 Oktober 2022 mendatang, Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, agenda ini telah dikonfirmasi oleh pihak penyelenggara saat melakukan konferensi pers di Gedung Wayang Orang Sriwedari pada Kamis 15 September lalu. Acara konferensi pers yang dihadiri Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka ini dibuka dengan penampilan Gatot Kaca Gandrung. Pasalnya, meski telah lama vakum, Gibran Rakabuming terus mendorong agar event besar ini diadakan kembali, hingga akhirnya bisa terwujud tahun ini yang rencananya akan diadakan pada tanggal 30 Oktober mendatang. Rencana untuk venue yang digunakan, Rock in Solo Festival akan menggunakan Benteng Furstenberg yang ada di Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Pasalnya venue ini dipilih lantaran termasuk dalam salah satu cagar budaya yang dimiliki kota Solo, Tribuners. Sebelum puncak keperhelatan Rock in Solo ini, nantinya akan ada beberapa rangkaian acara yang digelar. Seperti pada tanggal 18 September, seperti tanggal 18 Desember 2021 lalu, penyelenggara telah mengadakan Apocalyptica, A Journey of Rock in Solo, di mana kegiatan tersebut menampilkan Down for Life bersama sederet talenta terbaik dari musisi lokal. Selanjutnya pada tahun 2022 ini, penyelenggara telah mempersiapkan A Journey of Rock in Sel Capture yang akan digelar di 6 kabupaten di Solo Raya. Selain itu ada pula beberapa acara sampingan yang turut memeriahkan Tribuners, seperti Rock Parade, Rock Screen, Rock Kinal, Rock Market, dan Rockon dengan puncak acara di hari terakhir adalah gelaran Rock in Solo Open Air 2022.
Ngada Festival atau WNF di Flores, Nusa Tenggara Timur tengah berlangsung hingga 24 September 2022 mendatang. Festival ini menawarkan atraksi wisata baru Tribuners, yakni Wolobobo Culture Camp, kegiatan perkemahan di punggung Kawah 1 Wolobobo yang diisi Wolobobo Mountain Walk. Dilansir dari kompas.com, kegiatan ini diikuti lebih dari 300 peserta dan dibuka langsung oleh Bupati Ngada Andreas Paru. Selain membuka kegiatan, Bupati Andreas juga turut memimpin kegiatan Mountain Walk dengan menyusuri bukit, lembah, dan gunung sejauh 10 km Tribuners. Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan tantangan saat berada dalam perjalanan. Para peserta juga disuguhi atraksi budaya dan kuliner di rest area, serta pemandangan indah Gunung Ineri dan hutan bambu. Di kesempatan tersebut, Bupati Ngada Andreas Paru pun mengajak semua peserta untuk menikmati suguhan alam, budaya, dan berbagai pangan lokal selama perjalanan menuju garis finish di Langga Geda. Langga Geda sendiri merupakan salah satu kampung tradisional yang terdapat di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Tribuners. Sementara itu, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Sana Fatina, mengapresiasi gelaran Wolobobo Mountain Walk. Sebab menurutnya, festival ini bisa dimanfaatkan sebagai acuan bagi pengunjung yang ingin mengeksplor Flores, seperti menjelajahi Ngada dalam festival, sport tourism, culture walk, mountain walk, serta memberi produk unggulan Ngada. Tribuners, Kota Solo memiliki banyak kuliner menggiurkan. Satu di antaranya yang lagi viral dan cukup terkenal adalah Rahang Tuna Om Anwar Tribuners. Tepatnya Rahang Tuna Om Anwar ini berlokasi di Jalan Kapten Pintedean nomor 55 hingga 65 Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sesuai dengan namanya, Rahang Tuna Om Anwar menyediakan menu andalan berupa rahang tuna yang menggugah selera Tribuners. Dalam satu porsi rahang tuna ini terdapat rahang tuna yang sudah dibakar, kemudian disajikan dengan baluran sambal rica. Selain bahannya yang cukup unik, menu yang satu ini juga memiliki cita rasa yang menggiurkan. Bumbu dan rempah yang digunakan pun tidak selalu banyak, sehingga rasa asli tuna dan aroma pembakaran masih sangat terasa di lidah. Daging tuna yang digunakan juga dibakar hingga matang sempurna agar kebersihannya pun terjaga Tribuners. Oleh karena itu, meski baru buka pada April lalu, Rahang Tuna Om Anwar ini sudah banyak diminati oleh para pecinta kuliner. Dalam penyajian menu ini disajikan dengan 2 sambal pelengkap Tribuners, yakni sambal dabu-dabu dan sambal terasi menjadi pendamping hidangan rahang tuna tersebut. Sambal dabu-dabu merupakan sambal mentah yang dengan cita rasa asam yang menyegarkan. Sementara untuk sambal terasi memiliki rasa yang cukup kuat dengan terasi dan rasa pedas sebagai komplement rasa tuna. Selain menyediakan menu rahang tuna Om Anwar juga menyediakan menu lain yang tak kalah lezat, mulai dari ikan nila hingga ikan gurami dan lain sebagainya. Tempat makan ini buka setiap hari mulai pukul 10 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat sore Tribuners 22. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Sirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, jenazah Ketua Dewan Pers Asyumardi Azra belum terdata untuk tiba di Indonesia hingga Senin 19 September pagi. Hal tersebut terjadi apabila jenazah Ketua Dewan Pers itu diberangkatkan menggunakan penerbangan reguler. Namun demikian, jenazah Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta itu bisa saja tiba lebih cepat di Indonesia apabila menggunakan pesawat khusus. Pasalnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala telah menyiapkan pesawat khusus untuk kepulangan jenazah Asyumardi Azra. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Gilbert Samsandro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Gilbert. Ya, Mei. Ketua Dewan Pers Asyumardi Azra dikabarkan mendapat informasi dikabarkan meninggal dunia pada Minggu 18 September 2022 kemarin saat menjalani penerbangan menuju Malaysia. Namun 15 hingga 20 menit menjelang take off, Ketua Dewan Pers tersebut mengalami serangan jantung dan kemudian menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Selangor. Namun demikian pada Minggu siang Asyumardi Azra dikabarkan telah kembali berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Dan menanggapi hal tersebut, tim wartawan Tribun Tangerang mencoba mengkonfirmasi terkait dengan kedatangan jenazah dari Asyumardi Azra. Pasalnya sejak kemarin diumumkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia bahwasanya Asyumardi Azra meninggal dunia. Pihak dari Human Remains ataupun kargo jenazah Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta belum menerima informasi ataupun koordinasi terkait jadwal kepulangan Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta tersebut. Namun demikian, tadi sudah berhasil dikonfirmasi dari staf perlindungan warga negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Seno yang mengatakan bahwasanya jenazah Asyumardi Azra akhirnya akan dipulangkan nanti malam pada Senin 19 September 2022 malam dengan menggunakan pesawat reguler. Sebelumnya Asyumardi Azra sendiri dikabarkan akan dipulangkan lebih cepat tadi malam dikabarkan, namun demikian menggunakan pesawat khusus yang milik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Namun Direktur Human Remains Bandara Soekarno-Hatta Chandra mengatakan bahwasanya Asyumardi Azra bisa saja dipulangkan lebih cepat menuju Indonesia lebih dari 2 hari, namun asalkan menggunakan pesawat khusus. Pasalnya apabila menggunakan pesawat reguler, jenazah internasional pada umumnya memerlukan waktu 2 hingga 3 hari untuk proses administrasi. Dan tadi dikabarkan bahwa dari Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwasanya Asyumardi Azra akan diberangkatkan menuju Indonesia, jenazahnya bersama dengan rombongan keluarga pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat dan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya jenazah akan dibawa terlebih dahulu menuju Human Remains untuk dilakukan proses administrasi dan pengisian dokumen-dokumen antara Kedutaan Besar Republik Indonesia yang dari Malaysia dan juga Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dan selanjutnya Asyumardi Azra akan dibawa menuju rumah duka dari kawasan Cirebon, Tangerang Selatan. Demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan kita beralih ke selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Ada 3 insiden pohon tumbang akibat hujan lebat yang disertai angin kencang di Kota Pontianak pada sekitar pukul 12 hingga 14:15 pada Minggu 18 September. BPBD Kota Pontianak menjelaskan 3 insiden pohon tumbang tersebut terjadi di Jalan Abdul Rahman Saleh, Jalan Daya Nasional, dan Jalan Ahmad Yani di depan kantor Gubernur Kalimantan Barat.
BPBD Kota bersama dengan Dinas PU Kota Pontianak pun bahu-membahu melakukan evakuasi atas insiden ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Firdaus, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Firdaus. Terima kasih rekan Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Tribuners dimanapun berada yang menyaksikan ini. Kemarin pada Minggu 18 September 2022 tercatat ada 3 insiden pohon tumbang akibat hujan lebat yang disertai angin kencang di Kota Pontianak ya. Insiden tersebut tercatat di Jalan Abdul Rahman Saleh atau BLKI, Jalan Daya Nasional, Jalan Ahmad Yani, atau tepat berada di depan kantor Gubernur Kalimantan Barat. BPBD dan Dinas PU juga telah bahu-membahu melakukan evakuasi atas insiden ini. Namun demikian, tidak ada korban yang ditimbulkan oleh insiden ini. Tapi tercatat ada 1 mobil dan 1 unit motor yang terkena ditimpa oleh pohon tumbang tersebut, tapi tidak ada kerusakan yang parah akibat timpaan pohon tersebut. Namun ketika dikonfirmasi, pemilik mobil mengakui bahwasanya ia hanya mengalami kerugian material dalam bentuk uang untuk perbaikan kerusakan pada mobil dan motor yang terjadi. Selain angin kencang, selain angin kencang dan pohon tumbang juga terjadi di hujan lebat juga menimbulkan banjir yang menggenang di beberapa titik ataupun ruas jalan di Kota Pontianak. Salah satunya adalah Jalan Mujahidin, Jalan M Sohor, Jalan Purnama, dan beberapa titik jalan lainnya. Namun demikian, ketika dikonfirmasi kepada pihak BPBD mengatakan bahwasanya itu hanya terjadi karena hujan yang berintensitas sedang hingga lebat, namun tidak akan ada potensi banjir yang lebih besar. Sekian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warga desa Labuang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat menggotong jenazah viral di media sosial pada Minggu 18 September. Dalam video berdurasi 33 detik itu terlihat sejumlah warga menandu jenazah menggunakan sarung dan sebatang bambu. Tampak jenazah ditandu dari area halaman Puskesmas Campalagian menuju kediamannya di desa Labuang yang jaraknya mencapai beberapa kilometer. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Hasan Basri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Basri. Iya, baik rekan Mei, benar sekali rekan Mei bahwa ada seorang pasien Puskesmas Kecamatan Campalagian yang ditandu hampir mencapai 4 km dari lokasi puskesmas menuju rumah duka. Video penanduan tersebut sempat memang viral di media sosial Facebook dan dibagikan oleh beberapa warga termasuk keluarga dari almarhum yang kecewa terhadap pihak puskesmas. Menurut dari informasi keluarga almarhum sendiri bahwa jenazah terpaksa ditandu menuju ke rumah duka ini karena tidak ada ambulans yang disediakan oleh pihak puskesmas. Dan menurut dari pihak puskesmas sendiri bahwa setelah kami konfirmasi melalui kepala puskesmas Dr. Ramla bahwa alasannya tidak mengantar jenazah tersebut ke rumah duka karena memang puskesmas hanya memiliki 1 mobil ambulans, itu pun mobil ambulans yang dimiliki hanya khusus untuk pengantar rujukan pasien ke rumah sakit. Dan sementara mobil pengangkut atau ambulans untuk pengantar mayat itu sudah dalam kondisi mengalami kerusakan dan terparkir di halaman puskesmas Campalagian. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Hasan Basri atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan keluarga almarhum serta dokter Puskesmas Campalagian. Berikut tayangannya untuk Anda.
tidak ada ambulans di sini, tapi ada ambulans rujukan. Sedangkan itu ambulans mayat, mengantar mayat, dia ke Makassar lagi. Begitu ya. Itu ambulans rujukan lama Pak baru berangkat? Lama. Sedangkan ini yang orang mati sekitar jam 3:30 meninggal. Berapa jam? Saya perhitungkan berapa jam itu 5:30 kemungkinan kita berangkat di sana. Kita ke sini. Berarti lama menunggu ya Pak? Lama. Jadi ini setelah tidak ada ambulans, ini jenazah dibawa ke rumah duka itu pakai apa? Ini pakai saan kita ditandu Pak. Ditandu. Itu sekitar berapa jauh jaraknya dari puskesmas ke sini? Ya perkiraan saya ini puskesmas dari sana mungkin sekitar ada 5 kilo. Jadi awalnya ini pasien mengalami perburukan keadaan itu jam 16.00. Kemudian saya FCP akhirnya dinyatakan meninggal 16.15 sebelum belum sempat dibawa ke rumah sakit karena waktu itu langsung mengalami perburukan keadaan pasiennya. Nah pas meninggal 16.15 keluarga pasien tanya ke perawat, adakah mobil ambulans yang bisa dipakai? Kemudian dari perawat sudah bantu hubungi ke ambulans religi. Sudah dihubungi beberapa nomor, ternyata mobilnya ambulans religi itu lagi ada di Makassar. Tidak ada yang tersedia, sementara itu waktu kemarin tidak tersedia di sekitar Cempalagian. Majelis Sidang Kode Etik dan Profesi Polri memutuskan menolak permohonan banding mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Keputusan pemecatan itu disampaikan langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto. Ia diketahui menjadi pemimpin sidang banding pemecatan Irjen Verdi Sambo. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Iqman Ibrahim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Iqman. Ya, benar sekali rekan Mei, Majelis Sidang Kode Etik dan Profesi Polri atau PKIP memutuskan menolak permohonan banding mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo terkait putusan pemberhentian secara tidak ada hormat dari institusi Polri. Keputusan pemecatan itu disampaikan langsung tadi oleh Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto. Memang dia diketahui menjadi pimpinan sidang banding pemecatan Irjen Verdi Sambo. Dengan begitu, keputusan sidang banding Verdi Sambo telah menguatkan putusan sidang KKIP yang digelar pada 25 Agustus 2022 lalu. Yakni Verdi Sambo dipecat sebagai angki itu akan dituntaskan paling lambat dalam waktu 3 hari. Adapun pernyataan itu buntut Verdi Sambo menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dia diduga menjadi dalam pembunuhan tersebut. Di sisi lain memang tadi Polri menyatakan tidak ada upacara atau seremonial pemecatan Irjen Verdi Sambo sebagai anggota Polri. Nantinya Polri hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH kepada Verdi Sambo. Hal itu disebut telah mewakili bentuk seremonial pemecatan Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Iqman atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, jadi sidang banding hari ini sudah dilaksanakan dengan waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kemudian tadi secara visual dan maupun secara audio tadi sudah disampaikan langsung. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang dilakukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi dan
terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi yang kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus kode etik ya. Satlantas Polres Lampung Utara menggelar razia gabungan di Bundaran ARPN Lampung Utara. Ibtu Joni Carter, Kasat Lantas Polres Lampung Utara menerangkan razia ini dilakukan untuk menertibkan warga yang kendaraannya tidak dilengkapi surat menyurat. Razia ini diselenggarakan secara terus-menerus oleh Satlantas setempat. Lokasi juga nantinya akan dilakukan di beberapa titik secara acak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Anung Bayuardi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Anung. Ya, rekannya dan Tribuners di mana saja, bisa dijelaskan bahwa pada pagi tadi diselenggarakan razia bersama antara Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Utara dan Dispenda Provinsi Lampung. Razia yang pertama kali digelar ini di Bundaran, tepatnya Bundaran Payan Mas, Kota Bumi, Lampung Utara. Di sana para anggota Polri didampingi oleh Samsat memberhentikan kendaraan yang tidak dilengkapi surat menyurat. Selain itu juga kendaraan yang sudah telat membayar pajaknya juga diberhentikan agar dilakukan untuk pembayaran pajak yang sudah disediakan, yakni di mobil Samsat keliling. Menurut pantauan sekitar 20 unit kendaraan yang diberhentikan itu termasuknya diantaranya tidak atau menunggak pajak kendaraan tersebut, sehingga mereka wajib membayar pajaknya. Kemudian ada juga yang tidak membawa surat menyurat seperti STNK, SIM dan surat lainnya. Untuk yang tidak membawa surat menyurat kemudian dilakukan tilang oleh anggota Polres Lampung Utara, khususnya Satlantas, di mana sebanyak 15 unit kendaraan tersebut tidak melengkapi dokumen surat menyurat tersebut. Razia ini juga bisa disebut secara dadakan sebab banyak warga yang memutar balik melihat razia yang ada di tempat tersebut. Mereka diduga tidak membekali surat menyuratnya. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Anung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang diduga memaksa warga penerima bantuan langsung tunai atau BLT untuk membeli kupon gerak jalan. Gerak jalan itu merupakan bagian dari acara peringatan Hari Ulang Tahun Kelurahan Talun. Harga kuponnya dibanderol Rp3.000 per lembar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Kiki Andriana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kiki. Benar, Mei, Tribuners dapat kami sampaikan sejumlah keluarga penerimaan manfaat bantuan langsung tunai BBM di Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara mengaku dipaksa dan atau diarahkan untuk membeli kupon undian gerak jalan oleh pemerintah kelurahan setempat. Perjalanan tersebut merupakan rangkaian hari ulang tahun Kelurahan Talun. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari sejumlah pihak, setiap KPM dianjurkan untuk membeli 5 kupon dengan harga bervariatif, yakni dengan harga Rp15.000 hingga Rp30.000. Berdasarkan saat dikonfirmasi kelurahan Lurah Talun, Rini Milyati membenarkan adanya penjualan kupon undian tersebut, namun pihaknya menampik jika kelurahan menjual kupon kepada penerima BLT BBM.
Tak hanya itu, KPM pun mengaku mendapatkan intimidasi dari pihak kelurahan hingga akhirnya sejumlah KPM mengaku bahwa pemberitaan tersebut merupakan rekayasa kepada sejumlah wartawan. Untuk dari sikap Kelurahan Talun, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang bernama Beben HPA berencana akan melaporkan kasus ini ke Polres Sumedang. Selain itu, berdasarkan hasil konfirmasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman, pihaknya langsung menginstruksikan pihak Inspektorat dan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang untuk melakukan investigasi dan melakukan pemeriksaan kepada pihak pemerintahan Kelurahan Talun. Demikian Mei yang dapat saya laporkan. Terima kasih rekan Kiki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga dan Lurah Talun. Berikut tayangannya untuk Anda. Oh, itu bukan pungutan dengan murus kupon. Kebetulan kami akan mengadakan Milang Salah Kelurahan Talun, dan kebetulan juga siapa yang akan membeli kupon tersebut silahkan. Karena ini untuk partisipasi menyambut Milang Salah Kelurahan Talun, dan kami pun tidak memaksa karena pembelian kupon tersebut kembali lagi nanti ke warga masyarakat. Kami hanya meminta ikut partisipasinya kepada warga masyarakat untuk mensukseskan Milang Salah Kelurahan Talun, semua warga untuk bisa ikut berpartisipasi dalam acara dimaksud. Mungkin itu mudah-mudahan tidak jadi masalah lah, karena ini setahun sekali kita memperingati Milang Salah Kelurahan Talun, dan tidak ada niat apapun untuk kami, karena ini tidak ada pemaksaan, karena ini dari kita untuk kita lagi. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan keterangan pers terkait kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Senin 19 September. Selain itu, Mahfud juga menyampaikan situasi terkini di Papua terkait adanya rencana unjuk rasa di Papua terkait bertajuk Save Lukas NMB pasca Lukas ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Selain Mahfud, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana serta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menyampaikan keterangannya terkait temuan dan proses hukum terhadap Lukas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Gita Irawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gita. Selamat sore rekan Mei, terima kasih. Selamat sore juga Tribuners. Ya, tadi saya bersama dengan sejumlah awak media mengikuti keterangan pers dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyangkut dengan kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Ya, tadi Menko Polhukam menyampaikan bahwa kondisi saat ini di Papua agak memanas terkait dengan rencana unjuk rasa yang akan dilakukan oleh diperkirakan ribuan warga di Papua bertajuk Save Lukas NMB pada Selasa besok. Namun demikian, Mahfud tadi menyampaikan dia sudah melakukan rapat koordinasi terkait dengan pengamanan dengan aparat keamanan di sana, baik dari kepolisian juga aparat keamanan lainnya, terkait dengan rencana unjuk rasa besok. Dia pun memberikan lampu hijau atau membolehkan para demonstran untuk berunjuk rasa selama dilakukan dengan tertib dan kondusif. Ya, tadi Menko Polhukam juga menyampaikan terkait dengan kasus yang dialami oleh Lukas ini, bahwa dia menegaskan kasus dugaan korupsi terhadap Lukas ini bukan rekayasa politik
menjelang pemilu atau pilkada 2024 mendatang, melainkan kasus ini didasarkan pada fakta dan proses hukum yang sudah berlanjut. Mahfud sendiri sejak menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sudah mendapatkan laporan dari berbagai tokoh masyarakat atau tokoh adat, tokoh pemuda Papua yang mendatanginya terkait dengan kasus tersebut. Ia pun sempat menyatakan bahwa kasus Lukas tersebut merupakan satu dari 10 kasus dugaan korupsi besar yang ada di Papua sejak dari 2020 yang lalu. Selain itu tadi Mahfud menyampaikan bahwa ada temuan dari pihak PPATK bahwa kasus tersebut tidak hanya melibatkan atau menyangkut dengan gratifikasi sejumlah 1 miliar, melainkan ada dugaan atau temuan-temuan transaksi keuangan yang mencapai ratusan miliar. Tadi setelah Mahfud menyampaikan hal tersebut juga Ketua atau Kepala PPATK mengkonfirmasi hal tersebut. Dia mengatakan sudah sejak tahun 2017 atau 5 tahun lalu mengirimkan hasil analisisnya terkait dengan kasus atau transaksi keuangan dari Lukas NMB. Dari situ terdapat 12 hasil analisis yang telah diserahkan kepada KPK. Di antaranya adalah adanya temuan transaksi dari Lukas NMB yang menyetorkan uang senilai sekira 560 miliar di kasino judi. Selain itu juga ada transaksi berupa pembelian jam tangan mewah yang senilai sekitar 550 juta rupiah. Selain itu juga tadi PPATK menyampaikan saat ini telah melakukan pemblokiran atau pembekuan terhadap transaksi keuangan menyangkut Lukas NMB dari 11 penyedia jasa keuangan, baik itu dari bank, asuransi maupun yang lainnya, senilai 71 miliar. Selain itu tadi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan atau meminta kepada penasihat hukum dari Lukas NMB untuk berkooperatif ya dengan kasus ini. Kemudian dia juga ditanya wartawan terkait dengan apakah akan ada upaya jemput paksa terhadap Lukas NMB. Ia menjelaskan bahwa saat ini masih melihat situasi karena bagaimanapun KPK tidak ingin upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK menimbulkan pertumpahan darah atau konflik. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, Mei. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Gita atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Berikut tayangannya untuk Anda. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka bukan hanya terduga, bukan hanya Pendaki asal kota Solo meninggal dunia di pos 3 pendakian Lawu via Cemoro Sewu pada Minggu 18 September. Kepolisian setempat menyatakan penyebab pendaki meninggal dunia karena kondisi tubuh kurang fit. Kapolsek Pelausan AKP Joko Yuwono mengatakan penyebab meninggalnya korban saat berada di lokasi kejadian karena faktor kelelahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Mardon Widianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat sore Tribuners.
Saya akan menyampaikan terkait informasi seorang pendaki asal Solo meninggal dunia di pos 3 Lawu via Cemoro Sewu Minggu 18 September 2022. Kepolisian setempat menyatakan penyebab pendaki tersebut meninggal karena kondisi tubuh kurang fit. Kapolsek Lausan AKP Joko Yuwono mengatakan penyebab meninggalnya korban saat berada di lokasi karena faktor kelelahan. Hal itu disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Joko mengatakan untuk kronologi kejadiannya, peristiwa tersebut terjadi saat korban bersama dengan rekan-rekannya yang bersebelahan korban dalam satu komunitas mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Lanjut, ia menjelaskan pada saat di pos 3 pendakian Lawu via Cemoro tersebut, pendaki tersebut kelelahan dan beristirahat di sana. Kemudian dia menuturkan saat dia mendapat informasi bahwa pendaki tersebut pingsan saat di pos 3 sekitar pukul 9 dan pihaknya naik bersama relawan sekira pukul 12. Sesampainya di lokasi, korban langsung mendapatkan pertolongan pertama berupa oksigen, pemberian oksigen terhadap korban. Namun saat perjalanan menuju ke bawah, ke pos paling bawah, korban mengalami kondisi yang lemah sehingga saat perjalanan korban tidak tertolong sehingga dinyatakan meninggal dunia. Dan malamnya setelah diturunkan, korban langsung dibawa ke rumah duka di Gilingan, Banjarsari, Solo. Demikian. Terima kasih rekan Mardon atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Pelausan. Berikut tayangannya untuk Anda. Bisa kami jelaskan di adanya kejadian tentang korban pendaki di Osmila ada informasi jam 9 itu ada yang masih pingsan di pos 3. Kemudian dari tim, artinya gabungan dari Perhutani, BPBD dan juga relawan PGL itu bisa naik jam 9 naik langsung dan sudah sampai di sana sekitar jam 12. Kemudian setelah dilakukan pertolongan di sana, kemudian semakin menurun, dan bantuan oksigen semakin menurun juga dibawa turun. Namun di perjalanannya sudah meninggal. Kalau yang pingsan tadi Pak, yang berubah? Kalau yang pingsan itu bukan hal lain, yang lain, pendaki lain. Namun pada saat kebetulan kita juga ada di sana dan pingsan, kemudian juga kebetulan di sana akhirnya diberikan pertolongan dari tim kita. Hasil pemeriksaan medis seperti apa? Hasil pemeriksaan medis secara utuh itu penyebabnya hanya dari mungkin kesehatannya yang kurang fit, karena kalau dilihat dari luar fisiknya itu tidak ada kekerasan ataupun benturan benda lain, benda tumpul itu tidak ada. Apakah bisa dimungkinkan kelelahan ataupun mungkin memang badannya kurang fit. Untuk tujuan korban ke atas sendiri mana? Mereka adalah kelompok atau komunitas pendaki memang sudah sering naik sini, sudah sering, namun mereka ada agenda biasa saja, tidak ada mungkin agenda khusus itu tidak ada.
Satlantas Polres Malang memiliki layanan terbaru untuk keamanan berlalu lintas dengan tajuk Pos Polisi Mobile dan Mobil Gerakan Edukasi Berlalu Lintas bersama Pak Umar alias Gemar. Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat menuturkan layanan Pos Polisi Mobile dan Mobil Gemar memiliki layanan yang sama, yakni edukasi keamanan berlalu lintas. Hanya saja pada Mobil Gemar, edukasi akan dilakukan oleh Baursim Satlantas Polres Malang, Aibtu Umar Kiswoyo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Erwin Wicaksono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Erwin. Baik, terima kasih Mei dan selamat sore Tribuners. Ya, Satlantas Polres Malang memiliki konsep baru dalam edukasi mengenai tingkat mitigasi fatalitas kecelakaan di jalan raya. Hal tersebut digunakan untuk mencegah adanya tingginya kecelakaan yang terjadi di wilayah Malang Raya tersebut. Nah, untuk menekan fatalitas resiko-risiko yang ada di jalan, Polres Malang saat ini memiliki pos polisi mobile yang akan berkeliling di wilayah-wilayah 33 kecamatan di wilayah Polres Malang, dan akan berkeliling secara mobile untuk mengedukasikan masyarakat dari berbagai lapisan bagaimana caranya berkendara secara aman di jalan raya begitu. Nah, satu lagi yang juga diluncurkan Polres Malang yakni mobil Gemar, yakni mobil yang akan dilakukan sosialisasi langsung oleh Baursim Aibtu Umar Kiswoyo. Aibtu Umar sendiri memang dikenal sangat ramah ketika mensosialisasikan berbagai cara untuk safety riding begitu, sehingga dipilih Satlantas Polres Malang sebagai garda terdepan untuk melakukan sosialisasi mengenai tingkat penurunan tingkat kecelakaan di wilayah Malang Raya begitu. Nah, nantinya pos polisi mobile sendiri akan bergerak setiap hari dan juga akan menyasar wilayah-wilayah yang rawan kecelakaan dan di pusat keramaian begitu, terutama pada akhir pekan. Sedangkan untuk mobil Gemar sendiri akan menyasar wilayah-wilayah seperti sekolah-sekolah dan menyasar pengguna-pengguna jalan usia muda begitu. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Erwin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aliansi Mahasiswa Metro Lampung menggelar demo tolak kenaikan harga BBM di depan kantor pemerintah Metro pada Senin 19 September. Demo Aliansi Mahasiswa Metro Lampung dimulai dari Tugu Pena yang terletak di Jalan AH Nasution atau tidak jauh dari kantor Pemkot Metro. Dalam demo tersebut, Aliansi Mahasiswa Metro Lampung menyerukan tolak kenaikan harga BBM yang sudah diputuskan pemerintah pusat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Muhammad Humam Gifari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Humam. Ya, terima kasih kepada rekan Mei. Selamat sore Tribuners, saya ingin melaporkan tentang kejadian hari ini, yaitu peristiwa demo yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Kota Metro, yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di Kota Metro dan juga OKP yang ada di Kota Metro. Pada demo hari ini, yaitu Aliansi Mahasiswa ini menuntut tentang kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pada kegiatan demo hari ini, itu dimulai dari Tugu Pena yang berada di Jalan Abdul Haris Nasution, Kota Metro Lampung, yang terletak tidak jauh dari kantor pemerintahan Kota Metro. Aliansi mahasiswa tersebut melakukan long march ke arah kantor pemerintahan Kota Metro, yang kemudian pada saat berada di depan pagar pemerintahan Kota Metro tersebut dibatasi oleh pagar kawat, sehingga banyak dari masyarakat dan juga mahasiswa tergabung dalam aliansi demo itu melakukan orasi dengan sedikit ricuh. Selain itu juga pada kegiatan demo hari ini itu beberapa mahasiswa juga melakukan tindakan terkesan ricuh ataupun anarkis dengan cara menerobos masuk ke dalam pagar yang berada di dalam halaman Pemkot Metro. Setelah melakukan beberapa mediasi dilakukan oleh Wali Kota Metro Lampung dan juga bersama Kapolres
Metro Lampung, sehingga mahasiswa pun sepakat untuk masuk ke dalam halaman pemerintahan Kota Metro dan melakukan mediasi bersama Wali Kota Metro dan juga Kapolres Kota Metro untuk memberikan tuntutannya kepada Wali Kota Metro tersebut. Setelah itu, menurut pantauan Tribun Lampung, demo tersebut selesai pada pukul 12.10 dengan hadirnya Wali Kota Metro dan juga Kapolres Metro yang mendengarkan isi tuntutan dari mahasiswa tersebut. Pada isi tuntutan tersebut, mahasiswa meminta kepada pemerintah Kota Metro untuk memberikan koordinasi kepada pemerintah pusat mengenai tuntutan mereka, yaitu kenaikan harga BBM yang berdampak pada masyarakat kecil maupun pada mahasiswa. Pada pada agenda demo hari ini, mahasiswa tersebut melakukan banyak aksi long march ke arah sekitar Kota Metro sebelum melakukan demo di depan pagar yang dibatasi oleh pagar berkawat tersebut. Setelah itu, kegiatan demo hari ini tuh banyak mahasiswa yang menggunakan ban mobil untuk dibakar di depan Pemkot Metro sehingga keadaan sedikit memanas, sehingga anggota Sabhara dari Pemkot Metro itu melakukan tindakan pengamanan kepada mahasiswa yang sudah melakukan tindakan demo secara anarkis tersebut. Sekian laporan dari saya, wartawan Muhammad Umam Gifari melaporkan dari Metro Lampung. Balik kepada Mei. Terima kasih rekan Humam Gifari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sampai saat ini distribusi bahan bakar minyak ke Krayan Selatan Kabupaten Nunukan untuk kebutuhan masyarakat masih terhenti. Lantaran akses jalan Krayan Selatan terputus akibat longsor pada Selasa 6 September malam. Camat Krayan Selatan Octavianus Ramli mengatakan pada Sabtu 17 September kemarin suplai BBM dari Krayan khusus untuk mesin PLN sebanyak 1 ton sudah dilakukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Felis. Ya, halo Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa sampai saat ini distribusi bahan bakar minyak ke Krayan Selatan Kabupaten Nunukan untuk kebutuhan masyarakat masih terhenti lantaran akses jalan Krayan ke Krayan Selatan terputus akibat longsor pada Selasa tanggal 6 September malam. Octavianus Ramli selaku Camat Krayan Selatan mengatakan pada hari Sabtu tanggal 17 September suplai BBM dari Krayan khusus untuk mesin PLN sebanyak 1 ton sudah dilakukan. Sementara itu untuk kebutuhan masyarakat Krayan Selatan masih belum dapat dilakukan. Untuk suplai BBM sendiri ke Krayan Selatan dari Krayan itu dimuat dengan kendaraan lalu berhenti di ujung jalan yang longsor, kemudian disedot menggunakan pipa yang terhubung dengan kendaraan lainnya di depan jalan yang terputus. Menurutnya saat ini operasional mesin PLN di Krayan Selatan itu mulai dari pukul 18 atau pukul 6 sore sampai pukul 12 malam. Sementara itu untuk hari normalnya mulai pukul 18 sampai dengan pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selama ini sejumlah perkantoran dan puskesmas di Krayan Selatan hanya mengandalkan mesin pembangkit listrik tenaga surya milik komunal masyarakat. Sementara di dataran tinggi Krayan, kata Octavianus, sedang musim hujan. Dan imbas dari ketiadaan pasokan BBM, aktivitas mayoritas masyarakat petani di Krayan Selatan juga ikut terganggu. Dan saat ini masyarakat di Krayan Selatan musim menanam padi, dan untuk menjangkau ataupun mengakses sawah mereka terpaksa harus berjalan kaki paling jauh itu sepanjang 6 km berjalan kaki. Dari
longsor yang terjadi, ada 13 desa dengan jumlah total sebanyak 2.150 jiwa dari 537 kepala keluarga yang terkena dampak ekonomi dan sosial akibat bencana longsor. Informasi terakhir juga bersamaan dengan kejadian longsor, 2 jembatan penghubung antar desa dan menuju sekolah juga terputus, dan warga di sana bersama dengan personel TNI Polri sudah gotong royong membuat jembatan darurat. Selain tanah longsor, juga ada banjir bandang yang sempat terjadi di tepatnya pada malam terjadinya longsor. Banjir bandang ini membuat sawah 15 kepala keluarga yang berada di dekat dataran bantaran sungai tertimbun material pasir dan bebatuan, sehingga diprediksikan sawah milik warga tersebut akan gagal panen tahun ini. Dan untuk sembako tahap pertama yang dikirim ke Krayan Selatan sudah dilakukan sejak kemarin, itu melalui jalur penerbangan subsidi yang dilakukan dari Nunukan ke Krayan Selatan sebanyak 200 kilo sembako yang disuplai ke sana. Dan sembako tersebut sudah disimpan di balai adat di Krayan Selatan. Nanti masing-masing desa akan mengambil sembako sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya masing-masing. Dan informasi terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan, siang tadi juga sudah dilakukan suplai sembako sebanyak 700 kilo itu dari Malinau. Jadi menggunakan pesawat charter dari Malinau untuk didistribusi ke Longlayu di Krayan Selatan. Alasan pemerintah daerah Nunukan menggunakan pesawat terbang dari Malinau lantaran harganya yang terbilang murah ketimbang disuplai dari Nunukan ke Krayan Selatan sendiri. Dan untuk flight hari ini hanya 1 kali flight karena informasinya cuaca meskipun di Krayan Selatan cerah, tata charter penerbangan dari Malinau ke Krayan Selatan itu ada 7 kali flight, dan besok akan dilanjutkan untuk flight kedua untuk memuat sembako yang totalnya itu informasi sebanyak 5 ton. Itu khusus untuk Krayan Selatan yang terkena dampak banjir bandang maupun longsor. Demikian laporan sementara dari Nunukan. Felix kembali ke Medi Studio. Terima kasih rekan Felix atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam tangguh, salam kemanusiaan. Kami dari BPBD Kabupaten Nunukan melaporkan untuk penanganan tanggap darurat bencana longsor di Kecamatan Krayan Selatan pada hari ini. Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan kembali melakukan pengiriman barang bantuan logistik ke lokasi terdampak bencana tanah longsor. Adapun barang-barang yang terkirim hari ini berjumlah total 701 kg dalam 1 kali penerbangan atau satu flight. Rincian barang-barang yang hari ini bisa dikirim melalui udara antara lain yaitu adalah minyak goreng, kemudian kopi, gula, bumbu masak, garam, dan beberapa kebutuhan sembako lainnya. Kita harap penerbangan ini bisa berjalan dengan lancar, cuaca juga mudah-mudahan mendukung. Penerbangan berjalan sekitar 30 menit. Kita harap barang bisa segera tiba dan bisa segera didistribusikan di posko dan ke masyarakat. Untuk trip berikutnya kami harap kalau cuaca hari ini mendukung, mudah-mudahan bisa dilakukan penerbangan flight kedua untuk kirim bantuan. Kami sampaikan bahwa seluruh barang bantuan dari pemerintah daerah saat ini sudah siap untuk dikirim di gudang logistik yang ada di bandara Malinau ini. Kita harap hari ini sekali lagi cuaca bisa baik dan mendukung sehingga penerbangan bisa dilaksanakan kembali untuk penerbangan kedua pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
Penumpang speedboat dari Pelabuhan Tering Kabupaten Kutai Barat menuju Pelabuhan Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu sudah naik menjadi Rp400.000 per orang. Warga menilai kenaikan tarif transportasi angkutan penumpang jalur sungai tersebut dikarenakan adanya kenaikan harga jual bahan bakar minyak atau BBM. Mereka menilai kenaikan tarif penumpang kapal sungai ini tidak begitu signifikan dan masih terbilang wajar sebab hanya naik sebesar 12% dari tarif sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Zainul, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Zainul. Baik, rekan Mei dan juga sahabat Tribuners. Jadi saat ini tarif penumpang speedboat dari Pelabuhan Tering Kabupaten Kutai Barat menuju Pelabuhan Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu telah mengalami kenaikan sebesar 11-12%. Jadi kenaikan ini sendiri juga dipicu oleh faktor kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi sehingga para pemilik angkutan speedboat atau kapal sungai juga harus terpaksa melakukan penyesuaian. Jadi sebelumnya harga maksud kami tarif penumpang dari Pelabuhan Tering menuju Pelabuhan Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu sebelumnya berkisar antara 350 sampai 360.000 rupiah per orang. Namun seiring kenaikan harga BBM saat ini, pihak pengelola kapal atau pengusaha angkutan kapal sungai juga terpaksa melakukan penyesuaian. Selain dari harga tarif speedboat tadi, juga ada tarif kapal sungai yang juga ikut melakukan penyesuaian. Namun penyesuaian ini sendiri juga masih dinilai wajar oleh masyarakat sekitar. Karena kenaikan ini sendiri menurut mereka tidak begitu signifikan dan masih dapat dijangkau. Sebab satu-satunya akses transportasi menuju wilayah Kabupaten Mahakam Ulu saat ini adalah transportasi kapal sungai masih menjadi primadona atau masih menjadi andalan masyarakat di Kabupaten Kutai Barat. Kemudian selain dari kenaikan tarif speedboat tadi, juga masyarakat dan para pengelola angkutan transportasi sungai telah melakukan rapat bersama dengan melibatkan pemerintah kedua kabupaten, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Perhubungan. Mereka telah menyepakati bahwa kenaikan tarif angkutan speedboat dan kapal sungai dari Kabupaten Kutai Barat ke Kabupaten Mahakam Ulu maupun sebaliknya disepakati untuk speedboat saat ini berkisar antara Rp400.000 per orang. Sementara untuk kapal sungai atau kapal motor itu berkisar antara Rp300.000 sampai Rp350.000 per orang. Itu di luar tarif barang, itu hanya tarif penumpang saja. Sedangkan untuk tarif barang juga dilakukan penyesuaian, yaitu dihitung per kilo. Untuk sementara saat ini juga pemerintah akan melakukan surat edaran, yaitu pemberitahuan adanya perubahan atau penyesuaian besaran tarif angkutan speedboat dari wilayah Kabupaten Kutai Barat maupun sebaliknya dari Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk sementara demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Mei di studio.
Terima kasih rekan Zainul atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pagi-pagi warga desa Tarikolot, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor dibuat heboh. Kehebohan warga tersebut ternyata karena adanya orang yang mencuri ponsel, namun maling tersebut tidak menguasai medan. Alhasil pencuri ponsel itu menyasar ke ruas jalan Sabilillah yang sedang ditutup karena proyek perbaikan saluran air dan betonisasi jalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Renaldi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rey. Ya, baik Mei. Selamat sore rekan Tribuners. Jadi memang kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Jalan Sabilillah di Desa Tarikolot, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi memang saat itu kejadiannya di Jalan Sabilillah ini memang sedang ada proyek pembangunan betonisasi atau pelebaran gorong-gorong. Jadi di dekat Jalan Sabilillah itu ada sebuah toko frozen food. Jadi saat itu korban sedang berbelanja di toko tersebut dan menyimpan HP-nya di dashboard motor. Tetapi ketika itu pelaku yang merupakan bukan warga dari wilayah sekitar itu mengambil HP yang berada di dashboard tersebut dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Dan saat itu memang karena pelaku memang bukan warga dari wilayah tersebut, lalu ia pun melintas ke arah jalan yang ditutup, yaitu Jalan Sabilillah. Jadi ketika melihat ada pelang ditutup di Jalan Sabilillah itu, pelaku langsung meninggalkan sepeda motornya dan juga pelaku tersebut langsung berlari ke jalan yang sedang dicor di Jalan Sabilillah itu. Dan ketika itu memang warga langsung berlari mengejar pelaku tersebut. Jadi ketika saat itu banyak warga juga langsung emosi karena warga emosi langsung mengamuknya di dekat di Jalan Sabilillah itu. Lalu pelaku itu langsung dibawa ke pos satpam di kantor desa Tarikolot. Setelah itu langsung pihak kepolisian dari Polsek Citerep langsung datang ke lokasi untuk mengamankan pelaku dengan sejumlah barang bukti seperti handphone dan sepeda motor. Lalu saat ini pelaku tersebut sudah di Polsek untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Jadi untuk kejadian tersebut memang menurut warga sekitar memang kerap kali terjadi, tetapi untuk pelaku tersebut memang biasanya warga banyak yang tidak mengejarnya, tetapi untuk saat ini karena memang ruas Jalan Sabilillah sedang adanya proyek pembangunan, maka banyak warga yang mengamuk di wilayah tersebut. Jadi kejadian tersebut memang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September kemarin, dan untuk saat ini pelaku masih berada di Polsek Citerep. Seperti itu, Mei. Terima kasih rekan Reynaldi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Harga beberapa bahan pokok mulai dari bawang hingga beras di Pasar Lapulu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu 18 September masih normal. Seorang pedagang di Pasar Lapulu bernama Hasma mengatakan harga bahan pokok yang ia jual masih stabil sejak harga bahan bakar minyak naik. Meski saat ini harga kebutuhan bahan pokok masih stabil, ia memperkirakan kenaikan harga akibat naiknya BBM yang mempengaruhi biaya pengantaran akan terjadi 1 bulan kemudian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra, Amelda Devi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amelda. Ya baik, terima kasih rekan Mei. Perlu kami informasikan di pekan kedua bulan September 2022 ini, pantauan kami di beberapa pasar Kota Kendari, harga bahan pokok masih terpantau normal atau stabil.
di tengah kondisi naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM beberapa minggu lalu, yang diketahui dimungkinkan akan mengakibatkan beberapa harga komoditas lainnya ikut turut naik. Namun selama 2 pekan ini kenaikan tersebut tidak terjadi atau tepatnya belum terjadi di Kota Kendari. Ya, seperti yang disampaikan tadi, beberapa bahan pokok diantaranya seperti tomat per kilogramnya itu dijual 10.000, kemudian untuk bawang merah sendiri 50.000 per kilogramnya, kemudian bawang putih 40.000 per kilogram, kemudian cabai rawit sendiri dijual 30.000 per liternya, sedangkan untuk harga per kilonya dijual 60 hingga 75.000 rupiah. Ya, para pedagang mengaku harga-harga yang dijual saat ini masih stabil karena merupakan stok dari sebelum harga BBM naik. Ya, mereka juga menduga dan memperkirakan ke depannya bisa saja ada kenaikan harga bahan komoditas tersebut, mengingat beberapa bahan pokok yang mereka jual itu diambil dari wilayah luar Sulawesi Tenggara, tepatnya kebanyakan dari Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga membutuhkan biaya pengantaran yang akan naik seiring dengan naiknya harga BBM. Ya, sehingga tentunya akan berdampak pada naiknya harga komoditas. Ya, pantauan serupa juga dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, di mana pihak Dinas Perdagangan memantau juga beberapa pasar. Di pekan kedua ini harga-harga juga masih stabil, dan Dinas Perdagangan juga mengaku akan terus memantau lokasi beberapa pasar hingga bulan September ini berakhir, dan mengimbau agar masyarakat tidak menaikkan harga dengan atau secara sepihak atau tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, sehingga sidak terus dilakukan Dinas Perdagangan untuk memantau kestabilan harga tersebut. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Amelda Devi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bribka LL alias Reza Huta Barat, adik mendiang Brigadir Yosua, banjir dukungan agar Tegar menghadapi cobaan kematian sang kakak. Reza Huta Barat pun terus berjuang untuk keadilan sang kakak Brigadir Yosua. Bersama pengacara keluarganya Kamarudin Simanjuntak, Reza tampaknya sedang menyiapkan strategi menjelang persidangan kasus pembunuhan Brigadir J yang diprakarsai Verdi Sambo CS. Ikut terekam dalam live Irma Huta Barat, Reza mengumumkan semangat untuk terus memperjuangkan hak keadilan Brigadir J yang masih terenggut. Sebab hingga kini kasus Brigadir J masih dalam penyidikan kepolisian. Halayak di media sosial pun ramai memberikan dukungan kepada Reza agar tegar menghadapi cobaan kematian sang kakak. Baru-baru ini Reza Huta Barat sempat melakukan siaran langsung di aplikasi TikTok dan Instagramnya. Reza sempat terharu sampai menangis lantaran diberikan hadiah hingga puluhan juta oleh warganet yang menonton live-nya. Diketahui Reza menjadi orang pertama yang mengabari keluarganya bahwa Brigadir J tewas mengenaskan di rumah dinas Verdi Sambo. Sampai saat ini penyebab tewasnya Brigadir J masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Setelah kasus ini mencuat, sosok Reza menjadi salah satu perhatian warganet. Bak menjadi idola baru, Bribda Reza kini santer menjadi perbincangan netizen di media sosial. Selain karena adik Brigadir J, Reza disorot lantaran memiliki wajah yang tampan dan keramahan kepada semua orang. Hal itu terlihat saat Reza melakukan siaran langsung di laman TikTok dan Instagramnya. Aksi Reza itu sontak menjadi serbuan netizen. Hingga dalam satu kali live, Reza pernah mencapai angka 10.000 netizen yang menontonnya. Tak hanya itu, Reza juga pernah mendapatkan gift alias hadiah dari live di media sosial. Seorang penonton membanjiri hadiah atau gift berupa 3 singa untuk Reza.
Untuk diketahui, satu gift singa bernilai 7.499.000 yang berarti akun itu memberikan gift yang bisa diuangkan oleh Reza sekitar 22,5 juta rupiah. Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut bakal ada kecurangan di pemilu 2024 dinilai bagian manuver mengamankan posisi Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi calon wakil presiden. Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin saat dihubungi pada Senin 19 September. Ujang menyebut jika memang benar komposisi pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasang seperti yang dikatakan SBY, hal itu akan menutup peluang AHY berkontestasi di Pilpres mendatang. Ujang pun merinci peta koalisi menuju pemilu 2024. Setidaknya menurut Ujang, posisi AHY akan aman jika ada 3 atau 4 koalisi yang terbangun. Oleh karena itu menurutnya SBY sekuat tenaga berusaha untuk mengamankan, bermanuver agar AHY bisa menjadi cawapres. Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. SBY mengatakan karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024. SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam video itu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai mereka. Ia mengatakan pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurutnya rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.
Puluhan ribu pekerja yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Timur pada Senin 19 September. Bersama belasan mobil komando, mereka sempat menggelar long march dari titik kumpul di Jalan Ahmad Yani, kemudian Jalan Raya Darmo, Jalan Bubutan, dan berakhir di Jalan Pahlawan. Sejumlah spanduk yang bertuliskan penolakan kenaikan BBM dibentangkan penuh oleh massa aksi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Febrianto Ramadhani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Febri. Baik, jadi selamat sore menuju selamat petang menuju adzan maghrib bagi waktu Indonesia Barat ya. Hingga waktu sore, hingga waktu petang ini puluhan ribu massa dari berbagai daerah di Jawa Timur itu masih menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Timur hari Senin tanggal 19 September 2022. Pantauan saya di lapangan dengan mengendarai belasan mobil, belasan truk atau mobil komando, terus para massa aksi ini membentangkan sejumlah yang bertuliskan penolakan kenaikan harga BBM dan juga meminta kenaikan upah minimum hingga 10-15%. Dan seperti yang bisa Anda lihat di layar ponsel pintar Anda, ini beberapa buruh ini masih standby, masih di jalan. Terus beberapa perwakilan buruh juga sedang menggelar atau mungkin maksud saya sedang mengikuti audiensi pertemuan, di mana pertemuan itu berdasarkan informasi yang saya terima antara perwakilan buruh dengan wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, dan juga dinas-dinas terkait lainnya. Jadi menurut Ketua KSPI Jawa Timur Apin Panjang Sirait mengatakan ini unjuk rasa ini merupakan apa ya, selain menuntut kenaikan, selain menolak kenaikan harga BBM, terus menuntut kenaikan PMSK juga masih menyuarakan penolakan terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap mengurangi kesejahteraan para kaum buruh, para serikat pekerja, dan juga jika tuntutan tidak dipenuhi, para buruh ini akan meminta rekomendasi dari Wakil Gubernur Jawa Timur, di mana rekomendasi ini tentang penolakan kenaikan harga BBM, meminta harga BBM itu turun, dan rekomendasi itu akan dikirimkan ke pemerintah pusat, Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo dan DPR RI. Dan sampai saat ini mereka masih di jalan ya, tepatnya ini kan di Jalan Pahlawan Kota Surabaya, di depan kantor Gubernur Jawa Timur juga, dan unjuk rasa ini mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian, dan unjuk rasa para buruh ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selihat saya ini ada yang dari Gresik, Sidoarjo, Surabaya, kemudian ada yang dari Pasuruan, terus juga ada yang dari Mojokerto. Mungkin itu yang bisa saya laporkan di Jalan Pahlawan depan kantor Gubernur Jawa Timur. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Febrianto atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua KSPI Jatim. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, terima kasih. Jadi aksi kita hari ini, aksi yang dilakukan secara yang lebih besar. Jadi bukan hanya KSPI, ada KSPSI juga, dan ada KSBSI, ada juga Sarkomusi. Ada kurang lebih 16 federasi afiliasi SPSB di Jawa Timur tumpak blak di sini yang bernama di dalam Gasper Jatim, Gerakan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Jawa Timur. Ada tuntutan kita pada sore hari ini ialah yang pertama,
menolak kenaikan harga BBM. Nah, kemudian yang kedua, kita tetap dalam satu suara yang sama, yaitu menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta tetap menuntut upah minimum kabupaten atau UMK tahun 2023 naik sebesar 10% sampai dengan 13%. Mungkin sejauh ini sudah ada hearing atau pertemuan dengan Dewan atau Gubernur atau dinas terkait? Insya Allah hari ini, sebagaimana informasi yang sudah masuk kepada kami, tim dialog dari Gasper Jatim kurang lebih diwakili 30 orang para pimpinan yang tergabung di sana berdialog dengan satu. Sementara informasinya adalah Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dadak, kemudian ada Pak Kadis Nagar, ada biro-biro kesra dan biro yang lain yang untuk menampung aspirasi atau berdialog, berdiskusi kita terkait dengan pada hari ini. Apakah ini aksi serentak seluruh Indonesia atau gimana Pak Apin? Yang pasti ini adalah momentum Jawa Timur. Yang jelas seluruh Indonesia tetap melakukan aksi serentak, namun hari dan tanggal dibagi. Tapi hari ini diikuti ada aksi juga di Bogor, ada juga di daerah Batam dan juga ada di daerah mana ini namanya Jawa Barat. Untuk aksi secara serentak mungkin kalau dalam tuntutan kita secara aksi yang setiap hari dilaksanakan itu tidak ada juga perkembangan atau solusi lebih lanjut, insya Allah kita sudah menyampaikan dalam konferensi pers pada tanggal 4 Oktober kita akan melakukan aksi secara besar-besaran ke Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan pihaknya tidak pernah menghalangi atau menjegal para calon yang hendak maju di Pilpres 2024 seperti tuduhan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sebaliknya, justru PDIP yang kerap berusaha dijegal. Hasto menceritakan pengalaman terkait mantan Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali dan kader Partai Demokrat yang juga ipar SBY Agus Hermanto menyangkut hal tersebut. Hal itu disampaikan Hasto dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring pada Minggu 18 September menanggapi pernyataan SBY dalam Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu. SBY menyampaikan tuduhan bahwa ia mendengar dan mendapat informasi soal penjegalan di Pilpres 2024 bahwa pasangan calon hanya akan dibatasi menjadi 2 saja. Merespons hal itu, Hasto justru menceritakan kejadian di tahun 2009 saat SBY berkuasa dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Belajar dari kejadian tersebut, maka pihaknya berkomitmen dan menegaskan semua pihak agar jangan ada upaya jegal-menjegal dengan cara demikian. Namun Hasto mengatakan jangan kemudian SBY seakan mencari-cari alasan dengan dalih hal tersebut. Yang terjadi adalah sebuah parpol tidak berhasil mengajak parpol lain untuk bekerja sama mengajukan calon, namun membungkusnya seakan-akan ada upaya penjegalan. Hasto menyampaikan bagaimana PDIP pernah membuka diri untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat menjelang periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni bagaimana di tahun 2019 saat ada wacana Demokrat ingin bergabung dengan pemerintah, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak menolaknya. Bahkan itu sudah disampaikan langsung oleh elit Demokrat Agus Hermanto. Bahkan malam hari menjelang pendaftaran ke KPU terkait Capres-Cawapres 2019, pihaknya mendapatkan info bahwa Demokrat akan bergabung. Hasto pun langsung melakukan rapat dengan sekjen partai politik lainnya. Hasto menilai bahwa tuduhan SBY soal jegal-menjegal itu merupakan bagian dari strategi playing victim atau seakan-akan korban yang dimainkan SBY sejak lama. Karena itu, siapapun calonnya boleh maju sebagai hak konstitusionalnya. Politikus senior PDIP Arya Bima menilai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat sepertinya masih menerapkan strategi lama playing victim dalam pemilu 2024 mendatang. Hal
Politikus senior PDIP Arya Bima menilai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat sepertinya masih menerapkan strategi lama playing victim dalam pemilu 2024 mendatang. Hal itu merujuk pada pernyataan terbaru SBY yang merasa pemilu 2024 diduga telah diatur hanya ada dua pasangan kandidat Capres dan Cawapres. Menurut Arya Bima, apa yang disampaikan SBY soal dugaan adanya settingan pada pemilu 2024 lebih karena bentuk refleksi diri. Sebab SBY pada pemilu 2004-2009 pernah mengatur bagaimana saat itu hanya ada dua pasangan kandidat saja. Bima Arya juga memberi penegasan kepada Partai Demokrat perihal proses kerjasama dalam pemilu 2024. Menurut Bima, jika Partai Demokrat akhirnya dalam proses pemilu 2024 tidak dapat bekerja sama dengan banyak partai politik sehingga tidak bisa mengusungkan calonnya, seharusnya tidak lantas menuding ada kecurangan. Bahkan menurut Bima, hal tersebut adalah upaya pencitraan SBY yang sering dilakukan untuk mendapatkan persepsi publik seolah-olah dicurangi. SBY sebelumnya mengatakan soal kekhawatirannya terkait gelaran pemilihan umum 2024 mendatang. Hal tersebut diungkap SBY saat berpidato di acara rapat pimpinan nasional Partai Demokrat pada Kamis 15 September. Kekhawatirannya tersebut termasuk adanya dugaan Partai Demokrat tidak bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Video pidato SBY soal kekhawatiran di pemilu 2024 tersebut pun viral, seperti ditayangkan di kanal YouTube Tribun News pada Sabtu 17 September. Bahkan SBY menggunakan istilah akan turun gunung mengawal pemilu 2024. Pihaknya juga menduga nantinya dalam Pilpres 2024 ada dua pasangan Capres dan Cawapres. Dalam pernyataan tersebut, SBY menggunakan kata mereka yang notabene menghendaki hal tersebut. Namun, siapa mereka yang dimaksud SBY tidak dijelaskannya secara eksplisit. Menurutnya, hal tersebut akan menciderai hak-hak rakyat Indonesia. SBY juga mengatakan pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Pun yang berdaulat juga rakyat. SBY pun mengingat masa kepemimpinannya saat menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Ia pun mengklaim dirinya tidak pernah menciderai momen pemilu. Jakarta Anies Baswedan menjelaskan soal pertemuannya dengan 3 ketua umum partai politik. Adapun 3 petinggi parpol itu adalah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKS Ahmad Syaihu, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, serta mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Anies menjelaskan pertemuan tersebut berlangsung dalam acara pernikahan, yakni pernikahan putri dari Ketua Komisi 7 DPR fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto tadi malam. Dalam acara tersebut, Anies mengaku menjadi saksi pernikahan dan malamnya menghadiri acara resepsi. Sebelumnya diberitakan foto Anies Baswedan bertemu dengan 3 ketua umum partai politik tersebut beredar. Juru bicara DPP Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pada momen tersebut mereka tampak akrab di samping intens berkomunikasi. Herzaki belum memastikan apakah foto tersebut merupakan pertanda Demokrat, Nasdem, dan PKS akan berkoalisi di Pilpres 2024. Kendati demikian, ia memohon doa agar ketiga partai politik tersebut bisa berkoalisi. Herzaki berharap Demokrat bisa membentuk koalisi solid yang mengedepankan perubahan dan perbaikan. Lebih lanjut, ia menuturkan pada saatnya Demokrat akan menyampaikan dengan siapa berkoalisi di Pilpres 2024. Sebagai informasi, Nasdem, Demokrat, dan PKS masing-masing mengaku intens berkomunikasi terkait Pilpres 2024. Namun hingga kini ketiga parpol tersebut belum menentukan arah koalisi pada Pilpres mendatang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live
lagi bersama dengan saya Pusma Asyaifah di Bincang Kecantikan. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu-tamu yang sangat spesial sekali. Di depan saya sudah hadir dua wanita cantik ya, dan sesuai dengan bahasan kita hari ini tentang kecantikan. Nah, saya sudah kedatangan Mbak Ani Makeup. Halo Mbak Ani, dan juga ada Ica di sini selaku sebagai muse. Halo Mbak. Hai. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat ya. Sekarang sehat. Oh, kemarin gimana? Lumayan. Oke, berarti untuk sekarang sudah recovery ya, sudah masa penyembuhan. Oke, Mbak Ani, terima kasih sekali sebelumnya saya ucapkan karena sudah mau datang ke studio Tribun Lampung, dan di sini kita akan membahas yaitu tentang perbedaan selera make up masyarakat dahulu dan juga sekarang nih Mbak Ani. Mbak Ani ini kan selaku MUA atau makeup artist ya, bisa dibilang make up gitu yang selaku di bidangnya gitu. Mbak Ani bisa jelasin nggak sih kesibukan Mbak Ani selagi make up ini ngapain aja gitu, dan kesehariannya itu ngapain gitu ke Tribuners? Kalau kesehariannya sih ibu rumah tangga tetap. Cuman sekarang MUA itu tambahan kerjanya harus ngonten ya. Oke, iya. Jadi itu juga ya? Iya, ngonten. Secara otomatis kalau kita setiap hari ngonten, make upin orang terus kan, sambil latihan, sambil belajar tren terbaru gitu. Karena kan namanya make up itu seni, jadi terus berubah, terus berganti nih trennya gitu. Jadi kita juga tetap harus belajar dong. Benar. Gitu. Jadi memang harus mengikuti perkembangan zaman ya. Iya, benar. Mbak Ani melihat melihat bukan fenomena sih sebenarnya, keterpindahan lah gitu, selera make up dari masyarakat kita yang dulu dan sekarang itu seperti apa sih Mbak Ani? Sebenarnya kalau keterpindahannya enggak sih ya, cuman mungkin lebih beralih ya. Kalau sekarang ini dengan sebutan yang lebih apa ya? Kalau dulu kan perias, biasanya cenderung dengan oh ini perias biasanya orang-orangnya udah sepuh gitu, yang orang-orang dulu gitu. Sekarang terkenal dengan MUA gitu kan ya, MUA gitu. Cuman kalau untuk jenis make upnya flawless ataupun bold, sekarang tetap punya penggemarnya masing-masing. Tetap punya penggemarnya masing-masing. Tapi apa yang membedakan make up dulu dan sekarang? Karena itu beda banget Mbak Ani. Saya melihat mama saya waktu nikah zaman tempo 95 dengan make up yang sekarang itu rasanya itu beda banget gitu. Banget. Apa yang membuat itu beda? Adakah perubahan dari segi triknya, cara pengaplikasiannya, pemilihan make up, atau pemilihan model dan lain sebagainya? Mbak Ani bisa jelaskan? Yang pasti tren looknya ya. Kalau dulu itu yang paling ketara dari yang zaman nggak usah lama-lama lah ya, waktu Mbak Ani nikah 2013 itu masih pakai alis celurit yang masih kecil gitu kan. Kalau kita sekarang udah lebih besar sesuai dengan alis si klien masing-masing. Terus kayak foundation, teknik-tekniknya itu kita udah banyak banget bisa belajar dengan mudah ya sekarang. Makanya MUA sekarang itu ada yang otodidak pun dia cakep-cakep, karena kan kita bisa akses YouTube, Instagram tuh banyak banget tips-tips untuk membuat makeup kita itu halus. Kalau Mbak Ani sendiri sih awalnya kenapa bisa memilih karirnya di MUA ini, seperti apa perjalanannya? Awalnya guru ya. Awalnya guru, aku alumni UIN. Kalau dulu IAIN. Nah, setelah itu kan ngajar. Cuman lagi-lagi kita punya kehidupan rumah tangga, jadi mengharuskan kayak ya udah waktu itu susah untuk punya keturunan, sampai akhirnya resign dari ngajar, terus belajar make up. Qadarullah sekarang rezekinya di sini. Kalau make up ini kan kita bisa disambini di rumah. Paling kita ngejob untuk wedding khusus di Bandar Lampung ya, beda kalau untuk di daerah Lampung Tengah dan pedalaman lainnya, maksudnya di kabupaten, maksudnya bukan ini di kabupaten itu dia Senin, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu gitu, lebih setiap hari. Iya, kalau kita di sini weekend. Nah itu sampai akhirnya sekarang ya benar-benar mendalami, ngontenin, benar-benar cari target market, cari klien, konsumen gitu, benar-benar didalamin karena ternyata happy, seneng make upin orang, nggak capek, ya happy aja gitu. Jadi memang passion ternyata di sini. Iya. Hanya
sebatas untuk ngajar aja gitu ya. Gitu. Oke, mungkin ini yang Tribuners pengen tahu di rumah Mbak Adi, awalnya bisa menjadi MUA ini gimana? Belajarkah, ikut les kecantikan atau bagaimana? Belajar dong. Belajarnya atau gimana nih? Enggak dong, aku belajarnya ke Anida Wedding Gallery Teteh Reni tercinta. Oke, jadi memang ada stepnya ya? Iya. Atau bisa jelaskan nggak kategori seseorang itu bisa dikategorikan dan disebut sebagai MUA yang layak gitu? Sebenarnya ini pendapat masing-masing ya Mbak ya, kembali lagi pendapat masing-masing. Kalau awal mula aku belajar jadi MUA itu memang ke Teteh. Habis itu ada sertifikasi MUA, itu LKP Intan. Nah itu sampai sekarang udah angkatan yang udah banyak nih angkatannya. Kalau aku nih angkatan pertama, dia itu ada sertifikasinya, pendidikannya sebagai MUA nih, kode etiknya, terus ilmu-ilmu dasarnya kayak morfologi wajah segala macam nanti kita dites. Nah dari situ kita dapat sertifikat profesional sebagai MUA dari BNSP. Itu ada juga. Iya, terus kita juga jangan berhenti ke situ aja gitu. Jadi memang harus belajar berlanjut di stepnya ya. Jadi memang ada step-step selanjutnya gitu. Yang paling penting harus latihan di rumah. Latihan di rumah. Iya, jadi make up itu sebenarnya bukan masalah bagus atau enggaknya ya, tapi rapi atau enggaknya. Oke. Gitu. Bani, ini berkaitan dengan make up dan juga kulit. Sesuai dengan tema kita kecantikan, pasti kita harus ada menaruh unsur kecantikan di sini. Make up ini kan salah satu bagian dari kehidupan kita para wanita ya. Iya benar. Hanya cewek aja, terus cowok-cowok juga pasti tentunya make upan itu penting gak penting gitu loh, karena ya nggak bisa kita pungkiri gitu. Nah, ada nggak sih kesulitan ketika menemukan klien gitu untuk make upin gitu? Ada nggak? Kenapa kesulitannya? Gini, sebenarnya kan ada tipikal make up yang dia breakout. Breakout ini banyak macamnya, seperti contohnya dia berjerawat, berminyak, dia ada kayak komedo parah atau apa. Ini kalaupun di make up dengan kondisi yang seperti itu sebenarnya mempengaruhi hasil make up gitu kan, karena make up pada dasarnya memang bisa menyamarkan noda tapi tidak bisa menutupi tekstur kulit. Jadi tekstur kulit ini kan sebenarnya kita bopeng nih, bolong-bolong ya, kita nggak bisa menghaluskan. Kalau mau dihaluskan ya operasi atau di laser ya kan, ya treatment gitu. Dan ada juga kesulitan ketika dia menggunakan krim-krim yang mengandung AHA, DHA gitu-gitu kan, yang bikin kulit itu licin banget atau dia mengelupas. Nah itu biasanya kami untuk klien itu disaranin nih untuk wedding, soalnya dia menggunakan produk yang mengandung whitening yang menyebabkan kulit ini mengelupas atau dia licin berlebihan, itu kita sarankan untuk stop, tapi tetap menggunakan pembersih setiap hari, tetap pakai masker, tetap pakai sunscreen, itu yang paling utama gitu. Jadi memang mungkin tahapan-tahapan krimnya itu ya yang dilepaskan dulu sebelum memakai make up. Iya benar. Gitu. Ternyata memang tekstur wajah orang itu mempengaruhi juga banget di make up. Banget. Gini nih, ada kesalahpahaman skincare yang kadang-kadang jangan skincarean nih, nanti make upnya itu nggak bisa nempel. Skincare yang seperti apa nih, gitu kan? Kalau skincare yang dalam artian dia menjaga kondisi kulit untuk tetap sehat, wajib dong. Sunscreen tuh wajib hukumnya untuk kulit kita. Sunscreen, kemudian rajin rutin bersihin muka gitu kan, masker, terus kemudian pakai moisturizer itu tetap harus gitu. Yang nggak boleh itu yang mengandung merkuri atau yang dia ada kan treatment yang menyebabkan kulit ini mengelupas beberapa hari. Nah itu yang di stop dulu, jangan deh sebelum make up itu jangan gitu. Apalagi kalau make up wedding nih, momen satu kali seumur hidup, ya kita bagusin kulit tanpa ada efek kulit mengelupas atau yang sebagainya, itu kita hindarin aja dulu gitu. Nah Mbak Ani, tadi kan sudah ada kaitannya dengan kulit dan juga make up ya. Nah terus kalau misalkan tetap diaplikasikan ke wajah yang memang mungkin masih breakout tadi gitu kan, permasalahan wajahnya atau ada terkendala di tekstur wajahnya, itu otomatis kan mempengaruhi finishing dari make up yang kita buat ya. Iya benar. Mungkin bisa kita katakan retak atau
longsor. Longsor. Iya, longsor yang lebih terkena. Caranya seperti apa? Di retouch kembali kah atau ada ini Mbak Ani? Ada treatment awal yang wajib. Jadi kalau semuanya Mbak Ani nih ketemu, oh semuanya si A, waduh licin banget nih ya gitu. Kondisinya kan sebenarnya walaupun dia terlihat oily, tapi kalau dia seperti itu sebenarnya dia butuh dehidrasi gitu. Aku ada produk yang bisa menangani serum untuk mengusahakan supaya makeup itu tetap nempel gitu. Kalau untuk crack dan sebagainya, kalau dia kondisi kulitnya sedang tidak bagus ya ada kemungkinan kita tetap retouch gitu. Gitu sih. Iya. Balik lagi ke tema kita Mbak Ani tentang make up, selera make up nih masyarakat kita dulu dan sekarang. Mbak Ani, kalau Mbak Ani boleh jelaskan selera make up orang dahulu itu seperti apa sih Mbak Ani? Kalau dahulu kurang paham ya. Sukanya seperti apa gitu? Kalau dahulu banget sih, lebih kayak ke tren yang ini ya. Tahun 2018 kah, 2020? Kalau kata Kak Benu, itu sebenarnya nggak ada yang tren, nggak ada yang mengalahkan satu sama lain. Semua punya pasarnya nih. Flawless dan bold itu memiliki pasar yang hampir imbang. Kalau kata Kak Benu Sorumba, MUA yang udah tersohor, itu memang perbandingannya cuma 45% dan 55%. Jadi cuma sedikit gitu. Atau gini, sebenarnya klien itu punya selera masing-masing. Tinggal pilih aja. MUA itu punya ciri khas. Nah, ciri khas sebenarnya nih kalau Mbak Ani ini lebih ke semi flawless tapi di bagian mata agak sedikit bold. Atau ada MUA yang dia emang benar-benar bold. Dia kalau bold ini lebih strong ya, untuk warna-warnanya dia lebih gelap biasanya. Kalau flawless itu kita lebih ke peach, orange gitu-gitu. Lipstick juga kita suka yang ombre-ombre. Kemudian kalau bold itu kan yang tebel gitu ya. Itu terserah selera dari klien. Iya, kita nggak bisa maksain. Berbicara tentang make up, berbicara dengan selera orang. Iya. Oke, di sini dari tadi kita udah ngeliat ya ada wanita cantik nih, satu cantik lagi banget di sini, nih kan ya. Di sini kita bakal tanya-tanya dulu nggak? Ica di sini selaku muse ya, atau model lah ya, biasa familiarnya kita sebut nih Tribuners. Model dari Ani Makeup atau mungkin lebih seringnya di Ani Makeup gitu. Ada nggak sih kendala saat mungkin skin Ica tuh lagi breakout gitu, terus di make upin gitu, pernah nggak? Selama ini kayaknya nggak pernah, soalnya kulit aku termasuk kulit yang badak dan badak kata bahasa MUA itu. Kulit badak dia Mbak. Kulit badak itu kulit apa? Maksudnya mau di make upin, mau kena produk apapun ya biasa aja kulitnya, cakep-cakep aja gitu. Jadi memang mungkin itu tergantung tekstur kulit juga. Iya, sehat, dia memang makannya juga sehat sih. Nah, mungkin ada nggak tips dari Ica untuk bisa merawat kulit wajah nih gitu? Kayak biasanya aja kayak skincarean, terus kalau misalnya ada bersihin muka pakai micellar water dulu gitu aja. Aku soalnya jarang skincarean. Justru lebih jarang skincarean ya? Benar. Paling cuma cuci muka sama double cleansing. Double cleansing. Menurut Ica di tahun 2022 ini tren make up seperti apa sih yang digemari oleh kaum milenial ini? Lebih ke flawless sih kalau menurut aku. Soalnya kalau bold itu lebih kelihatan dewasa, sedangkan remaja-remaja sekarang kan makeupnya lebih kayak natural Korea look gitu, jadi mereka pasti larinya ke flawless. Gitu. Iya. Jadi memang walaupun bold sendiri ini masih punya tempatnya sendiri dan di hati masyarakat ya Mbak. Benar. Contohnya mungkin untuk wedding itu juga sebenarnya tergantung klien juga ya, mau flawless dan atau mau bold tadi. Iya, benar. Cuman tetap kita di mana nih pasarnya? Kalau untuk kita di Bandar Lampung khususnya itu sudah banyak orang-orang yang mencari flawless dan orang sekitar tuh kayak oh iya cakep gitu. Tapi kalau untuk di daerah kabupaten ini contoh klienku Lampung Tengah ini jarang, dia dari pihak keluarga biasanya. Kok nggak mangklingi ya gitu. Jadi kita tetap harus punya trik nih. Kalau seumpamanya si pengantin mintanya di bagian Mbak blush on-nya yang orange aja ya gitu. Nah, diakalin di bagian matanya agak ngebold dikit tapi bukan yang hitam banget. Kita agak dipertegas gitu. Jadi warnanya ada yang sedikit hitam dikit. Nah, di situ ketika matanya hidup, di bagian sininya agak orange, peach itu tetap mangklingi gitu. Jadi makanya itu
tetap mengimbangi lah ya gitu. Iya. Karena yang sulit ini kalau kita masih hidup di hidup di kota ataupun kabupaten sih sebenarnya. Karena kan itu kembali lagi ke keluarga gitu. Tapi udah banyak kok, jangan salah, di kabupaten termasuk kawan-kawan kabupaten tuh make upnya udah cakep-cakep banget. Cakep ya. Dan mungkin pengertian dari orang tua terhadap make up juga sudah mulai ikut berkembang juga ya Mbak. Udah ya. Sekarang make up itu lebih banyak anaknya yang menghubungi kami ketimbang orang tuanya. Iya. Gitu. Kalau dulu bahasanya satu paket gitu. Kalau sekarang ucuk-ucuk yang datang tuh bukan orang tuanya, dan Mbak Ani tuh jarang kenal dengan orang tuanya dulu, pasti anaknya. Gitu. Oke, Mbak Ani, dalam pemilihan muse atau model itu ada nggak sih kriteria tertentu gitu yang Mbak Ani pilih? Kalau untuk muse, portofolio dan konten wajib dong. Kita punya syarat-syarat sendiri gitu. Yang terutama harus luas. Karena kan tujuan kita memang portofolio itu untuk showcase, maksudnya Instagram kita, di situ kita menunjukkan nih hasil kita, gimana caranya itu bagus, videonya itu terlihat luas waktu dia bergerak, kemudian waktu dipoto juga hasilnya juga bagus, ya berarti kita harus ada dong kriteria-kriteria tertentu. Jadi gitu. memang bukan hanya sembarang-sembarangan aja ya gitu. Sesekali nggak apa-apa lah. Memang aku juga sering loh di Instagram itu ngadain make up gratis nih. Ya? Iya gitu, jadi giveaway dadakan. Soalnya make up gratis untuk wisuda 3 orang itu benar-benar. Iya. Wow. Iya. Wajib banget nih buat Tribuners follow nanti ya. Iya dong. Instagramnya Ani Makeup ini. By Ani Makeup. By underscore Ani Makeup. Oke. @_ by Ani Makeup. By underscore Ani Makeup ya. Oke. Iya, by dulu. Nah, nanti kita taruh di sini ya Tribuners ya. Nah, untuk Ica sendiri gitu, ada nggak sih kesulitannya dalam selama ini menjadi model MUA itu tadi? Pasti ada, termasuk BB ya, berat badan aku kan nggak ideal, jadi itu sih untuk menghambat akunya. Oke gitu. Nah itu namanya porsi badan ya, porsi BB orang gitu kan ya. Itu berpengaruh juga ya Mbak? Karena attire-nya itu, iya kan? Iya, untuk kebayanya soalnya kita harus pas kan gitu, jadi dia harus diet. Oke, jadi memang ada penurunan berat badan juga. Iya. Oke, jadi ternyata jadi model ini enggak model make up ya khususnya. Iya dong. Hanya harus cakep di wajah saja, tapi bentuk badan juga memang harus dijaga ya Mbak Ani. Banget dong, itu kan value ya, nilai lebih model itu kan itu minimal dia harus proporsional, harus luas, cantik. Karena kan kita juga nantinya kalaupun di sini nih cakep terlihat gitu, nanti kedepannya teman-teman MO yang lain juga pasti tertarik dong. Nah gitu kan, dan itu nanti akhirnya berdampak juga ke karir dia kan gitu. Jadi sama-sama simbiosis. Iya, iya benar. Nah, mungkin Mbak Ani sendiri pernah nggak sih mengalami bukan mengalami ya, kayak apakah kalau MUA memilih model itu cuma yang cantik-cantik aja? Enggak dong. Atau cuma harus yang mukanya mulus-mulus aja? Karena selama ini mungkin dari MUA itu memilih modelnya yang memang sudah cantik dan juga skinnya perfect gitu ya. Tapi pernah nggak sih men-challenge sendiri gitu untuk coba deh gitu yang milih nih kira-kira yang teksturnya kulitnya lagi begini, terus kalau dipakai make up begini jadinya gimana ya gitu? Pernah nggak men-challenge sendiri-sendiri? Kalau untuk men-challenge sendiri-sendiri sih sebenarnya nggak perlu di-challenge, kita udah sering nemuin di lapangan ya. Tapi kebetulan kemarin nih ada museku satu, si Enca Chef itu, dia juga waktu di makeup dalam kondisi muka yang breakout, masih ngelupas, kemudian jerawatnya masih numbuh-numbuh, ya di makeupin aja, hasilnya juga alhamdulillah cakep. Gitu. Jadi sebenarnya semua itu tergantung apanya Mbak Ani? Tergantung kita pengalaman ya, tetap MUA itu tetap harus punya pengalaman. Artinya pengalaman tuh bukan seberapa lama kita mendalami makeup, enggak, tapi seberapa sering kita belajar dari kesalahan kita. Contoh, walaupun kita baru bergerak di bidang MUA, tapi kalau kita rajin untuk belajar, kita rajin praktek, soalnya kita
pertama nemuin kulit breakout, waduh longsor nih gitu, waduh susah nih ditutupin, Udah panik gitu ya? udah panik gitu. Besok soalnya hari ini gagal, jangan pernah nyerah gitu, karena memang kita perlu mengalami kegagalan. Kadang-kadang orang tuh perlu ngalamin kegagalan untuk bisa cari solusi gitu. Jadi dari kegagalan itu kita cari nih produk-produk apa dari rekomendasi MUA yang sudah lebih dulu terjun. Itu kan banyak nih, Instagram udah banyak tips-tips gitu. Cari produknya, pelajari tekniknya, praktekin, sekali gagal besok coba lagi, besok coba lagi, nanti lama-lama pasti kita tahu dengan sendirinya gitu. Nah, kalau Mbak Ani sendiri sudah bergelut di dunia MUA ini sudah berapa tahun dan sejak kapan? Akhir 2017. Akhir 2017? Iya, baru. Tapi Hitungannya sudah baru. lumayan cukup lama lah, Iya. 3-4 tahun. Kalau yang serius benar-benar ditekuni baru dari tahun 2020-an. Oke, Gitu. jadi kenapa sempat tidak ditekuni? Biasa, hamilnya mabok. Oh gitu. Iya, jadi ditinggalin gitu. Sekarang udah bisa Tapi serius. sekarang udah bisa serius dan memang udah benar-benar lah ya. Benar-benar, iya. Belajarnya. Nah, Mbak Ani sekarang mungkin Tribuners di rumah mau tahu perbedaan look makeup bold dan flawless itu apa sih bedanya? Kalau dia flawless itu lebih menonjolkan natural ya. Dia biasanya lebih cocok nih dengan orang-orang yang berkulit memang sudah sehat dari sananya. Terus pilihan warnanya juga dia kalem. Dia lebih ke natural, peach, orange, dan bener-bener seperti kayak no makeup gitu. Cuman kalau bold dia biasanya lebih menonjolkan warna yang lebih berani, coklat, hitam, dan kalau zaman dulu bold itu lebih banyak yang bilang hampir kayak sundel bolong ya, di sininya hitam gitu. Nah sekarang lebih dimodifikasi nih boldnya gitu, coklat aja gitu, dan pemilihan bulu mata juga berbeda. Biasanya kalau bold dia lebih tebel, kalau flawless natural. Apalagi sekarang tuh ada yang wedding cuma pakai 2 lapis. Oh ya? Iya, tapi udah cakep karena memang udah cakep gitu, udah banyak teknik-teknik gitu. Gimana caranya walaupun 2 lapis bulu mata itu tetap on, cakep gitu. Kalau menurut Mbak Ani seberapa banyak sih penggemar flawless dan bold ini, dan di mana tempat mereka? Di acara-acara seperti apa gitu yang mereka pakai? Kalau aku biasanya klien yang Mbak natural aja ya, flawless aja, itu pasti anak-anak wisuda. Nah tapi kalau untuk makeup wedding aku tetap pakai campuran sih gitu. Di bagian mata aku tetap pertajam, bagian blush on aku tetap pakai warna-warna yang flawless gitu. Jadi aku kalau dibilang bold tapi agak flawless gitu. Dan kebetulan aku pernah juga ikut 2012 menjelang pandemi itu, aku dapat juara 6 ya, 6 besar. Itu bagus loh. Iya, 6 serius. besar ya? 6 besar dari 72 peserta. Wow. Iya, itu. Keren. Itu sama modelnya musnya kebetulan bukan dia, si Tessa. Nah, itu. Jadi aku nih kalau disuruh flawless murni natural agak susah juga, karena memang aku juga kadang-kadang suka, apalagi untuk pengantin ya, kalau terlalu flawless aku ngelihatnya tuh kayak kurang apa ya di bagian matanya gitu. Jadi aku campuran sih Mbak. Campuran. Iya. Nah kalau untuk ciri khas dari Mbak Ani sendiri itu apa? Ciri khas pasti itu warna blush onku oranye-oranye, bagian mata agak-agak bold dikit gitu, tapi tetap oranye-oranye, tetap nggak pernah lari dari warna coklat oranye ombre kadang-kadang, kecuali adat. Kemarin sempat dapat adat juga di suku asli Lampung, itu make upnya jangan lari dari warna merah cabe, pokoknya harus merah cabe. Oke, kita penyedia jasa itu terkadang juga harus memenuhi permintaan klien gitu. Kita natural ikutin pasar aja gitu sih Mbak. Mungkin Mbak Ani dan juga Ica ya, apa sih kesan-pesannya selama berkarir sebagai model dan juga seorang MUA di tengah kita tahu lah banyak sekali zaman sekarang ini yang bisa menjadi model dadakan, dan juga MUA dadakan yang kata Mbak Ani sebutkan tadi hanya belajar via otodidak.
dan nggak ada certified-nya gitu kan. Itu yang perlu kita perhatikan juga. Gimana tuh struggle-nya dan biar bisa surviving gitu. Sebenarnya ini pendapat masing-masing, tapi kalau menurut pendapatku gini, mau sebisa apapun kita belajar otodidak, yang namanya belajar secara formal ini kan kalau kayak sertifikasi ini kan lebih ke formal ya, itu perlu. Yang pertama untuk membangun trust, maksudnya kepercayaan konsumen ke kita nih. Artinya kalau kita berbicara seperti sekarang ini, ya memang saya secara profesi juga memang MUA, dan secara keprofesionalan data juga saya memang udah terdata sebagai MUA profesional gitu. Jadi memang untuk kepercayaan diri perlu kita belajar nih ke MUA yang memang benar-benar sudah terkenal, itu perlu sesekali gitu untuk membangun kepercayaan diri dan trust konsumen. Terus jangan pernah menyerah, jangan pernah membatasi diri karena keterbatasan. Nah, karena MUA sekarang ini kan butuh banyak modal, bukan cuma make up aja, bukan cuma alat-alatnya atau gimana, kita butuh medianya untuk konten. Dan satu lagi nih, MUA sekarang wajib konten. Wajib konten. Gitu, wajib konten. Kalau Mbak Ani apa konten apa yang Mbak Ani tonjolkan di Ani Makeup ini? Ya kita tentang tutorial, soalnya proses pembuatan alis, gimana caranya bikin eyeshadow cut crease, atau kadang-kadang juga kita ada konten-konten yang berbau tentang keadaan kondisi lapangan langsung gitu. Cuman lebih sering aku ke proses pembuatan make upnya sendiri gitu. Kalau untuk Ica sendiri gimana? Aku sependapat sama Mbak Ani sih. Pendapatnya gimana deh? Benar kata Mbak Ani, harus percaya diri. Soalnya zaman sekarang banyak kata-kata insecure kan. Iya. Aku juga insecure banget sih untuk masalah BB, jadi makanya harus percaya diri aja. Intinya percaya diri, udah itu aja. Jadi tetap terus meningkatkan menjadi model tuh harus percaya diri aja ya. Jangan terlalu banyak insecure lah. Pokoknya sebenarnya kalau kita mau jadi stand woman ataupun apalah ya, yang kita perluin itu kepercayaan diri. Iya benar. Dan juga kalau kepercayaan diri udah dapat, pasti kita dapat juga feel-nya apa nih kira-kira yang menonjol dari diri kita. Iya, value-nya. Itu yang harus dibangun. Benar, bakalan keluar dengan sendirinya Tribuners gitu. Nah Tribuners, ini tadi kita udah berbicara masalah tentang make up bold dan juga make up flawless. Tadi juga Mbak Ani udah menyebutkan kan kriteria dan juga perbedaan antara make up bold itu seperti apa sih gitu kan. Make up flawless ini seperti apa dan seberapa banyak penggemar dan juga penyuka dari kedua make up ini Tribuners. Nah mungkin terakhir Mbak Ani dan Ica bisa berikan pesannya untuk Tribuners. Ini untuk konsumen. Mbak Ani atau Ica dulu? Mbak Ani dulu. Oke. Jadi ini pesan untuk konsumen. Jadi sekarang sudah banyak dia jasa make up. Sekarang mau memilih make up itu banyak pilihan, tapi paling penting jangan pernah keluar dari portofolio si MUA. Seumurnya dia pengen lihat dulu aja nih. Jadi kembali pakailah sesuai dengan yang Instagram itu, karena jangan minta hasil orang lain ke MUA yang bukan hasilnya nih gitu. Jadi pokoknya sekarang bisa banget nih lihat-lihat di Instagram, pilih dulu sesuai selera atau enggak, dan sesuai dengan price listnya ya. Price list orang itu kan masing-masing gitu. Ketika kita pengen MUA ini berarti harus siap dong dengan price listnya. Pokoknya harus jadi smart konsumen gitu aja gitu kalau sekarang. Kalau untuk Ica? Kalau pesan aku sih, kan bukan newsnya yang profesional, jadi ya terus semangat, pokoknya percaya diri itu yang paling pertama sih. Kalau untuk pemula-pemula kayak aku kan, jadi itu aja sih. Oke.
Oke Tribuners, terima kasih banyak nih Mbak Adi dan juga Ica sudah mau mampir ke studio Tribun Lampung, dan hari ini juga kita sudah membahas tema yang ini sangat menarik sekali ya, yaitu tentang perbedaan make up dahulu dan juga sekarang gitu, serta perbedaan antara make up bold dan juga flawless gitu kan ya. Dan rasa kita sudah hampir 30 menit menemani Tribuners di rumah yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menonton Tribuners. Bersama dengan saya di sini Kusala Syaifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Tangkap 2 pemilik tambang pasir ilegal, polisi amankan 2 kapal tongkang dan 2 perahu. Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Lampung berhasil mengungkap kasus tindak pidana illegal mining. Pengungkapan kasus illegal mining tambang pasir ilegal itu terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut diungkapkan Dirpolarirut Polda Lampung Kombes Pol Sis Mulyono dalam konferensi pers di Mako Ditpolairut Polda Lampung pada Senin 19 September 2022. Sis Mulyono menjelaskan operasional tambang pasir di perairan Sungai Pegadungan Desa Rantau Jaya Ilir, Putra Rumbia, Lampung Tengah tidak dilengkapi dengan izin. Dalam konferensi pers tersebut juga dihadirkan tersangka dan sejumlah barang bukti. Kombes Pol Sis Mulyono mengungkapkan identitas 2 tersangka yang kini ditahan adalah ZRW dan WYD. Kedua tersangka merupakan warga di sekitar lokasi penambangan Desa Rantau Jaya Ilir, Putra Rumbia, Lampung Tengah.
Menurut Sis Mulyono, pengungkapan berawal dari penemuan anggotanya di sebuah area tambang pasir ilegal di perairan Sungai Pegadungan pada Jumat, 2 September 2022. Kemudian pada Sabtu 3 September 2022, pihaknya mengamankan 2 tersangka karena diduga melakukan penambangan pasir tanpa izin yang sah. Sis Mulyono menjelaskan tindak pidana illegal mining yaitu melakukan penambangan pasir sebagaimana yang tercantum dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti tindak pidana illegal mining. Adapun barang bukti yang diamankan antara lain 1 unit kapal tongkang tanpa nama bermuatan pasir 2 meter kubik yang diketahui milik ZRW. Serta 1 unit kapal tongkang tanpa nama milik tersangka WYD yang memuat pasir kurang lebih 16 meter kubik. Juga ditemukan barang bukti lain yakni 2 unit perahu klotok bermesin Yanmar 18 PK, 2 unit mesin blower merek Dongfeng 24 PK untuk penyedotan pasir, serta 1 unit compire merek Dongfeng 10 PK. Berita selanjutnya, demo aliansi mahasiswa di Pemkot Metro ricuh, Ketua HMI alami luka. Demo kenaikan harga BBM yang digelar oleh aliansi mahasiswa di Kota Metro berlangsung ricuh pada Senin 19 September 2022. Kericuhan dipicu karena adanya pagar berduri yang diletakkan di depan pagar kantor pemerintah Kota Metro. Peserta demo menuntut kepolisian untuk membuka kawat berduri agar mereka bisa memasuki halaman Pemkot Metro. Akibat kericuhan tersebut, Ketua HMI Cabang Metro Khairul Aji mengalami luka-luka setelah mencoba menerobos kawat berduri tersebut. Setelah itu, Polres Metro membuka pagar kawat berduri agar mahasiswa dapat memberikan orasinya di depan pagar kantor Pemkot Metro. Setelah pagar kawat berduri dibuka, peserta demo mendorong ke arah pagar kantor Pemkot Metro. Hal itu menyebabkan aparat kepolisian mengerahkan pasukan anti huru-hara. Pasukan berdiri dan mengamankan area depan pagar kantor Pemkot Metro agar peserta demo tidak masuk ke halaman pemerintah Kota Metro. Setelah itu, Wali Kota Wahdi menemui peserta demo guna mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Metro dari luar pagar. Aliansi Mahasiswa menginginkan penyampaian tuntutan di dalam halaman Pemkot Metro. Setelah itu, Wali Kota Wahdi bersama Kapolres Metro memperbolehkan Aliansi Mahasiswa masuk ke halaman Pemkot Metro. Wali Kota Wahdi menerima dengan baik mahasiswa dan mendengarkan tuntutan. Adapun tuntutan tersebut pertama menuntut pemerintah pusat mencabut keputusan kenaikan BBM bersubsidi, serta yang kedua menuntut pemerintah menunda proyek strategis nasional dan mengalihkan anggaran ke subsidi BBM. Tuntutan yang disampaikan Aliansi BEM dan OKP Kota Metro terdiri dari HMI Cabang Metro, Sapma PP Kota Metro, Senat Fakultas Syariah, Stispol Dharma Wacana, BPM Fakultas Hukum UM Metro, Senat Fakultas Hukum UM Metro, Dema Fuad, Himahes, HTN, Syariah, dan Dema Fakultas Syariah. Berita selanjutnya, satu rumah roboh di Kedaung setelah hujan deras landa Bandar Lampung. Hujan deras disertai petir merobohkan sebuah rumah milik warga RT 2 LK1 Kedaung Kemiling Bandar Lampung pada Senin 19 September 2022. Salah satu warga sekitar Sukra mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, hujan deras disertai petir selama 1 jam itu merobohkan rumah milik Supinah yang berusia 60 tahun.
Ia menjelaskan penyebab rumah roboh dikarenakan tidak ada drainase di sekitar lokasi. Menurut Sukra yang juga kerabat korban mengatakan akibatnya air dari arah perumahan Al-Kahfi Residen berkumpul di lokasi. Sukra menjelaskan, sebelum merobohkan rumah Supinah, air hujan terlebih dahulu merobohkan bangunan pondasi milik warga sekitar. Tinggi pondasinya sekitar 1,5 meter. Namun karena sudah tidak kuat menampung air, maka terjadilah kerobohan. Baru setelah itu air pun masuk ke rumah tersebut. Ia mengatakan saat kejadian Supina berada sendiri di dalam rumah dan sedang tidur. Pasalnya anak korban sedang PKL di Pringsewu dikarenakan selama ini keduanya hidup bersama. Supina sendiri berhasil menyelamatkan diri dan segera keluar rumah setelah tertimpa motor. Sukra mengatakan sehari-hari Supina bekerja sebagai juru masak di salah satu pondok pesantren yang berlokasi tak jauh dari tempat tinggalnya. Pasca kejadian tersebut, warga sekitar langsung mengevakuasi rumah yang roboh akibat banjir. Berita selanjutnya, Citra Febrianti, atlet asal Pringsewu, akhirnya raih medali perak Olimpiade London 2012. 2012. Citra Febrianti yang berusia 34 tahun merupakan warga Pringkumpul Pringsewu, akhirnya menerima medali perak Olimpiade London 2012. Setelah 10 tahun memperjuangkan haknya, akhirnya atlet perempuan angkat besi kelas 53 kg ini bisa bernafas lega. Sebab penantiannya dalam memperjuangkan haknya sudah terpenuhi. Kepada Tribun Lampung, ibu dua anak ini mengaku pada tahun 2012 lalu mengikuti kejuaraan angkat besi di London dan meraih peringkat 4. Namun, pada tahun 2016, Citra dinyatakan naik peringkat kedua dikarenakan terdapat 2 peserta lain yang menggunakan doping. Komite Olimpiade Internasional mendiskualifikasi peraih emas Zulfia Chinsanlo asal Kazakhstan pada 19 Oktober 2016 dan peraih perunggu Kristina Iovu dari Moldova pada 10 November 2016. Menurut Citra, pada Minggu 18 September 2022, kedua atlet itu menggunakan obat-obat yang dilarang dalam pertandingan sehingga membuat tubuh semakin kuat. Atas penggunaan doping itulah 2 peserta lainnya dianggap gugur. Kemudian Citra dinyatakan naik peringkat. Saat itu Citra diminta menunggu hasil selanjutnya. Sembari menunggu, ia akhirnya pergi ke negara suaminya yakni di Turki pada tahun 2017 hingga 2019. Penantiannya bertahun-tahun tak juga membuahkan hasil. Akhirnya pada tahun 2019 Citra bertolak ke Jakarta untuk menanyakan kepastian. Apalagi saat itu Citra mengaku kondisi ekonominya sedang di bawah. Kemudian ia ke PB Paksi dan disebut sudah surati ke Komite Olimpiade Internasional atau KOI dan ia disuruh menunggu. Namun dikarenakan ia sangat greget menunggu lama, akhirnya ia ke KOI dan kata KOI belum ada surat yang masuk. Setelah perjuangannya di Jakarta tahun 2019 itu, 2 bulan kemudian ia sah dinyatakan naik peringkat dalam Olimpiade London. Ia mengaku semisal ia tidak memperjuangkan haknya di Jakarta, mungkin saat ini medali perak belum juga di tangannya. Atas kenaikan peringkatnya di posisi 2 pada tahun 2020, ia mendapatkan uang saku sebesar 400 juta rupiah. Kemudian 2022 ini baru ia dikabari untuk penyerahan medali secara simbolis di Jakarta. Citra mengaku sudah sejak 2016 pensiun akibat tulang belakangnya patah. Ia mengatakan menangis haru ketika AYEK members Erick Thohir mengalungkan medali perak Olimpiade London dalam perayaan Olympic Day 2022 di Plaza Timur Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan pada Minggu 18 September 2022. Ia juga mengaku secara pribadi Erick Thohir memberikan 100 juta rupiah sebagai bentuk apresiasi. Berita selanjutnya,
48 grup voli seprovinsi Lampung ikut Danrem 043 Gatam Cup 1. Sebanyak 48 grup bola voli putra dan putri dari Provinsi Lampung mengikuti Danrem 043 Gatam Cup 1 yang secara resmi dibuka pada Sabtu 17 September 2022 kemarin. Lomba tersebut dilaksanakan di lapangan Merdeka Asto Mulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Aris Widodo, Ketua Panitia, mengatakan perlombaan digelar sebagai rangkaian dari HUT TNI ke-77 tahun. Ia mengatakan open turnamen bola voli tersebut total hadiahnya yakni sebesar 90 juta rupiah. Adapun rincian pesertanya sendiri yakni 32 tim voli putra dan 16 tim voli putri. Untuk tim putra dalam satu hari dilaksanakan 3 kali pertandingan, yakni pukul 20, pukul 21.30 dan pukul 23 waktu Indonesia Barat mulai 17 September kemarin. Sedangkan untuk putri dimulai pada tanggal 23 September esok. Sementara itu, Sukistoro, Camat Punggur berharap perlombaan dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar. Selain perlombaan bola voli, sebelumnya pada 15 September lalu telah diselenggarakan pasar minyak curah di Balai Kampung. Pada pasar tersebut menyediakan stok 7.000 liter untuk dipasarkan sampai 25 September mendatang. Selain pasar minyak goreng curah, juga turut diadakan giat vaksin oleh pihak TNI. Berita selanjutnya, berwisata ke Pantai Semukuk Kalianda hanya 1 jam dari Bandar Lampung. Pantai Semukuk adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Pauh, Tanjung Iman, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Menurut salah satu pengurus Pantai Semukuk, Rusli Ismail, nama Semukuk diambil karena dulunya di pantai ini banyak sekali ditemukan pohon semukuk. Namun kini keberadaan pohon semukuk sudah punah dan untuk mengenang di pantai tersebut pernah ada pohon semukuk, masyarakat menamai pantai tersebut dengan Pantai Semukuk. Ia mengatakan Pantai Semukuk resmi menjadi destinasi wisata bahari Lampung Selatan sejak 9 tahun silam atau sekitar tahun 2013. Untuk menuju Pantai Semukuk, pengunjung harus menempuh waktu kurang lebih 1,5 jam dari Bandar Lampung atau 1 jam melalui jalan tol. Harga tiket masuk Pantai Semukuk hanya Rp10.000, ditambah parkir mobil Rp10.000 dan motor Rp5.000. Sedangkan untuk tiket camping yakni Rp20.000 per orang dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan check out-nya pada esok hari yakni pada pukul 10 pagi. Di Pantai Semukuk juga disediakan persewaan tenda dengan harga mulai Rp75.000. Fasilitas di Pantai Semukuk terdapat 2 toilet di sisi kanan dan kiri dengan jumlah 4 bilik. Lalu terdapat musola dan 16 gazebo. Selain itu banyak sekali spot foto yang instagramable seperti ayunan, tirai bambu, dan lainnya. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Hai Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini lagi ada di Bebek Kebon Jati nih. Bebek Kebun Jati ini merupakan restoran berkonsep outdoor yang memanfaatkan lahan kebun jati sebagai spot makan. Nah, restoran Bebek Kebon Jati ini berlokasi di jalur wisata, yakni di Jalan Raden Imba Kusuma, Sukadanaham, Kota Bandar Lampung. Restoran Bebek Kebon Jati ini sudah banyak mencuri hati masyarakat loh. Terlihat saat jam makan siang maupun makan malam, restoran ini tidak pernah sepi pengunjung. Restoran Bebek Kebon Jati ini buka setiap hari mulai pukul 12 siang sampai pukul 9 malam. Biasanya, konsumen rela datang agar bisa menjajal hidangan kuliner bebek di tengah kebun jati. Restoran Bebek Kebon Jati menyediakan berbagai menu, baik yang dibakar maupun yang digoreng. Ada pilihan menu utama yakni bebek, ayam, ikan nila, puyuh, dan juga lele. Sedangkan menu sayurannya ada cah toge, cah kangkung, kol goreng, terong penyet, dan lain-lain. Sementara minumannya ada teh kendi, kopi godok, wedang jahe, es jahe susu, es krim, dan tentunya masih banyak dong lainnya. Harganya pun bersahabat tuh Tribuners, yakni mulai dari Rp5.000 sampai Rp35.000. Murah banget nggak tuh? Saat disajikan, nampak bebek terhidang di atas piring stainless klasik berwarna hijau. Wah, jarang-jarang nih ada yang pakai piring seperti ini di resto lain.
Terlihat juga ukuran bebek yang sudah dimasak berukuran cukup besar loh, yakni sekira setengah dari bebek utuh. Selada, timun, nasi beserta 2 jenis sambal juga ikut serta meramaikan dalam sajian bebek. Saat mulai dicicipi, tanpa perlu basa-basi dan perlu usaha lebih, daging akan langsung terkelupas saat diambil. Serat dagingnya mudah dikunyah, serta bumbunya pun meresap loh sampai ke tulang-tulang. Sebelumnya, kuliner bebek memang terkenal dengan tekstur daging yang cenderung alot. Restoran Bebek Kebonjati ini mampu mengolah daging bebek dengan sangat baik, sehingga hasilnya tekstur daging bebek di restoran tersebut jadi super lembut dan juicy. Diketahui, bebek yang dimasak merupakan bebek muda. Menikmati kuliner bebek ini lebih mantap jika menggunakan tangan telanjang tanpa sendok loh. Agar sambal beserta terong dan juga sayur lalapannya menyatu dengan sempurna. Sebagai tambahan, restoran Bebek Kebonjati ini juga menyediakan teko yang berisi minuman rasa melon gratis loh Tribuners. Jadi bisa nambah terus nih. Restoran Kebon Bebek Jati ini memiliki tempat makan yang instagramable dari berbagai sisi. Boleh nih sekalian buat foto-foto. Restoran Bebek Kebonjati ini memiliki jarak sekira 800 meter dari wisata Lembah Hijau. Bila dari Terminal Kemiling, jaraknya hanya 3 km. Sementara dari pusat kota Bandar Lampung jaraknya 6 km. Untuk menuju ke restoran tersebut, bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.
Dari Tugu Adipura, Tribuners cukup pergi ke luar arah barat menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian, Tribuners lanjut belok kanan ke Jalan Kartini setelah 650 meter. Lalu, setelah 290 meter, belok kiri ke Jalan Cut Nyadin. Kemudian, kembali belok kanan pada persimpangan untuk tetap berada di Jalan Cut Nyadin. Berjalan terus sejauh 800 meter. Lalu, belok kiri ke Jalan H. Agus Salim. Sesampainya di Tugu Durian Sukadana HAM, belok kanan menuju Jalan Raden Imbakusuma Ratu. Kemudian, ikuti arus lalu lintas, maka setelah 1,2 km akan sampai di restoran Bebek Kebonjati di sisi kanan jalan. Kemudian, apabila Tribuners berasal dari Terminal Kemiling, lebih baik ambil arah tenggara di Jalan Imam Bonjol, lalu belok kanan ke Jalan Teuku Cikditiro. Lurus terus sampai sejauh 1 km. Belok kiri ke Jalan Raden Imbakusuma. Kemudian, ikuti jalan utama maka akan sampai di restoran Bebek Kebonjati setelah 2,2 km. Tapi kalau Tribuners berasal dari Teluk Betung, lebih baik ambil titik dari Taman Dipangga. Pergi ke arah barat laut di Jalan Walter Monginsidi. Lalu, belok kiri ke Jalan WR Supratman, lanjut belok kanan menuju Jalan Basuki Rahmat. Setelah sejauh 1,2 km, belok sedikit ke kiri menuju Jalan P. Emir Mohnur. Lalu, belok kiri ke Jalan P. Emir Mohnor 2 setelah 350 meter. Kemudian, lanjut belok kanan ke Jalan Raden Saleh Raja Kusuma Yuda. Terus lurus mengikuti jalur utama, maka sejauh 4,3 km akan segera sampai di restoran Bebek Kebonjati. Baiklah, Tribuners, itulah tadi tempat wisata Lampung di Bebek Kebonjati. Sampai jumpa.